Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesia News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is an Indonesian national soldier dies unnaturally. The family of the late Sergeant Second Wira Anugrah Sitorus took action in front of the Medan Military Court demanding justice for the death of their son on December 20, 2022. The deceased's mother, Tioma Tambunan, cried hysterically at the location and hoped that the commander of the Indonesian National Armed Force would hear her demands. Wira Anugrah Sitorus died on November 10, 2018 at the General Hospital in the Dumai area after receiving violence and unnatural injuries. The attorney for the family, Poltak Silotunga, said that the death of the Sergeant Second Wira began when the deceased was unable to continue training and was brought in by an ambulance. But his leadership at the 004 Dumai Missile Detachment insists on forcing Sergeant Second Wira Anugrah Sitorus to continue participating in the activity. Second Sergeant Wira Anugrah Sitorus was even thrown into a canal so that blood and pit entered his lungs. The head of Horas Bang Sobataknot Sumatra, Thomson Parapat, who took part in the action with the family of the Second Sergeant Wira Sitorus, called discuss the Sambo version of the Indonesian National Army. The next news is hundreds of employees in the Chasan Busuri Ternate General Hospital went on strike. Hundreds of employees of the Chasan Busuri Ternate General Hospital held a strike action on Tuesday, the 20th of December 2022. This action is because the General Hospital in the Chasan Busuri Ternate area has not paid their employee income benefits. What is known, TTP employees of the Chasan Busuri Ternate General Hospital have not been paid for 15 months. According to TribunTernate.com's observation, employees are holding the main director of the Chasan Busuri Ternate General Hospital, Alwia Assagaf, accountable. Apart from that, the employees asked the main director not to hide and to immediately meet the demonstrators to provide an explanation regarding TTP. As a directorate, you must be wise and not run away from the problems that are internal to the Chasan Busuri Ternate General Hospital. Until the news was published, there was no response from the Chasan Busuri Ternate General Hospital. The next news is dozens of crocodiles in Babana captivity are threatened with release. Dozens of crocodiles in Babana captivity, Budong-Budong District, Central Mamuju, are threatened with being released back into nature. This was conveyed by the captive manager Rusli when he was made at the captive location Babana Hamlet, Babana Village, Budong-Budong District, Central Mamuju on Tuesday, the 20th of December 2022. According to him, so far he has been overwhelmed by the high cost of it that must be spent every month, especially if there is no assistance with food costs from the latter parties. Some of the crocodiles will have to be released. He said aside from his own expense, so far feed aid has only come from the volunteers and alms from visitors.
To support the Kosovo, managers install arms box in the breeding area for visitors. Rusli said he had coordinated assistance with the Kosovo with the local government and the Natural Resources Conservation Agency, but nothing had materialized. For this reason, his party admitted that they would release some of the crocodiles if they were unable to bear the cost of it. So Rusli continued, "Of course, we would be even more overwhelmed if there was no assistance with the cost of it." Rusli explained it, in one large crocodile it consumes approximately 10 kilograms of chicken meat or around 6 chicken. It is known that the crocodile farm in Babana village, Budong-Budong district, central Mamuju, has been established for 2 years. Now, the captivity is inhabited by 28 crocodiles of various sizes. The next news is psychologists reveal Ferdy Sambo's true personality. The former head of the Professional and Security Division of Republik Indonesia Police, Ferdy Sambo, is said to have a personality that lacks self-confidence and a tendency to feel comfortable when other parties come to protect him. This fact was revealed by the forensic psychologist Reni Kusumowardani when he was present at the follow-up trial for the premeditated murder of Nofriansah Yosua Huta Barat, alias Brigadir J, on Wednesday, the 21st of December 2022. Ferdy Sambo, he said, was a person who lacked confidence when making big decisions. Not only that, based on his track record, Ferdy Sambo is also referred to as a person who always feels comfortable when someone protects him. However, under normal circumstances, the defendant in the premeditated murder case will be seen as a good person and obedient to the rules and norms. Not only that, Reni also said that Ferdy Sambo had uncontrolled emotion. Even at once, Ferdy Sambo could not control himself if he was dominated by emotion. However, said Reni, actually Ferdy Sambo is a person who has above average intelligence. However, that does not mean that Ferdy Sambo will remain calm if he is in an urgent situation and is filled with emotion. The next news is, instructors from England were brought into Indonesia to hold a soccer match. British instructors are said to be brought to Indonesia to provide training related to football match management. This was the statement by the head of the Indonesian National Police, General Listio Sigit Prabowo, in a press conference after visiting the Gelora Bung Karno Stadium, Central Jakarta, on Tuesday, the 20th of December 2022. Listio Sigit said that the instructor is planned to be present in January 2023. Later, the training will be attended by clubs, the organizing committee, including the police and representatives of supporters. He said the reason for the instructor from England being brought to Indonesia was because organizing football there became a role model or example. The four-star general hopes that football security in Indonesia will be better with this training. The next news is, dozens of protected animals were secured from forensics from Vietnam. Dozens of protected animals were secured from forensics with Vietnamese flag by the Indonesian National Army Navy, the main base of the Indonesian National Army Navy 12 in the waters of the Kapuas River, Pontianak, on Tuesday, the 20th of December 2022 in the morning. The Republik Indonesia ship Siribua, which was assigned to the main base of the Indonesian National Armed Force, managed to secure dozens of wild animals from the ship, which at the time was anchored in the middle of the Kapuas River, Pontianak. Allegedly, dozens of these protected animals will be smuggled by sea to Vietnam.
from the ship with the name MV Royal 06 main base of the Indonesian Navy, 12 secured 16 propulsive monkeys, 19 white cockatoo, 1 Raja Tua, 5 antelope and 15 chickens. Head of the West Kalimantan Natural Resources Conservation Center, RM Wiwit Widodo, said that regarding the animals that were secured by Indonesian Navy from the initial identification, the propulsive monkey that were secured were native to West Kalimantan. Then for the secure older brother bird, it is suspected that it came from Maluku and Papua. Later, these animals will be handed over first to the Agricultural and Animal Quarantine Agency first. After being declared in good condition, then they will be checked by the Natural Resources Conservation Office before later being released into their natural habitat. In 2022, said Widodo, the West Kalimantan Natural Resources Conservation Center is the first time that the large numbers of wildlife smugglers have been caught. The last uses. The accused in the illegal corruption case were acquitted. Andi Dodi Hermawan, the accused in the illegal corruption case over the conversion of a protected forest into a public fuel filling station in Desa Tadui Mamuju, West Sulawesi, is now free from the legal process he underwent. Deputy Chairperson member of the Mamuju Regional People's Representative Council could not hold back her emotion and express her gratitude when he officially left the Class B Mamuju Detention Center on Tuesday, the 20th of December 2022. Based on Tribun Sulbar.com monitoring, Andi Dodi bowed down with gratitude when he left the prison door and was picked up by his wife and children. The politician from the People's Conscience Party was seen wearing an orange long-sleeve shirt. It seemed he was carrying a sheet of paper or proof of release from the detention center. He came out of the detention center at around 11 p.m. at night and was immediately picked up by his family using a car. Andi Dodi admitted that he felt very happy and felt relieved because what was suspected of him had not been proven guilty. He said he is also very grateful to his family who always provides support. He emphasized that in the material of the case he went through, it had been declared not guilty and was now free according to the judge's decision. Well, I think those are all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day. Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 22 Desember 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan sejumlah penggeledahan di berbagai ruangan kantor di lingkungan Pemprov Jatim. Ada sejumlah penyidik berompi KPK yang terpantau memasuki ruang kerja Sekda Prof Jatim, ruang Wakil Gubernur hingga ruangan Gubernur Jawa Timur di gedung kantor Gubernur. Pemeriksaan oleh penyidik KPK ini diduga berkaitan dengan kasus operasi tangkap tangan atas dugaan suap pengurusan dana hibah. Informasi
selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Yusron Naufal, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yusron. Ya, selamat siang Mei dan Tribuners. Jadi memang pada Rabu kemarin, sejumlah penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terpantau melakukan sejumlah pemeriksaan ataupun penggeledahan di lingkungan kantor pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemprov Jatim. Berdasarkan pantauan kami di lapangan kemarin, penyidik KPK ini terpantau melakukan aktivitas di sana sekira pukul 11 siang hingga berakhir pada malam tadi atau Rabu malam sekitar pukul 19.35 WIB. Artinya ada sekitar 9 jam penyidik KPK melakukan sejumlah pemeriksaan ataupun penggeledahan di berbagai ruangan di kantor pemerintah Provinsi Jawa Timur atau kantor Gubernur Jawa Timur. Pertama, kami memantau sejumlah penyidik memasuki gedung sekretariat daerah Provinsi Jawa Timur yang berada di kompleks kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan Kota Surabaya. Kemudian sejumlah penyidik Brompi KPK juga terpantau memasuki kantor Gubernur Jawa Timur. Pertama mulai dari ruangan sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur, kemudian ruang kerja Gubernur Jawa Timur, kemudian yang ketiga adalah ruang kerja Wakil Gubernur Jawa Timur. Seperti pemeriksaan, jadi pemeriksaan ini memang ditengarai merupakan lanjutan atau bagian dari penyidikan kasus yang menjerat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sahatu Wasimanjuntak yang dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK atas dugaan suap pengurusan dana hibah. Ya, memang seperti pemeriksaan pada sebelumnya di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, pemeriksaan di kantor pemerintah Provinsi Jawa Timur ini memang berlangsung tertutup selama hampir sekitar 9 jam itu. Jumlah penyidik memasuki berbagai ruangan. Namun pada saat mereka keluar sekitar pukul 19.35 WIB Rabu malam, setidaknya ada 3 koper yang mereka bawa dengan berbagai ukuran. Dua koper berukuran besar dan 1 koper berukuran kecil. Tidak banyak keterangan yang disampaikan oleh penyidik, namun hanya berlalu begitu saja. Namun ada salah seorang penyidik yang sempat mengatakan bahwa isi dari koper ini adalah berupa dokumen yang berkaitan dengan kasus ini, namun tidak dijelaskan lebih detail dokumen apa yang dimaksud. Namun pada pagi tadi, Gubernur Jawa Timur Pak Indar Parawansa dalam sesi wawancaranya dengan media mengatakan bahwa tidak ada, kalau dari ruangannya tidak ada dokumen yang dibawa, begitu pula juga dari ruangan Wakil Gubernur Jawa Timur tidak ada yang dibawa. Mei. Baik, terima kasih rekan Yusron atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebanyak 2.195 personel gabungan telah melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Lilin 2022 dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di lapangan Monas Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis 22 Desember. Apel gelar pasukan yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono itu digelar sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam amanat yang diberikan, Sigit menekankan beberapa hal kepada seluruh personel yang diterjunkan dalam Operasi Lilin Jaya 2022 tahun ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Fahmi Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fahmi. Ya, selamat siang, Mei. Kembali bersama saya, Fahmi Ramadan. Sebanyak 2.195 personil gabungan telah melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Lilin 2022 dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di lapangan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 22 Desember 2022. Apel gelar pasukan yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono itu digelar sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat.
Dalam amanat yang diberikan, Sigit menekankan beberapa hal kepada seluruh personil yang diterjunkan dalam operasi Lindung Jaya 2022 tahun ini. Salah satu hal yang ditekankan Sigit ini mengenai beberapa gangguan yang berpotensi terjadi saat perayaan Nataru yang akan datang. Salah satu potensi gangguan sendiri ini mulai dari gangguan yang harus diwaspadai ini terkait kemacetan, kepadatan di bandara, sejumlah bandara, terminal, dan pelabuhan. Selain itu, dalam amanatnya, Sigit juga menyampaikan terkait potensi ancaman terorisme yang dikatakannya menjadi hal yang perlu diwaspadai selama perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini. Sigit menegaskan bahwa dirinya tak ingin kejadian teror di Polsek Astana Anyar beberapa waktu lalu kembali terjadi, terlebih pada perayaan Natal dan Tahun Baru yang kali ini sudah bisa dihadiri oleh masyarakat. Ia pun meminta pasukannya untuk melaksanakan patroli di sejumlah daerah rawan terkait ancaman teroris dan menekankan sejumlah pengamanan untuk diperketat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru pada kali ini. Sementara itu, di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menambahkan bahwa pihaknya siap membantu Polri dalam pengamanan perayaan Nataru kali ini. Dikatakan Yudo, dalam pelaksanaan pengamanan nantinya, dia menuntut agar TNI Polri dapat bertindak tegas namun tetap humanis terhadap gangguan kamtipmas yang berpotensi terjadi pada perayaan Nataru pada tahun ini. Demikian, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolri serta Panglima TNI. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini kementerian terkait telah melaksanakan rapat koordinasi pengamanan lintas sektoral dan kemarin juga Bapak Presiden secara khusus juga melaksanakan memimpin rapat antar kementerian untuk memastikan bahwa PAM Nataru, kegiatan Natal dan persiapan menghadapi Tahun Baru, seluruh stakeholder terkait, TNI Polri, kementerian terkait betul-betul bisa tergelar sehingga masyarakat yang melaksanakan aktivitas kegiatan Nataru betul-betul aman dan nyaman. Oleh karena itu, hari ini kita menindaklanjuti dengan melaksanakan apel gelar pasukan gabungan TNI Polri dan seluruh stakeholder yang terkait untuk memastikan bahwa personil siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Terima kasih rekan-rekan media. Jadi untuk TNI dalam melaksanakan PAM Nataru ini bergabung dalam bersama dengan Polri dan kemudian masyarakat lainnya. TNI telah menyiapkan 25.000 prajurit yang terdiri dari 18.000 TNI AD, 5.000 TNI AD dan 2.000 TNI AU yang nantinya akan BKO pada polda-polda di seluruh Indonesia. Dan khusus DKI nanti ada 7 SSK lebih banyak daripada polda yang lain. Dan tentunya di samping kita membekalkan personil untuk pengamanan, juga kita siapkan alat tempur material, alutsista kita. Di antaranya 3 kapal rumah sakit saya standbykan untuk antisipasi dalam pelaksanaan Nataru ini, yang barangkali ada hal yang tidak kita inginkan karena cuaca dan sebagainya, termasuk unsur-unsur gelar kita, yang tadi bersama-sama dengan Polairut dan dari Bakamla dari unsur laut lainnya, bersama-sama untuk pengamanan terhadap penyeberangan. Kita ini terdiri dari banyak pulau dan juga banyak masyarakat yang pasti menyeberang pada waktu Nataru ini, sehingga dengan mengantisipasi cuaca yang ada, kita juga akan melaksanakan pengamanan terhadap kapal-kapal penyeberangan. Juga kita menyiapkan unsur-unsur angkut LST apabila nanti diperlukan, mungkin PLN tidak cukup menampung angkutan laut.
Jelang F1 H2O pada bulan Februari 2023 mendatang, Menparekraf Sandiaga Uno berharap para pelaku UMKM sudah siaga dengan segala produk UMKM-nya. Ia juga menghubungkan dengan apa yang sudah dialami oleh pelaku UMKM saat MotoGP di Mandalika beberapa waktu lalu. Ia berharap penyedia akomodasi yang ada di kawasan Danau Toba harusnya telah mempersiapkan diri agar wisatawan merasa nyaman saat dan sesudah event berlangsung. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Maurits, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Maurits. Ya, rekan Medan Tribuners, sejak kemarin hingga hari ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno sambangi kawasan Toba untuk melihat persiapan jelang F1 H2O yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 hingga 26 Februari 2023. Beberapa hal yang disampaikan, yang pertama soal persiapan di lokasi yang diperkirakan pada awal bulan Februari. Lokasi tersebut sudah rampung lengkap dengan venue dan viewing untuk para penonton dan juga masyarakat sekitar dan serta wisatawan yang bakal datang. Diperkirakan wisatawan yang datang berjumlah 25.000 orang dan akan menyerap sekitar 1 triliun rupiah lebih. Nah, soal UMKM, dia juga sambangi pelaku UMKM tadi malam, dan ia mengatakan kesiapan mereka untuk menyambut para wisatawan, termasuk juga para penyedia akomodasi yang ada di kawasan Danau Toba. Setidaknya ada 8 kota dan kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba ini. Nah, dari pertemuan tadi pagi dan melihat secara langsung bagaimana persiapan venue di lapangan Sisingamangaraja, ia mengatakan bahwa hal ini menjadi salah satu modal bagi Kabupaten Toba guna meningkatkan jumlah wisatawan pasca pandemi ini. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Maurits atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menparekraf Sandiaga Uno. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk F1 H2O, harapannya bahwa akan ada UMKM yang berpartisipasi, dan UMKM ini kita harapkan akan menciptakan produk-produk ekonomi kreatif yang akan menjadi cenderamata maupun yang bisa dikonsumsi oleh para pengunjung yang seperti kita lakukan di MotoGP di Mandalika. Jadi harapannya para UMKM bersiap, jangan sampai terjadi seperti yang lalu-lalu di mana begitu kunjungan wisatawan habis produk-produk UMKM-nya, tolong disiapkan dan dipastikan. Pak, terkait F1 Pak, ini kan untuk kapasitas hotel kita yang layak sebenarnya di sini, apalagi yang berbintang termasuk di Pak. Bagaimana Kemenpar nanti mensiasati, kebetulan ini kan eventnya internasional untuk hotel dan sebagainya Pak? Kita menggayat baik daripada hotel yang sudah dikoordinasikan dengan InJourney, tapi kita juga ingin desa-desa wisata yang memiliki homestay segera menyiapkan diri, karena seperti yang terjadi di MotoGP dan lain sebagainya itu harus berdampak langsung kepada masyarakat. Dan menariknya F1 H2O ini karena ada wilayah yang juga akan digunakan untuk viewing, ini akan memberikan kesempatan kepada restoran, homestay untuk menjadi tempat di mana para penonton bisa menikmati secara langsung. Dari database Pak, ada berapa banyak kamar yang saat ini sudah akan siap digunakan untuk kita perlu sekitar 4.000, tapi kan fasilitas yang bintang 4. Warga desa Soliu, Kecamatan Ampuang Barat Laut berhasil menangkap seekor buaya muara yang berukuran panjang 4,9 meter lantaran meresahkan warga karena memangsa ternak mereka. Kejadian itu terjadi pada Selasa 20 Desember di Dusun 3 Desa Soliu, Kecamatan Ampuang Barat Laut, Kabupaten Kupang. Penangkapan buaya raksasa itu sendiri dilakukan oleh warga Soliu dengan tali nilon yang dipakai untuk menjerat buaya di muara sungai saat buaya itu sedang memangsa sapi milik warga. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Rian Tapehan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rian.
Mei di studio, Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan warga desa Soliu, Kecamatan Ampuang Barat Laut berhasil menangkap seekor buaya muara yang berukuran 4,9 meter lantaran meresahkan warga karena memangsa ternak mereka. Kejadian ini terjadi pada Selasa 20 Desember kemarin di Dusun 3, Desa Soliu, Kecamatan Ampuang Barat Laut, Kabupaten Kupang. Penangkapan buaya yang berukuran cukup besar itu dilakukan oleh warga Soliu dengan bantuan tali nilon yang dipakai untuk menjerat buaya muara sungai tersebut saat sedang memangsa sapi milik warga. Kepala Desa Soliu, Markus Akulas, yang dikonfirmasi mengungkapkan dengan ditangkapnya buaya tersebut, maka total saat ini sudah 4 ekor buaya yang ditangkap oleh warga di wilayah mereka. Menurutnya, pada minggu lalu buaya tersebut memakan 1 ekor babi milik warga setempat dan juga sempat memakan 1 ekor sapi hingga warga saling mengajak untuk membuat jerat dan menangkap buaya tersebut. Penangkapan oleh warga ini bermodalkan tali nilo dan membuat umpan dengan menggunakan hati sapi yang dimangsa buaya, dan ternyata kata dia sangat membuat buaya terpancing sehingga berhasil ditangkap warga. Sehabis ditangkap, warga langsung mengikat dan meminta bantuan warga lain untuk mengevakuasi ke perumahan warga di sekitar. Warga setempat, kata Markus, memohon bantuan alat penangkapan kepada dinas terkait karena mereka selama ini menangkap buaya hanya bermodalkan tali nilon saja. Selain itu, kata dia, dirinya sudah menghimbau kepada masyarakat setempat agar berhati-hati melintasi muara karena kejadian yang sama sekitar 3 tahun lalu itu sempat memakan korban anak kecil hingga meninggal dunia. Dari laporan Polsek Ampuang Utara, kejadian penangkapan itu bermula sekitar pukul 8 pagi. Salah satu warga, Ronald Tignaes, melihat buaya tersebut sementara memangsa seekor sapi milik warga Dusun 3 di Muara Kalinaus. Roland pun datang memberitahukan kejadian tersebut kepada warga lain sehingga mereka pergi untuk memasang jerat mulut dengan umpan daging sapi yang telah dimangsa buaya itu. Sekitar pukul 14 WITA, akhirnya buaya tersebut tertangkap dengan jerat yang dipasang oleh warga Roland Tignaes bersama warga masyarakat Dusun 3. Buaya tersebut sementara diamankan di halaman rumah warga untuk menunggu petugas BKSD Provinsi NTT untuk melakukan evakuasi terhadap buaya tersebut. Kapolsek Ampuang Utara, Ibtu Nyoman Sarjana, yang dikonfirmasi juga menjelaskan reptil buaya muara tersebut sangat panjang dan besar. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Balai Konservasi Alam untuk penanganan lanjutan terhadap buaya yang sudah diamankan oleh masyarakat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berkunjung ke Pasar Sentral Remu, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu 21 Desember. Dalam kunjungan itu, pedagang Mama Papua menyampaikan berbagai keluhan, salah satunya meminta Menteri Perdagangan untuk memperbaiki Pasar Sentral Remu. Pedagang Mama Papua bernama Veronica mendapat kesempatan menyampaikan keluhan pedagang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Petrus Boli Lamak, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Petrus. Halo rekan Petrus.
Halo rekan Mei. Ya, silakan dengan laporan Anda. Ya rekan Mei dan juga Tribuners di mana saja Anda berada, dapat kami laporkan dari Kota Sorong bahwa Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berkunjung ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pada hari Rabu kemarin, 21 Desember 2022. Dalam kunjungan itu, Menteri Perdagangan didampingi penjabat Wali Kota Sorong, George Yarangga, berkesempatan mengunjungi Pasar Sentral Remu, Kota Sorong. Dalam kunjungan itu, para pedagang Mama Papua menyampaikan berbagai keluhan. Salah satunya meminta Menteri Perdagangan untuk memperbaiki Pasar Sentral Remu agar mereka boleh berjualan dengan nyaman. Pedagang Mama Papua itu berteriak, yang bernama Veronica Bossawer itu berteriak dari belakang di tengah kerumunan pedagang dan juga masyarakat yang melihat atau mendekati Menteri Perdagangan, di mana pada kesempatan itu Menteri Perdagangan juga membeli jualan daripada Mama Papua dan juga pedagang-pedagang seperti minyak goreng, beras, dan juga ayam pedaging. Mama Papua tadi dia berkesempatan berteriak meminta agar Menteri Perdagangan memperhatikan atau merenovasi Pasar Sentral Lemu yang merupakan pasar terbesar di Kota Sorong itu, Tribuners. Dan meskipun tidak sempat ditanggapi atau tidak sempat bertemu dengan Menteri Perdagangan, pedagang bernama Veronica Bossawer ini tetap dengan berteriak untuk meminta Menteri Perdagangan agar memperhatikan pasar tersebut. Nah, dalam kesempatan itu juga kami sempat mewawancarai Menteri Perdagangan. Beliau memastikan bahwa stok bahan pokok menjelang Natal dan juga Tahun Baru di Kota Sorong dipastikan aman karena semua harga bahan pokok dinyatakan stabil, sehingga masyarakat boleh merayakan Natal dan juga Tahun Baru. Setelah itu Pak Menteri Perdagangan juga berkesempatan mengelilingi atau menyapa para pedagang cabai dan juga tomat. Di sana mereka berdiskusi terkait harga dan juga jualan mereka. Dan Menteri Perdagangan mengeluarkan uang pribadinya untuk membeli masing-masing jualan daripada pedagang Mama Papua ini. Demikian rekan Mei yang dapat kami laporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Baik, terima kasih rekan Petrus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Bencana angin puting beliung terjadi di Pasar Sayur Stadion Brantas, Kota Batu pada Rabu 21 Desember siang kemarin. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat saat Kota Batu dalam cuaca yang cerah. Akibatnya 38 atap kios yang terbuat dari terpal tersingkap dan robek serta rangka atap yang terbuat dari bambu patah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Dia Ayu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dia. Baik, Mei dan juga Tribuners, terjadi puting beliung menerjang pasar sayur relokasi di Stadion Brantas, Kota Batu pada Rabu kemarin. Total 38 kios rusak karena kios tersebut atapnya terbuat dari terpal, sementara untuk rangkanya terbuat dari bambu mengalami patah. Menurut Kepala BPBD Batu, Agung Sedayu, kejadian ini memang sudah sering terjadi karena di lokasi tersebut berbentuk cekungan sehingga kerap terjadi puting beliung. Saat ini relokasi di Pasar Sayur Brantas Kota Batu sudah
diperbaiki dan sudah dipasang terpal baru dan juga rangka dari bambu juga sudah diperbaiki. Untuk kejadian puting beliung kemarin terjadi saat cuaca cerah dan angin puting beliung terjadi sekitar dengan durasi 5 menit. Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Dia Ayu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berdasarkan data terakhir yang dihimpun BPBD Lok Semawe, sudah 8 kampung dalam Kecamatan Blangmangat yang terendam banjir. 8 kampung tersebut adalah Blang Buloh, Blang Puntet, Mane Kareng, Kumbang Puntet, Raya Kareng, dan lainnya. Warga 4 kampung dari 8 kampung yang terendam banjir harus mengungsi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Saiful Bahri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Saiful. Terima kasih, baik. Dapat saya sampaikan bahwa pada Rabu 21 Desember 2022 pagi itu, sekitar 8 kampung dalam wilayah Kecamatan Blangmangat, Kota Lok Semawe, Provinsi Aceh itu terendam banjir. Ekses terjadi hujan lebat sejak sehari sebelumnya di kawasan tersebut. Ekses dari banjir tersebut menyebabkan 8 kampung yang ada di dalam wilayah Kecamatan Blangmangat itu terendam banjir. Ya, ini itu ada kampung Blang Buloh, lalu ada Blang Puntut, Mane Kareng, Kumbang Puntut, Rayu Kareng, Ule Blang Mane, Masjid Puntut, dan Asan Kareng. Ekses dari banjir itu ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, sempat merendam seribuan rumah masyarakat di 8 kampung atau desa tersebut. Lalu juga merendam ratusan hektar sawah masyarakat yang saat itu baru bercocok tanam. Selain itu juga sempat merendam Jalan Nasional Medan Banda Aceh, tepatnya di kawasan Putut, Kecamatan Blangmangat. Namun hasil pantauan kita kemarin tidak sampai mengganggu jalur lalu lintas di kawasan yang terendam banjir tersebut. Dan dapat saya sampaikan juga akibat banjir tersebut, dari 8 desa yang terendam banjir, ada warga di 4 kampung yang harus mengungsi. Itu adalah Kampung Blang Puntut. Jumlah warga yang harus mengungsi itu sebanyak 50 kepala keluarga. Lalu ada Kampung Mane Kareng, jumlah warga yang mengungsi sebanyak 100 kepala keluarga. Lalu Desa Kumbang Puntut, jumlah yang mengungsi sebanyak 150 kepala keluarga. Dan terakhir adalah Kampung Hasan Kareng, itu mengungsi sebanyak 70 kakak. Mayoritasnya mereka mengungsi ke Menasah atau Surau, desa-desa mereka sendiri. Di samping juga ada sebagian yang mengungsi ke rumah tetangga yang letaknya di daratan lebih tinggi. Dan informasi yang sempat kita himpun juga bahwa pada sore hari kemarin itu pemerintah Kota Lok Semawe mulai dinas sosial setempat langsung mendistribusikan bantuan masa panik berupa sembako untuk digunakan kepada para pengungsi yang membuka dapur umum di lokasi-lokasi pengungsian. Dan dapat saya sampaikan juga, barusan kita update kondisi banjir di kawasan Blangmangat sesuai keterangan dari camatnya, Bapak Rida Fahmi, bahwa saat ini kondisi air sudah surut, namun begitu masih tersisa 1 desa yang masih terendam banjir, yakni Desa Kumbang Puntut, dan menyebabkan masyarakat di sana juga yang berjumlah 150 kakak masih harus mengungsi karena ketinggian air di pemukiman masyarakat masih sekitar 50 cm. Untuk masyarakat Kumbang Puntut saat ini mengungsi di 3 lokasi terpisah, yakni di Menasah atau Surau baru di desa tersebut, lalu ada Surau Lama, lalu ada 1 titik di balai desa tersebut. Dan informasi juga diberikan oleh Camat Rida Fahmi bahwa kenapa desa Kumbang Puntut masih terkena banjir, memang karena kondisi desa tersebut memang lebih rendah dari desa-desa di sekitarnya. Dan diperkirakan bila tidak ada hujan, air akan bertahan di situ sekitar 1 atau 2 hari ke depannya. Demikian, Mei.
Terima kasih rekan Saiful Bahri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Camat Blangmangat. Berikut tayangannya untuk Anda. Berapa kampung di wilayah Kecamatan Blamangat yang terendam banjir sejauh ini? Dari tadi malam sekitar 7, Pak. 7 kampung. Kampung apa aja? Mane Karung, Hasan Karung, kemudian Rayu, Kumbang, Belang Puntut, Masjid Puntut, dan ada Belang Buluh. Belang Buluh ya. Itu airnya naik sejak jam berapa tuh semalam? Menjelang maghrib. Menjelang maghrib ya. Menjelang maghrib. Sejauh ini ada yang mengungsi, Bang? Mengungsi dari hasil pantauan dari semalam sudah ada di Belang Buluh. Dari hari ini Mane Karung, Belang Puntut, kemudian Kumbang Puntut, Masjid Puntut. Yang sudah terpantau dapur umum ada di Mane Karung, kemudian di Belang Buluh tadi malam sudah. Kemudian hari ini tambah Masjid Puntut. Masjid Puntut ya. Berarti dari 7 itu nggak semuanya mengungsi atau semuanya mengungsi? Jadi mungkin masyarakat ada yang masih bertahan, menunggu perkembangan, tapi himbauan dari para kecil untuk memudahkan mengontrol ini masyarakat sudah diarahkan untuk merapat ke satu titik. Satu titik ya. Sejauh ini perkiraan kita berapa jumlah pengungsi? Kalau di sini ada 100 kakak. Keseluruhan kira-kira 300 tambah di sana tadi ada 80. Ada sekitar 500 jiwa. 500 jiwa yang mengungsi ya dari 7 kampung itu ya berarti ya. Cuman ini kan masih angka bisa berubah. Murid SD di Kabupaten Indramayu terpaksa melaksanakan ujian sekolah di tengah musibah banjirop. Kondisi tersebut dialami ratusan murid di SD Negeri 1 Cangkring di Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu pekan lalu. Walau sudah seminggu berselang, banjirop tersebut masih menggenangi bangunan sekolah seiring dengan masih berlangsungnya pasang air laut hingga hari Rabu 21 Desember. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon Handika Rahman yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Handika. Baik, terima kasih rekan Mei. Bahwa benar ya, murid SD di Kabupaten Indramayu terpaksa ujian di tengah mudah banjirop. Kondisi tersebut dialami ratusan murid yang ada di SD Negeri 1 Cangkring di Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu pada pekan lalu. Walau sudah seminggu berselang, namun rupanya banjir tersebut masih tetap menggenangi bangunan sekolah karena masih berlangsungnya pasang air laut sampai dengan saat ini. Pantauan Tribun Cirebon di lokasi, jadi semua ruang kelas ya terendam banjir kecuali bangunan kelas 1 SD. Banjir tersebut masuk dan mengenangi seisi ruangan kelas. Selain itu juga diketahui merendam guru. Menurut dari salah seorang guru kemarin, karena kondisi tersebut membuat banyak 107 murid di SD 1 Cangkring tetap mengikuti ya dengan si ruang kelas banjir ikut untuk tetap melaksanakan ujian dengan kondisi kaki ya. Meski demikian, jalannya ujian sekolah tersebut disampaikan oleh Sri memang berlangsung dengan lancar dan para murid mengerjakan soal sesuai yang melanda SD 1 Cangkring tentunya sangat membuat mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar di SD
Indramayu ini tentunya sangat mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar di sana ya. Para guru bahkan terlihat harus beraktivitas dengan menggunakan sepatu boot karena kondisi tersebut. Beberapa di antaranya bahkan harus melepas alas kaki karena kondisi seluruh area sekolah yang tergenang banjir. Banjirop ini diketahui menjadi bencana rutin ya yang kerap melanda SD Negeri 1 Cangkring Indramayu setiap tahunnya. Meski demikian, hingga saat ini belum ada perhatian serius dari pemerintah daerah menyikapi kondisi tersebut. Pihak sekolah pun sangat berharap adanya upaya dari pemerintah daerah untuk bisa mengatasi persoalan banjirop yang melanda sekolah mereka agar para murid bisa belajar dengan nyaman. Demikian, Mei, dikembalikan lagi ke studio. Terima kasih rekan Handika atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan guru SD Negeri 1 Cangkring. Berikut tayangannya untuk Anda. Udah berapa hari kebanjiran ini? Ini tuh mulai datang banjir tuh waktu hari Senin ya, Senin pagi. Tapi minggu lalu juga waktu kita anak-anak sedang ulangan, sedang ujian, banjir juga, banjirnya lebih tinggi dari yang sekarang. Jadi anak-anak juga melaksanakan pas ya akhir semester itu dalam keadaan banjir seperti ini, basah-basahan, kadang mereka juga karena anak-anak ya namanya jadi baju pada basah ya, tapi alhamdulillah sih kegiatan pas minggu lalu itu berjalan dengan lancar. Ini sering terjadi Bu seperti ini, banjir seperti ini di sekolah? Sering. Kadang satu bulan tidak banjir gitu, satu bulan banjir lagi, kadang seminggu datang lagi tergantung kondisi alamnya juga. Ini penyebabnya apa sih Bu? Ini dari banjirop ya Pak ya. Banjirop. Iya, dari banjirop di belakang juga ada sungai kecil, itu datangnya dari belakang. Terus kalau ropnya itu tinggi, datang juga dari depan, dari sungai yang di depan itu. Dalam setahun bisa berapa kali banjir, Bu? Ya? Dalam setahun bisa berapa kali banjir? Sering ya, bisa sampai 5 kali. 5 kali? Iya, karena kondisi sekolah kita juga yang mungkin kurang tinggi ya elevasinya, jadi ya banjir lagi banjir. Paling lama biasanya berapa lama? 1 minggu. 1 minggu? Iya, 1 minggu. Tapi kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan ya Bu? Alhamdulillah kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, tetap lancar, masih tetap semangat. Tapi ya kadang-kadang walaupun ada rasa gimana gitu karena keadaannya seperti ini. Kalau yang terendam ruang apa aja Bu? Yang terendam itu ruang kantor. Tenaga kesehatan belum bisa memastikan penyebab 18 balita keracunan di tengah program pemberian diet khusus balita yang mengalami gangguan gizi di Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, Madura. Pasalnya saat ini tenaga kesehatan terutama dari Puskesmas Pangarengan tengah menelusuri insiden keracunan massal yang terjadi pada 21 Desember kemarin. Kepala Puskesmas Pangarengan, Dr. Indah Nur Susanti mengatakan bahwa memang belasan balita yang mengalami keracunan pasca memakan kudapan, telur puyuh, buah jeruk, dan anggur di tengah program pemberian diet khusus. Akan tetapi dalam program tersebut terdapat 600 balita yang menjadi penerima program, namun hanya 18 balita yang mengalami keracunan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Hanggara Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Mei. Dapat kami melaporkan, jadi dalam insiden ini terdapat 18 balita mengalami keracunan pasca memakan makanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan saat menjalankan program pemberian diet khusus untuk balita yang mengalami gangguan gizi. Para balita yang keracunan berasal dari 2 desa, yakni 1 balita dari Desa Rakung, kemudian sisanya 17 balita dari Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, Madura. Balita rata-rata mengalami keracunan dengan gejala lemas, muntah, dan diare sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat pada 20 Desember 2022. Atas kondisi balita yang mengkhawatirkan, para orang tua pada saat itu bergegas membawa anaknya ke Puskesmas Pangarengan. Berdasarkan komentar dari Kepala Puskesmas Pangarengan, Dr. Indah Nur Susanti, bahwa dari belasan balita yang mengalami keracunan kondisinya tidak sama, mengingat 2 diantaranya dirujuk ke RSUD Kabupaten Sampang karena kondisinya cukup parah, sedangkan sisanya dirawat di
di Puskesmas Pengarengan. Dokter Indah pun mengakui jika keracunan yang dialami para balita terjadi pasca pemberian makanan dari program diet khusus, namun untuk pemicunya masih belum dapat dipastikan. Karena balita yang tercatat sebagai penerima program ada 600 balita di Kecamatan Pengarengan dan semuanya juga mendapatkan makanan kudapan berupa makanan lokal seperti telur puyuh yang dikemas seperti sate, kemudian buah jeruk dan anggur. Namun hanya ada belasan balita yang mengalami keracunan, sedangkan ratusan balita lainnya kondisinya sehat walafiat. Kemudian sebelum makanan kudapan atau cemilan yang bertujuan sebagai penambah gizi itu diberikan kepada para balita, Dokter Indah pun menyampaikan kalau anaknya juga sempat memakan makanan kudapan dan hal itu dinilai sebagai sampel. Akan tetapi atas terjadinya keracunan tersebut, tenaga kesehatan di Kabupaten Sampang masih akan melakukan analisa atau penelusuran demi memastikan penyebab 18 balita mengalami keracunan. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Hanggara Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Persebaya Surabaya hanya bermain imbang 0-0 atas Persis Solo di Stadion Maguwo Harjo, Sleman pada Rabu 21 Desember kemarin dalam laga pekan 16 Liga 1 2022. Hasil ini memperpanjang hasil minor Persebaya 4 laga terakhir puasa kemenangan. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut hasil imbang kali ini didapat karena timnya bermain di bawah performa. Bahkan Aji tidak ragu menyebut bahwa performa timnya di laga ini menjadi yang terburuk dari 16 laga yang dijalani di Liga 1 2022. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Khairul Amin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Khairul. Ya, baik Tribuners, pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso menegaskan atau menyebut bahwa di balik performa minor timnya itu hanya meraih hasil imbang 0-0 atas karena pemain kelelahan, di mana dalam rentan waktu 15 hari Persebaya telah melakoni 4 laga. Aji tidak menyangkal performa Persebaya kemarin menjadi yang terburuk dari 16 laga yang sudah dijalani. Namun meski mendapat hasil yang tidak diinginkan, Aji menilai bahwa hasil atau performa ini merupakan suatu hal yang wajar. Untuk itu ia berharap akan terus melakukan evaluasi sehingga di laga penutup putaran pertama menghadapi Dewa United 24 Desember mendatang akan kembali meraih hasil maksimal. Aji menyebut ada banyak penurunan timnya akibat padatnya jadwal, di mana dari 5 laga yang sudah dijalani hanya mendapat hasil kemenangan 1 laga. Kemudian 1 laga lainnya menelan kekalahan, 3 lainnya meraih hasil imbang. Akibat hasil minor itu Persebaya saat ini masih bertengger di posisi 11 klasemen sementara Liga 1 musim ini. Posisi ini sangat jauh dari target yang dicanangkan oleh manajemen, di mana akhir musim targetnya 3 besar. Terus di balik performa buruk tim atau kurang baik, Aji sudah menyebut akan melakukan perombakan tim di putaran kedua mendatang. Satu nama yang sudah pasti diikat kontrak yaitu Georges Brown. Kemudian akan ada perombakan di sisi lain. Namun Aji belum memberikan bocoran di posisi mana yang akan mendapatkan asupan pemain baru. Demikian. Terima kasih rekan Khairul Amin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pelatih Persebaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Pertandingan minggu ke-16 ini Persebaya tampil tidak seperti biasanya, tetapi kami untung masih tidak kalah. Memang tadi kita dalam permainan banyak ditekan oleh lawan, kami hanya beberapa kali melakukan counter attack, tetapi itulah sepak bola ya. Ini akan saya evaluasi, tetapi menurut saya dari 16 pertandingan baru kali ini
Persebaya tampil tidak seperti biasanya. Itu ini akan menjadi koreksi supaya untuk pertandingan terakhir di minggu terakhir putaran pertama ini bisa kembali lebih baik lagi. Terima kasih. Pertama-tama kita mengucapkan bersyukur sih bisa meraih 1 poin. Meskipun hasil ini bukan yang kita inginkan, tapi kita sangat bersyukur. Semoga pertandingan depannya lawan Dewa kita bisa meraih hasil 3 poin. Terima kasih. Iya, namanya itulah sepak bola. Ini tadi pemain-pemain dalam kondisi yang main kurang bagus, tetapi kembali lagi saya sampaikan bahwa di dalam sepak bola ini hal yang normal. Hal yang normal, tidak mungkin semua tim yang saya pikir yang liga di sini pun juga pasti pernah mengalami tidak pada top performance-nya ya. Ini tadi di minggu ke-16 ini memang Persebaya tidak tampil seperti biasa. Dan ada beberapa pemain yang saya tarik keluar karena cedera seperti Alwi, Koko. Dia masih menginginkan main padahal sudah saya tanya bagaimana dia bisa bangga, tapi dia masih mungkin semangatnya yang lebih, semangatnya yang kuat. Kejaksaan Negeri Bangka Selatan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 237 gram dari tangan para tersangka. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu bersamaan dengan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang perkaranya ditangani pihak Kejari Basel. Dalam pemusnahan barang bukti ini, Kejari memusnahkan 40 kasus perkara yang ditangani di periode ketiga pada tahun 2022. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Adi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adi. Ya, selamat siang rekan Tribun News dimanapun berada. Saya akan melaporkan terkait pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bangka Selatan pada hari Rabu 21 Desember tahun 2022, yang mana Kejari Bangka Selatan melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika dan tindak pidana umum lainnya, yang mana dalam pemusnahan barang bukti ini pihak Kejaksaan Negeri Bangka Selatan memusnahkan 40 kasus yang ditangani selama di periode 3 ini. Dari 40 kasus tersebut, kasus narkotika yang merupakan kasus tertinggi yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, yang mana dari 40 kasus tersebut 27 kasus itu merupakan kasus narkotika, yang mana barang bukti yang berhasil dikumpulkan yaitu sebanyak 237 gram banyaknya. Kemudian 17 kasus yaitu tindak pidana lainnya. Kemudian dalam pemusnahan barang bukti ini sendiri dihadiri oleh Kejari Bangka Selatan, Maya Sari, pihak Polres Bangka Selatan, BNN, serta dari Dinas Kesehatan. Dari pernyataan Kejari Bangka Selatan, Maya Sari melalui kasih PB3R, yaitu Dedi Faisal, mengatakan bahwa dalam periode ketiga ini pihaknya berhasil memusnahkan 40 barang bukti, yaitu dari 27 kasus narkotika seberat 237 gram, kemudian 17 kasus perkara tindak pidana seperti pencabulan dan kekerasan lainnya. Kemudian selain memusnahkan barang bukti, pihak Kejaksaan Negeri Bangka Selatan memberikan sosialisasi atau memberikan edukasi kepada para pelajar, terutama yang ada di Bangka Selatan, terkait jenis-jenis narkoba ataupun narkotika yang dapat membahayakan atau merusak masa depan bagi pelajar maupun generasi muda hingga masyarakat umum. Kejari Bangka Selatan sendiri berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Selatan untuk tidak menyentuh ataupun menggunakan narkoba, karena narkoba sangat membahayakan dan merugikan orang banyak, terutama diri sendiri. Sehingga ke depan Kejari Bangka Selatan sendiri akan melakukan terobosan-terobosan ataupun program-program yang memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama untuk menghindari atau menjauhi barang narkotika atau narkoba jenis apapun. Mungkin seperti itu, rekan Mei. Selamat siang. Baik, terima kasih rekan Adi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Seksi PB3R. Berikut tayangannya untuk Anda.
Hari ini saya melaksanakan untuk tahun ini periode ketiga, ini ketiga kali saya melaksanakan pemusnahan barang bukti. Hari ini ada 40 perkara, 27 diantaranya perkara narkotika, metafetamin jenis sabu, 13 perkara tindak pidana lainnya, ada sajam, ada beberapa yang dimusnahkan seperti pakaian, itu biasanya cabul anak ya, perlindungan anak. Kalau metafetamin atau sabu sendiri hari ini ada 237 sekian gram yang kita musnahin tadi bareng-bareng. Dari Bapak tersangka saya lupa pas 7 berkas perkara. Sudah tahapannya sudah inkrah ya, sudah punya kekuatan hukum tetap. Kalau belum inkrah nggak berani kita musnahkan karena belum ada kekuatan hukum tetap. Oke. Baru-baru ini Satres Narkoba Polres Bangka Tengah baru saja menangkap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Barang bukti yang berhasil diamankan pun terbilang cukup besar, yakni berupa 14 paket ganja yang terbungkus kertas koran dan lakban coklat dengan total berat bruto 560 gram atau lebih dari setengah kilogram. Kasatres Narkoba Polres Bangka Tengah Ibtu Windaris menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut adalah yang pertama kali untuk tahun 2022 ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Arya Bima Mahendra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arya. Ya, baik, terima kasih rekan Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa memang beberapa waktu lalu ya, tepatnya pada hari Senin tanggal 19 Desember tahun 2022, anggota Satres Narkoba Polres Bangka Tengah baru saja mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja untuk pertama kali di tahun 2022 ini. Pengungkapan tersebut terbilang cukup besar karena barang bukti yang didapatkan yaitu sejumlah 500 ataupun dengan berat bruto sejumlah 560 gram atau lebih dari setengah kilogram narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam kertas koran dan lakban berwarna coklat. Ungkapan tersebut dilakukan terhadap pelaku seorang remaja bernama Fajar Saputra berumur 21 tahun yang kesehariannya adalah seorang buruh harian ataupun wira swasta. Kasatres Narkoba Polres Bangka Tengah Ibtu Windaris mengungkapkan bahwa penangkapan terhadap pelaku dilakukan di sebuah gudang di sebelah rumah kosong yang berada di Jalan Senang Hati, Kelurahan Kobak, Kecamatan Kobak, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dia menjelaskan untuk kronologis penangkapan tersebut bermula ketika pada hari Senin sore lalu pihaknya mendapatkan informasi tentang adanya kasus peredaran narkotika jenis ganja di seputaran daerah Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Kobak, Kabupaten Bangka Tengah. Mendapatkan laporan tersebut, pihaknya langsung bergerak menuju ke TKP untuk kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada saat di TKP pihaknya langsung berhasil menangkap pelaku atas nama Fajar Saputra tersebut. Dari hasil penangkapan tersebut, pihaknya pun melakukan interogasi terhadap Fajar dan pelaku mengantarkan anggota Satres Narkoba Polres Bangka Tengah menuju sebuah gudang di sebelah rumah kosong yang berada di Jalan Senang Hati, Kelurahan Kobak, Kecamatan Kobak, Kabupaten Bangka Tengah. Dari hasil penggeledahan di sebuah gudang tersebut ditemukanlah 14 paket sabu dengan total berat bruto senilai 560 gram. Disampaikan oleh Kasatres Narkoba Polres Bangka Tengah Ibtu Windaris bahwa 14 paket ganja tersebut jika ditaksir ataupun diuangkan itu bisa mencapai harga sekitar 2 sampai 3 juta rupiah. Dirinya mengatakan bahwa memang untuk tahun 2022 ini untuk penangkapan narkotika jenis ganja tersebut adalah yang pertama kali. Menurutnya hal itu terjadi karena memang saat ini sudah mencapai ataupun mendekati penghujung akhir tahun 2022 karena memang menurutnya setiap akhir tahun diprediksi peredaran narkotika di Kabupaten Bangka Tengah biasanya cenderung lebih marak terjadi, baik itu narkotika jenis ganja, jenis sabu-sabu, ataupun jenis-jenis narkotika lainnya. Untuk itu dirinya menghimbau agar masyarakat Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar
memeriahkan ataupun merayakan akhir tahun ataupun tahun baru dengan kegiatan-kegiatan positif dan menjauhi hal-hal yang berbau narkotika tersebut, baik ganja, sabu, dan lain sebagainya. Kemudian perlu saya sampaikan juga untuk kasus pengungkapan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kasus penyalahgunaan narkotika ganja tersebut, terhadap pelaku patut diduga melanggar pasal 114 ayat 1 ataupun pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan rekan Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Arya Bima atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasatres Narkoba Polres Bangka Tengah. Berikut tayangannya untuk Anda. Tahun baru ini mungkin narkotika pasti banyak. Itu udah prediksi setiap tahun ya. Jadi kami dari Sat Narkoba sangat berharap sekali kepada masyarakat jangan ikut-ikutan narkoba di saat acara tahun baru, karena itu akan membawa sengsara. Yakinlah itu pasti bakal sengsara. Kita tahun baru maunya santai, happy, tapi kalau dengan narkotika pasti bakal susah. Kalau tidak penjara, mungkin bisa masuk rumah sakit, atau kalau memang kelebihan di situ bisa meninggal dunia. Jadi kami harap kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bangka Tengah, walaupun narkoba banyak di tahun baru, tapi jangan ikut-ikutan, jangan sampai terpancing. Laksanakan kegiatan tahun baru dengan kegiatan yang bermanfaat, yang mungkin kita ajak keluarga untuk berbuat yang lebih baik lah. Kita bisa untuk santai-santai atau tamasya. Yang penting jangan bermain dengan narkoba. Itu saja mungkin. Menyambut Natal 2022, pemerintah Kabupaten Manokwari menggelar parade Natal yang melibatkan seluruh umat beragama pada Rabu 21 Desember. Parade Natal 2022 ini bentuk kerjasama pemerintah daerah Manokwari dengan Badan Kerjasama Antar Gereja atau BKAG Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indo beserta pimpinan organisasi perangkat daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Masyarakat berkumpul di lapangan Golkar Jalan Percetakan Manokwari. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Infak Mayor, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Infak. Ya, terima kasih rekan ini. Terima kasih rekan Mei. Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam rangka menjelang Natal 25 Desember tahun 2022 menggelar parade Natal yang melibatkan seluruh umat beragama di Kabupaten Manokwari, yang mana kegiatan pawai Natal ini berlangsung pada tanggal 21 Desember kemarin, yang berada atau titik kumpulnya di lapangan Golkar Jalan Percetakan Manokwari. Sekira ada ribuan peserta yang ikut terlibat, baik dari denominasi gereja, organisasi pemerintahan, tetapi juga kerukunan umat beragama lain, Tribuner. Dan para peserta berjalan kaki sekira 3 km lebih dari lapangan Golkar menuju ke lapangan Borarsi, Kabupaten Manokwari. Dalam hal ini, Bupati Manokwari Hermus Indo menyampaikan kegiatan pawai Natal ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian di Kabupaten Manokwari selaku kota peradaban di tanah Papua, tapi juga sebagai kota Injil. Dan tidak menutup kemungkinan banyak sekali yang terlibat dari setiap umat beragama, baik dari Muslim, Hindu, dan Buddha yang ada di Kabupaten Manokwari. Akhir dari kegiatan pawai Natal ini juga dilangsungkan deklarasi Natal, maksud saya deklarasi Manokwari Damai,
dalam rangka momen Natal yang dibacakan oleh Bupati Manokwari dan diikuti oleh seluruh peserta yang terlibat atau mengikuti pawai Natal ini, Tribuners. Peserta yang mengikuti pawai Natal ini juga berkostum merah pada umumnya, dan ada sebagian yang menggunakan kostum berwarna hijau dengan berbagai aksesoris yang dipakai untuk memeriahkan pawai Natal ini, seperti topi Santa dan juga aksesoris lainnya, Tribuners. Tidak hanya itu, iringan lagu Natal pun mengiringi perjalanan pawai Natal yang berlangsung pada Rabu kemarin, Tribuners. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Infak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pergerakan penumpang mudik di Bandara Internasional Samratulangi Manado, Sulawesi Utara mencatat rekor. Pada Rabu kemarin, jumlah yang tiba maupun berangkat di Bandara Samrat Manado mencapai 5.158 orang. Rincian penumpangnya 2.970 yang datang dengan 26 pesawat, kemudian 2.188 berangkat dengan 27 pesawat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fernando Lumowa, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fernando. Ya, baik. Terima kasih rekan Mei. Tribuners, kami laporkan kepada Anda untuk pertama kalinya dalam masa pandemi COVID-19, kurang lebih hampir 3 tahun ini, angka pergerakan penumpang di Bandara Internasional Samratulangi itu memecahkan rekor, khususnya untuk masa mudik Natal dan Tahun Baru, di mana pada hari Rabu kemarin, tanggal 21 Desember 2022, angka pergerakan penumpang yang tiba maupun berangkat itu secara akumulatif itu menyentuh angka 5.000 lebih. Karena biasanya secara rata harian itu angka penumpang di Bandara Samratulangi itu menyentuh angka hanya 2.000-an saja, dan ini merupakan rekor tertinggi di masa pandemi. Memang jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi, itu baru sekitar 60% dari rata-rata harian masa mudik Natal ataupun masa Lebaran. Karena pada saat itu angka rata-rata penumpang itu mencapai 10.000 sampai 15.000 penumpang per hari. Dan untuk manajer stasiun jembatan itu lagi bahwa dalam beberapa hari terakhir ini sejak tanggal 20 memang pergerakan penumpang baik yang datang maupun berangkat dari Bandara pagi menunjukkan peningkatan signifikan hingga rata-rata hasil 2000 sudah penumpang 3.000, bahkan kemarin sekitar 5.000. Pihaknya memprediksikan puncak dari arus mudik atau kepulangan warga kawan yang ada di Pantauan ke Manado itu besar diprediksi pada tanggal 24 Desember atau pada hari Sabtu nanti akhir pekan ini. Kemudian biasanya juga prediksi untuk arus balik nanti terjadi pada tanggal 3 dan 4 Januari 2023. Dan Tribuners, kami laporkan kepada Anda bahwa ini di luar prediksi dari Angkasa Pura, karena Angkasa Pura memprediksikan bahwa angka pergerakan penumpang ini ada kenaikan namun tidak signifikan, mengingat libur Natal dan Tahun Baru itu jatuh tepat di hari Minggu, sehingga tidak ada waktu libur panjang karena pemerintah juga menegaskan tidak ada cuti bersama juga. Namun ini di luar prediksi sehingga pergerakan penumpang lumayan tinggi dan memecahkan rekor selama pandemi. Demikian kami laporkan dari Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Fernando atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan GM PT Angkasa Pura I Bandara Samrat. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi untuk hari ini jumlah penumpang itu menyentuh 5.000. Menyentuh 5.000 dengan jumlah pesawat itu kita hampir 54 pesawat. Per hari? Per hari ini. Itu pergerakan 27 datang, 27 berangkat. Apakah itu rekor atau seperti apa Pak ya? Jadi ini rekor selama COVID ini. Rekor selama COVID kita sentuh 5.000, biasanya kita maksimal di atas 4.000. Hanya terus kemudian pergerakan flightnya hanya pesawat hanya 40. Sekarang kita sentuh sampai di 54.
Hampir genap sepekan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara atau Porprov Kaltara yang dilaksanakan sejak 17 Desember lalu. Total ada 31 cabang olahraga yang dipertandingkan pada pelaksanaan Porprov Kaltara. Diikuti kontingen dari kabupaten atau kota di Kaltara. Hampir sepekan pelaksanaannya, kontingen dari Kota Tarakan mendominasi total perolehan medali dari 4 kontingen yang mengikuti Porprov Kaltara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara Muhammad Supri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Supri. Baik, terima kasih rekan Mei. Sejak awal dibuka perhelatan Porprov atau Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara yang pertama kali digelar selama Kalimantan Utara berdiri, sudah berlangsung sekira sepekan, terhitung sejak pembukaannya pada tanggal 17 Desember 2022 lalu, di mana pada hari ini memasuki hari ke-6. Untuk seluruh cabang lomba atau cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Porprov Perdana Kaltara ini berjumlah 31 cabang olahraga, di mana saat ini telah tampak perolehan medali yang mana didominasi oleh perolehan secara keseluruhan oleh kontingen dari Kota Tarakan. Berdasarkan update terbaru yang kami peroleh dari panitia besar Porprov Kaltara merinci ada perolehan untuk kabupaten kota atau kontingen kabupaten kota di Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara ini. Di urutan pertama ada Tarakan dengan perolehan 122 medali emas, 108 perak dan 97 perunggu. Di urutan kedua yakni Kabupaten Bulungan sekaligus merupakan tuan rumah perhelatan pertama Kaltara, di mana perolehan sementara ini 71 emas, 58 perak dan 75 perunggu. Di posisi ketiga ada Kabupaten Malinau dengan total perolehan emas 45 emas, 60 perak dan 89 perunggu. Di posisi keempat ada Kabupaten Nunukan dengan perolehan emas 45 emas, 48 perak dan 78 perunggu. Dan di posisi kelima ada Kabupaten Tanah Tidung dengan perolehan 35 emas, 39 perak dan 73 perunggu. Untuk saat ini kabupaten kota, 5 kabupaten kota dan 5 kabupaten kota kontestan Porprov Kaltara saat ini mendominasi di urutan pertama dari Kota Tarakan dengan total perolehan 122 emas, 108 perak dan 97 perunggu dengan total perolehan total 327 medali. Berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Ketua Panitia Besar Porprov Kaltara, baru saja kami mewawancarai Ketua Pengurus Besar Porprov Kaltara, di mana Syarwani atau Bupati Bulungan dalam hal ini Ketua Panitia Besar mengatakan bahwa rencananya besok hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 akan dilangsungkan penutupan Porprov Kaltara, yang dimana jika dihitung pada saat pembukaan sudah sepekan berlalu, dan penutupannya dijadwalkan pada pukul 13.30 WITA pada hari Jumat besok, dan sekaligus akan diumumkan total perolehan medali dari masing-masing 5 kontingen kabupaten kota yang mengikuti Porprov Kaltara, sekaligus juara umum nanti akan diumumkan dan akan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan Porprov Kaltara yang kedua. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ahmad Ezat Abdullah, PLT Kepala PT Pelni Cabang Bitung, menyampaikan informasi arus mudik dalam rangka menyambut Hari Raya Natal tahun 2022 dan menyongsong Tahun Baru 2023 di Pelabuhan Samudra Bitung. Untuk prediksi lonjakan penumpang lainnya akan terjadi pada hari Jumat 23 Desember, di mana ada KM Labobar dari Papua Port ke Pelabuhan
Pelabuhan Samudra Bitung dan akan terjadi peningkatan penumpang yang akan turun ke Bitung sekitar 2.000 orang. Prediksi peningkatan itu karena beberapa faktor, diantaranya sudah H-1 Nataru dan penumpang dari wilayah Indonesia Timur pulang ke Bitung dan daerah sekitarnya di Provinsi Sulawesi Utara untuk merayakan Nataru. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Christian Wayongkere, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Christian. Ya, selamat sore rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan terkait dengan arus mudik Nataru kali ini sudah mulai nampak sejak tanggal 11 Desember pekan lalu atau hari Minggu, di mana ada KM Labobar yang datang dari sejumlah pelabuhan yang ada di wilayah Indonesia Timur dan menurunkan 1.000 penumpang di Pelabuhan Samudra Bitung. Dan menurut pihak Pelni Cabang Bitung melalui pelaksana kepala Ahmad Ezat Abdullah, pihaknya memprediksi akan terjadi lonjakan penumpang pada hari Jumat besok, di mana diprediksikan akan turun 2.000 penumpang dari atas KM Labobar yang memuat penumpang dari wilayah Indonesia Timur, dan sejumlah pelabuhan akan turun di Pelabuhan Samudra Bitung. Dan pihaknya memastikan akan terjadi banyak penumpang yang turun pada saat itu, di mana itu merupakan puncak dari arus mudik Nataru kali ini. Selain itu juga sudah memasuki H-1 pelaksanaan Natal tahun 2022 dan menyongsong tahun baru tahun 2003. Dan pada kesempatan itu pihak Pelni juga terus menginformasikan dan mengingatkan pada seluruh calon penumpang masyarakat yang akan bepergian menggunakan kapal Pelni untuk mematuhi ketentuan dan aturan yang ada, yaitu penumpang di usia 18 tahun ke atas wajib booster, penumpang usia 18 tahun ke bawah wajib vaksin kedua, dan untuk anak kecil wajib dilakukan pengawasan atau didampingi oleh orang tua. Sementara itu, Tribuners, di Pelabuhan Samudra Bitung telah dibangun atau telah didirikan pos. Pos itu adalah posko terpadu angkutan laut Nataru, di mana informasi yang disampaikan oleh Kepala KSOP Bitung, Stanislaus Wetik, posko itu akan hadir hingga H+8 tahun 2023 mendatang. Dan di pos itu melayani jadwal penumpang, jadwal keberangkatan, dan data-data soal atau seputar penumpang yang naik dan turun di Pelabuhan Samudra Bitung. Begitu rekan Mei, laporan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Terima kasih. Terima kasih rekan Christian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala KSOP kelas 2 Bitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Berlancar para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui angkutan laut tersebut. Untuk prediksi Pak di tahun ini, apakah ada peningkatan? Tahun ini kami memprediksi ada peningkatan karena pada tahun-tahun sebelumnya itu kita masih membatasi perjalanan orang, sehingga diprediksi lebih kurang 10% ada angka kenaikan untuk penumpang yang akan menggunakan transportasi laut. Pak, terakhir mungkin untuk syarat bagi para penumpang yang akan akan mudik, untuk syarat PCR itu masih diberlakukan atau gimana Pak? Sudah tidak diberlakukan lagi, tetapi kita tidak membatasi orang melakukan mudik, tapi kita memperketat protokol. Jelang perayaan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan pada Rabu 21 Desember, diketahui hampir semua bahan pokok yang turut mengalami kenaikan, mulai dari komoditi cabai, bawang merah, bawang putih, kentang, dan lainnya. Harga komoditi ini merangkak naik dengan kisaran mulai dari Rp3.000 per kilogram hingga Rp10.000 per kilogram. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pangkap Pos Sela Agustika yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sela.
Baik, terima kasih rekan Mei. Jelang perayaan Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023, seperti diketahui harga kebutuhan pokok di Pasar Pagi Kota Pangkal Pinang ini terus terjadi kenaikan, di mana berdasarkan pantauan bangkapos.com Rabu kemarin, mayoritas semua bahan pokok ini turut terjadi kenaikan, mulai dari komoditas cabai, bawang merah, bawang putih, kentang, dan beberapa komoditi lainnya. Di mana kita ketahui berdasarkan informasi dari lapangan sendiri, harga komoditi ini merangkak naik dengan kisaran harga mulai dari 3.000 per kilogram untuk satu komoditi hingga 10.000 per kilogram untuk beberapa komoditi lainnya. Di mana seperti diketahui harga cabai ini sendiri saat ini berkisar di harga 50.000 per kilogram dari harga sebelumnya berada di kisaran 40.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang merah sendiri saat ini berada di kisaran 32.000 per kilogram dari sebelumnya berada di kisaran harga 27.000 per kilogram. Sama halnya dengan bawang putih yang juga turut terjadi kenaikan dari sebelumnya berada di kisaran harga 22.000 per kilogram dan saat ini naik di harga 25.000 per kilogram. Nah, sedangkan untuk harga sayuran ini sendiri juga beberapa terjadi kenaikan seperti halnya kentang yang sebelumnya berada di kisaran 12.000 per kilogram, saat ini berada di kisaran 14.000 per kilogram. Terus juga ada wortel juga yang saat ini juga terjadi kenaikan yakni 15.000 per kilogram dari sebelumnya 12.000 per kilogram. Berdasarkan informasi dari pedagang di Kota Pangkal Pinang sendiri, harga ini telah terjadi kenaikan kurang lebih selama 2 pekan terakhir, di mana bukan hanya untuk kebutuhan pangan saja yang terjadi kenaikan, seperti diketahui juga untuk harga ayam sendiri juga terjadi kenaikan dari sebelumnya berada di kisaran 30.000 per kilogram dan saat ini berada di kisaran 40 hingga 45.000 per kilogram. Sama halnya dengan telur ayam juga yang saat ini terjadi kenaikan dari sebelumnya di harga 1.700 per butir dan saat ini berada di kisaran 1.900 per butir. Nah, berdasarkan informasi dari Disperindak Kota Pangkal Pinang dan juga pihak distributor yang ada di Kota Pangkal Pinang sendiri, untuk stok kebutuhan pangan di Bangka Belitung saat ini dipastikan aman menjelang Natal dan Tahun Baru. Sekian informasi dari saya, Mei. Terima kasih. Terima kasih rekan Sela atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Menjelang Natal dan Tahun Baru, masyarakat Maluku Utara yang ada di Manado mulai mudik. Seperti biasanya, masyarakat tersebut mudik menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Kota Manado, Sulawesi Utara, seperti pada Rabu 21 Desember. Seperti sore kemarin, penumpang KM Bunda Maria membludak dengan rute pelayaran Kota Manado menuju Jailolo lanjut ke Ternate. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Ferdi Guhuhuku, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ferdi. Oke, selamat sore Tribuners dan rekan Mei dari studio. Dari Kota Manado saya dapat laporkan bahwa saat ini menjelang Natal dan Tahun Baru di Kota Manado, Sulawesi Utara, masyarakat yang merantau di Kota Manado, Sulawesi Utara ini kembali akan mudik di tahun ini. Seperti pada hari-hari Natal sebelumnya di tahun lalu, masyarakat ini ketika mudik menggunakan kapal laut yang ada di pelabuhan utama di Kota Manado, Sulawesi Utara. Seperti Rabu kemarin, Tribuners, menurut pantauan dari kami bahwa penumpang ini mengalami lonjakan atau membludak di Pelabuhan Manado, seperti yang Tribuners bisa saksikan sendiri. Ini di pelabuhan utama di mana berlabuhnya kapal Jailolo, yaitu KM Bunda Maria, di mana kapal ini melayani rute dari Kota Manado menuju ke Ternate dan juga ke Jailolo dan ke Ambon dan Sanana, terus kembali ulang ke Kota Manado. Nah, pada hari Rabu kemarin banyak masyarakat yang merantau kembali ke daerah mereka, yaitu di Jailolo dan Ternate, dan salah satu warga yang dapat kami wawancara yaitu Ian Udu, di mana dia juga akan kembali
ke kampung halaman. Sudah sekitar 2 tahun dia merantau kuliah di Manado dan baru kembali tahun ini. Nah, masyarakat Tribuners perlu diketahui juga bahwa untuk 3 kapal juga mengalami kenaikan yang sebelumnya per orangnya itu 230, sekarang menjadi 375. Itu untuk kelas ekonomi. Nah, untuk kelas VIP sendiri itu ada di harga 400 sampai 700 ribu. Nah, harga VIP ini menggunakan kamar, tidak seperti pada umumnya menggunakan ranjang di luar. Tamu-tamu atau penumpang-penumpang yang menggunakan kamar VIP ini di dalamnya ada fasilitas AC dan juga tempat tidur yang nyaman. Nah, Tribuners, menurut pantauan kami juga, kelonjakan arus mudik ini sudah terjadi dari beberapa hari yang lalu, dari hari Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, arus mudik ini akan terus berlanjut sampai di tanggal 24 nanti. Karena memang untuk kapal yang akan berangkat ke Maluku Utara, Halmahera Utara, ke Ternate, Jailolo, dan Morotai, itu akan berlangsung dari tanggal 15 sampai tanggal 24 nanti. Dan untuk kapal terakhirnya itu ada di tanggal 24 Desember. Dan akan kembali berlayar, akan libur dan akan kembali berlayar itu di tanggal 5 sampai seterusnya di tahun 2023. Mungkin itu laporan saya dari Kota Manado, dikembalikan ke rekan Mei di studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Ferdi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menjelang perayaan Hari Natal 25 Desember 2022, stok ikan di Kota Manokwari masih aman dan terpenuhi hingga Januari 2023. Hal itu disampaikan oleh pengelola Pasar Ikan Sanggeng Manokwari, Elia Emsen, saat ditemui pada Rabu 21 Desember. Ia menyebut jenis ikan yang paling laris dan dicari masyarakat saat Hari Natal adalah jenis tuna besar, tuna sedang, kakap merah, dan kakap putih, dan jenis ikan karang lainnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Marvin Raubaba, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Marvin. Ya, baik Mei, terima kasih, dan Tribuners di mana saja Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Manokwari, Papua Barat, bahwa pada kemarin 21 Desember saya telah menemui pengelola pasar ikan Sanggeng di Manokwari, yang mana dia menyebut stok ikan di Kota Manokwari di Hari Raya Natal hingga tanggal 31 Desember nanti masih aman dan terpenuhi. Namun beberapa jenis ikan diantaranya yang paling diburu pada saat Hari Raya Natal ialah ikan jenis tuna besar dan sedang, yang mana ikan ini cukup primadona dan paling banyak diburu oleh masyarakat di Manokwari pada saat Hari Raya. Tidak hanya ikan tuna besar dan sedang, ada juga jenis ikan kakap dari kakap merah dan juga kakap putih. Hal tersebut dikarenakan permintaan pasar yang cukup besar dari para konsumen pada saat hari-hari Raya Natal seperti begini. Dan juga Tribuners diketahui bahwa para nelayan juga akan bersiaga atau mengantisipasi permintaan konsumen jelang tanggal-tanggal atau puncak dari perayaan Hari Natal seperti tanggal 24 dan 25 Desember, di mana stok-stok ikan di Pasar Sanggeng Manokwari akan terpenuhi pada saat itu. Dan juga Tribuners dari hasil wawancara yang dirampung oleh Tribun Papua.com bersama pengelola pasar, Hensen, mengatakan bahwa jenis-jenis ikan yang dijual di Pasar Sanggeng Manokwari merupakan ikan-ikan segar yang langsung didatangkan dari para nelayan. Untuk itu, ia juga menghimbau kepada para masyarakat agar tidak membeli di tempat-tempat lain atau bisa langsung datang ke Pasar Sanggeng karena di sana jelas pengelolaannya seperti apa. Demikian rekan Mei yang dapat saya laporkan. Terima kasih rekan Marvin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengelola Pasar Ikan Sanggeng. Berikut tayangannya untuk Anda. Hampir yang rata-rata paling dicari, dibutuhkan sekali oleh masyarakat, ikan tuna besar, tuna sedang, kemudian kakap merah, kakap putih, dan ikan batu jenis lainnya. Ikan batu jenis lainnya. Tapi kalau dari stok-stok nelayan sendiri bagaimana nih? Kalau untuk stok nelayan pada hari ini dan beberapa hari yang lalu, kebutuhan ikan memang satu jenis yang kalah, yaitu kakap merah dengan kakap putih. Karena kebutuhan pasar cukup besar, jadi memang
stok dari jenis ikan karang ini memang agak kurang. Kalau untuk ikan tuna, kemudian pelagis kecil itu cukup tersedia, mulai dari layang atau mumar, kemudian oci atau bentong itu cukup tersedia. Sejumlah bangunan di Keraton Kasunanan Surakarta hadiningrat dalam kondisi yang kurang baik dan kurang terawat. Putri Paku Buwono XII Gusti Kanjeng Ratu Wandansari Kusmurtiah berharap pemerintah Kota Solo berkenan membantu perbaikan sejumlah bangunan di dalam Keraton Kasunanan. Di antaranya bangunan Parangkarso yang menjadi bangunan paling tua tempat tinggal raja. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Adi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adi. Iya, baik rekan, seperti yang disampaikan sebelumnya, memang dari pihak keraton, khususnya dari kelompok LTA sendiri yang melalui Gus Imin memang mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah Kota Solo untuk terkait dengan revitalisasi sejumlah bangunan yang ada di internal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dan adapun Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun juga sudah merespon terkait harapan dari Gus Timbong atau dari kelompok LTA sendiri. Dan Gibran mengatakan bahwa memang sudah ada upaya dari pemerintah khususnya bahkan melalui Dirjen Cipta Kerja bahwa mereka sudah melakukan pengecekan ke dalam internal Keraton Solo untuk melihat bagaimana kondisi bangunan yang ada di sana. Dan mereka pun juga sudah merencanakan adanya revitalisasi. Namun sampai sekarang memang bisa dikatakan revitalisasi itu belum berjalan, dan dari keterangan Gibran sendiri memang dari pemerintah masih menunggu masalah internal dari Keraton Surakarta Hadiningrat ini selesai terlebih dahulu. Dan Gibran mengatakan apabila masalah tersebut selesai, bukan tidak mungkin pemerintah akan masuk dan membantu proses revitalisasi sejumlah bangunan yang ada di internal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dan ada pun juga beberapa waktu lalu ada sebuah kejadian atau kasus dugaan pencurian yang terjadi di dalam internal keraton, dan itu terjadi di salah satu ruang yang dulunya itu sempat dipakai oleh Putri Pakubuwono ke-13, yakni Gusti Devi. Dan dari keterangan Devi sendiri bahwa ada sejumlah barang yang diketahui atau diduga diambil oleh pencuri, dan termasuk juga diantaranya itu perhiasan perak, emas, dan sejumlah perhiasan lainnya. Dan dari pihak Gusti sendiri juga sudah melaporkan aduan ke Mapolresta Surakarta. Demikian bisa saya sampaikan kembali ke rekan Mei. Terima kasih rekan Adi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Solo. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari Pak Kapolres sendiri belum menerima laporan bagi laporan. Kalau solusi yang ditawarkan sama Budiana kemarin apa sih, Mas? Itu terkait soal revitalisasinya aja atau? Revitalisasi. Tugas kita kan revitalisasi. Urusan internal mohon diselesaikan sendiri. Tapi selama keraton internal keraton belum selesai, berarti revitalisasi juga belum bisa terrealisasi. Ya, tugas kami kan hanya membantu saja revitalisasi pekerjaan-pekerjaan yang rakyat-rakyat itu, faktor-faktor bangun-bangun dan lain-lain. Yang urusan keluarga ya kami nggak berani intervensi. Sedangkan juga bukan siapa-siapa, bukan keluarga atau Diminta jadi mediator. Urusan keluarga, urusan internal, kalau lebih baik diselesaikan secara internal saja. Saya kan orang luar, bukan orang keraton. Saya kan bukan siapa-siapa. Monggo, saya yakin bisa diselesaikan secara internal. Ya, Mas ya. Pak, revitalisasi itu memang menyasar mana sih, Mas? Bagian mana, Mas? Pak, revitalisasi? Bagian yang rusak. Budiana itu udah sampai ke belakang-belakang itu. Ya. Termasuk kemarin yang ditunjukkan ke teman-teman
media kemarin itu? Iya, termasuk itu, termasuk yang Robo itu juga Mas, tembok yang robo. iya semua, ya. Mas, Sama. terganjal itu ya Mas ya? Maksudnya komunikasi keluarga yang belum selesai itu mengganjal. Ya, monggo itu bisa, saya yakin bisa diselesaikan sendiri. Optimis berarti ya? Kalau sudah selesai, tinggal saya masuk. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Desirate beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kota Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi. Dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Dengan torehan 29 poin, sama dengan Persija Jakarta di atasnya. Sementara Persita kini menduduki peringkat 8 dengan 25 poin. Terlepas dari hasil laga tersebut, duel Persib versus Persita menghadirkan serangkaian fakta menarik. Pertama, 6 laga beruntun tanpa kekalahan. Pada laga Liga 1 2022-2023, Persib Bandung memiliki catatan manis. Klub Kota Kembang ini membukukan 6 laga beruntun tanpa tersentuh kekalahan. Rinciannya 5 kemenangan dan 1 kali imbang. Satu-satunya hasil imbang yang diraih Persib adalah saat menghadapi Dewa United yang berakhir dengan skor 1-1. Kedua, Luis Milla masih unbeaten. Sejak resmi mendampingi Persib Bandung di Liga 1 2022-2023, Luis Milla belum tersentuh kekalahan. Terhitung sejak melawan Rans Nusantara FC, Persib Bandung di bawah komando Luis Milla membukukan 7 kemenangan dan 1 hasil imbang. Catatan yang terbilang impresif bagi juru taktik asal Spanyol yang didatangkan pada awal musim menggantikan Robert Albert. Sangat menarik, kira-kira tim mana yang bisa menghentikan laju kemenangan Persib yang bersama Luis Milla. Ketiga, tren positif Luis Milla butuh tumbal. Kiper Persib Reki Rahayu ditarik keluar karena mengalami cedera di bagian bahu kiri setelah salah tumpuan dalam mendarat. Kemudian Made Wiyarawan masuk untuk menggantikan Reki di menit 67.
Reki diduga mengalami cedera bahu setelah terlibat duel dengan pemain Persita Ramiro Bergonzi. Posisi jatuh yang tidak tepat mengakibatkan Reki Rahayu tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dikabarkan melalui media sosial resmi Persib, kiper lapis ketiga Persib Bandung ini dilarikan menuju rumah sakit. Dan hal ini menambah daftar cedera penjaga gawang Persib setelah sebelumnya Teja Pakualam juga sudah dibalut cedera. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, sepertinya gemas pada hasil seri yang diraih Persis Solo saat menghadapi Persebaya Surabaya. Persis versus Persebaya tergelar di pekan 16 Liga 1 2022-2023 pada Rabu 21 Desember pukul 15 waktu Indonesia Barat di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Persis Solo mendominasi pertandingan tetapi gagal mencetak gol ke gawang Persebaya. Sejumlah peluang emas didapat Persis Solo, namun tidak mampu dimaksimalkan oleh para pemain depan. Termasuk diantaranya peluang emas yang dimiliki Fernando Rodriguez saat gawang Persebaya sudah kosong melompong. Sepertinya Persis Solo melanjutkan tren negatif di depan gawang yang sudah berlangsung berpekan-pekan, termasuk kali ini melawan Persebaya Surabaya. Dan hal itulah yang membuat Gibran gemas. Menanggapi hasil seri tanpa gol itu, Gibran mengunggah kicauannya di Twitter dengan kalimat menohok. Gibran menulis agar posisi striker diganti Kevin saja, karena striker sebelumnya yang dapat kesempatan bagus justru membuang semua kesempatan tersebut. Nama Kevin yang dimaksud Gibran terlihat menjadi sorotan netizen yang menebak-nebak siapa sosok yang dimaksud. Namun dugaan kuat merujuk kepada Kevin Nugroho, bos Persis Solo. Nama yang digunakan itu diduga sebagai bentuk sindiran merujuk melempemnya lini depan Persis Solo di Liga 1 2022-2023. Sedikit menilik kepada jalannya pertandingan antara Persis versus Persebaya. Laga Persis Solo versus Persebaya Surabaya ini merupakan derby antara dua klub yang berani bergerak menggulirkan KLB PSSI dan RUPSLB PT LIB pasca tragedi Kanjuruhan. Persebaya yang ada di peringkat lebih tinggi pada mulanya mengawali laga dengan positif, memanfaatkan Silvio Junior yang mengeksploitasi lambatnya Fabiano Beltran. Seiring berjalannya waktu, Persis Solo mengambil alih pertandingan melalui sejumlah penalti ke kotak penalti yang entah mengapa selalu menembus bek Persebaya. Sepanjang fase ini supporter dibuat gregetan oleh Persis dengan performa Fernando Rodriguez yang membuang dua peluang empuk. Momen pertama, Fernando Rodriguez menyambut bola rebound hasil tendangan Alexis dan ia hanya berhadapan dengan Leo Lelis. Tapi nyatanya Fernando tidak sempurna menendang bola dengan kaki kiri hingga bola dapat diblok Leo Lelis menggunakan kakinya. Momen kedua, Fernando yang juga tidak sedang berhadapan dengan Hernando Ari yang mati langkah dan hanya dihalangi bek Persebaya setelah bola rebound Rio Matsumura. Sekali lagi, sepakan Fernando dapat diblok bek Persebaya. Kombinasi buntutnya Fernando dan gemilangnya Hernando Ari membuat skor tetap bertahan kacamata hingga turun minum. Pada babak kedua, Hernando Ari terus menjadi pahlawan dan Fernando tetap tidak klinis di depan gawang. Peluang nyaris sama persis seperti pada babak pertama terjadi, di mana saat Rio Matsumura bergerak ke dalam di muka kotak penalti, lalu melepas tembakan yang ditepis Hernando. Bola muntahan yang jatuh di kaki Fernando, tapi Hernando terbang dalam sekejap untuk membuat striker asing
Racing Persis gagal dalam 3 peluang emas. Di sisi lain, Persebaya sangat jarang mengancam gawang Gianluca Pandeinuwu, kecuali sebuah percobaan brilian Aldama yang membentur mistar. Silvio Junior juga sempat mendapatkan peluang saat sepakan memantulnya dapat ditepis Gianluca. Di luar momen itu, laga tidak lagi menyajikan banyak peluang dan justru dihiasi banyak umpan keliru. Hal itu dampak langsung dari jadwal yang padat. Ferdinand Sinaga sempat mencetak gol di ujung pertandingan hasil memanfaatkan umpan terobosan, tapi sayang dianulir offside. Pertandingan antara dua tim yang bersahabat di luar lapangan itu pun berakhir sama kuat 0-0. Atas hasil ini, Persebaya langsung memainkan 16 laga di Liga 1, berada di posisi ke-11. Adapun Persis Solo berada di posisi 13 dengan raihan 4 kali menang, 4 kali seri dan 8 kali kalah. Update klasemen dan top skor Liga 1 2022-2023 hingga pekan ke-16, di mana Madura United berada di puncak klasemen. Posisi Madura United ditempel ketat oleh PSM Makassar yang ada di peringkat kedua klasemen sementara. Kedua tim sama-sama mengoleksi 32 poin. Bedanya Madura United sudah memainkan 16 laga, sedangkan PSM Makassar memiliki simpanan 1 laga. Dengan kata lain, skuad Juku Eja julukan PSM baru bermain 15 kali di Liga 1 musim ini. Setelah itu ada Borneo FC yang ada di peringkat ketiga. Tim asal Kalimantan itu duduk di tangga ketiga dengan raihan 31 poin. Bali United mengikutinya tidak jauh di belakang Borneo. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu berada di peringkat keempat dengan 30 poin. Berikut juga ada top skor sementara hingga pekan 16 Liga 1 2022-2023. Striker Persib Bandung David Da Silva memuncaki daftar top skor sementara. David Da Silva telah menjebol jala lawan sebanyak 13 kali. Walaupun demikian, posisi David Da Silva di puncak daftar top skor tidak begitu aman. Pasalnya ada Mateus Pato yang menempelnya ketat dengan 13 gol. Posisi 3 besar ditutup oleh Lulina yang gacor dengan lesakan 9 golnya. Satu-satunya striker lokal yang ada di papan atas daftar top skor adalah Ilyas Pazojevic. Penyerang naturalisasi itu telah mengemas 7 gol untuk Bali United. Berikut ada prediksi skor pekan 17 Liga 1 2022-2023 antara PSIS Semarang versus Bali United. Pertandingan antara PSIS Semarang versus Bali United akan berlangsung pada Kamis 22 Desember di Stadion Manahan Solo pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara PSIS Semarang versus Bali United di pekan 17 bisa disaksikan secara langsung di salah satu stasiun televisi Indonesia dan streaming. Pertama, prediksi skor. Pada laga nanti, anak asuh Stefano Cugurah Teko tentu lebih diunggulkan. Apalagi kini Bali United berada di posisi 4 klasemen sementara. Prediksinya adalah PSIS Semarang kalah tipis 0-1 dari Bali United. Kedua, performa tim. Pertemuan antara PSIS Semarang versus Bali United kali ini bertajuk duel tim terluka. Pasalnya pada pekan ke-16 atau pekan lalu, PSIS Semarang dan Bali United sama-sama menelan kekalahan. PSIS Semarang di pekan 16 harus mengakui keunggulan PSM Makassar 0-2. Kekalahan PSIS
atas skuad Juku Eja terbilang cukup menyakitkan. Pasalnya, PSIS Semarang sebelum menghadapi PSM memiliki catatan epik, yaitu 2 laga dengan kemenangan dan clean sheet. Sementara pada pekan 16 lalu, giliran PSS Sleman yang mempecundangi Bali United 1-2. Dengan hasil tersebut, Bali United kini turun ke posisi 4 klasemen Liga 1 dengan 30 poin. Itu artinya pertemuan PSIS Semarang versus Bali United di pekan 17 akan menjadi ajang pembuktian kedua tim untuk bisa bangkit. Pada pekan ke-17 juga menjadi laga terakhir bagi PSIS Semarang maupun Bali United di putaran pertama Liga 1 2022-2023. Ketiga head-to-head PSIS Semarang versus Bali United. 5 laga terakhir PSIS Semarang, 5 Desember 2022 Madura United 0-3 dari PSIS. 9 Desember 2022 PSIS Semarang kalah 2-4 dari Borneo FC. 13 Desember 2022 PSIS Semarang menang telak 2-0 dari Persija Jakarta. 16 Desember PSS Sleman kalah 0-1 dari PSIS Semarang. 19 Desember PSM Makassar menang 2-0 dari PSIS Semarang. 5 laga terakhir Bali United. 5 Desember 2022 Bali United menang tipis 3-2 dari Persita Tangerang. 8 Desember 2022 Bali United menang telak 3-0 dari Bayangkara FC. 12 Desember, Bali United kembali menang 3-1 dari Madura United. 15 Desember, Bali United kalah 1-3 dari Borneo FC. Terakhir 19 Desember 2022, Bali United kalah tipis 1-2 dari PSS Sleman. Pemain Bali United Novri Setiawan peringatkan Serdadu Tridadu mewaspadai lini depan PSIS Semarang. Diketahui pada lanjutan pekan 17 Liga 1 2022-2023 yang akan mempertemukan antara PSIS versus Bali United pada Kamis 22 Desember. Laga antara Laskar Mahesa Jenar versus Serdadu Tridadu akan digelar di Stadion Manahan Solo pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan pekan ke-17 itu akan menjadi laga penutup putaran pertama Bali United di kompetisi Liga 1 2022-2023. Jelang laga melawan PSIS Semarang, Novri Setiawan peringatkan timnya untuk mewaspadai lini depan anak asuh Ian Andrew. Seperti yang diketahui, musim ini PSIS Semarang sukses mendatangkan sayap lincah asal Jepang, Taisei Marukawa dari Persebaya Surabaya. Semakin lengkap, mereka juga berhasil mengamankan jasa striker asal Portugal yang sempat membela Arema FC, Carlos Fortes. Walau memiliki 2 penyerang asing yang haus gol, PSIS Semarang juga memiliki penyerang lokal dengan permainan atraktifnya, yaitu Wawan Febrianto. Selain itu, sektor lainnya mulai dari lini tengah, belakang, hingga penjaga gawang juga dihuni oleh deretan bintang lapangan hijau yang memiliki kualitas. Novri pun mengingatkan rekan-rekannya untuk bisa fokus dan bermain baik pada laga demi memperbaiki rekor pertandingan di 2 pekan terakhir yang masih minor. Novri sendiri sudah menjalani 16 pertandingan di Liga 1 bersama Bali United sejak kepindahannya dari Persija Jakarta. Selain itu, Bali United melakukan evaluasi dalam hal pertahanan. Pelatih Bali United Stefano Jugura melakukan evaluasi penting jelang laga menghadapi PSIS Semarang. Evaluasi dilakukan sebab Bali United mengalami kekalahan beruntun di 2 pertandingan terakhir. Ditambah lagi pada laga pekan 16 lalu, sang pelatih kepala Coach Teko menjalani aturan regulasi akumulasi kartu kuning yang diperoleh pada laga sebelumnya. Melihat jadwal yang padat dengan jeda
istirahat yang singkat membuat sang pelatih harus mengatur timnya agar tetap bugar. Dua kekalahan yang dialami Bali United tertuju pada semua sektor, baik lini belakang, tengah, depan, dan penjaga gawang. Sebab 5 gol telah bersarang ke gawang sendiri, sedangkan 2 gol yang hanya berhasil dilesatkan ke gawang lawan, yaitu saat berjumpa Borneo FC Samarinda dan PSS Sleman. Jelang menutup putaran pertama Liga 1 2022-2023 pekan 17, pelatih Teko pun berusaha untuk bisa memberikan hasil positif. Walaupun memang pada laga nanti dipastikan William P. Pacheco dan Haudy Abdillah akan absen karena hukuman kartu yang diperoleh kedua pemain belakang tersebut. Dari Liga 1 kita beralih ke Piala AFF. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Kamboja di Piala AFF 2022 akan digelar besok pada Jumat 23 Desember pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Kamboja Keisuke Honda mengeluhkan jadwal Piala AFF 2022 yang cukup padat. Keluhan legenda Timnas Jepang ini juga diiringi dengan tekadnya yang ingin mengalahkan Timnas Indonesia. Terlebih di laga sebelumnya, Kamboja berhasil petik kemenangan 3-2 atas Filipina. Tidak heran jika ia ingin membawa Kamboja sabet poin penuh lagi ketika bertandang ke Indonesia. Sementara di saat Kamboja mengincar kemenangan kedua, justru Indonesia membidik kemenangan di laga perdana. Kini Kamboja memiliki poin yang sama dengan Thailand sebagai pemuncak klasemen Grup A. Hanya saja Thailand lebih layak di puncak klasemen lantaran unggul selisih gol. Pasukan Keisuke Honda mengerti bahwa Indonesia bukanlah lawan yang mudah. Oleh karena itu, ini akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Honda. Sebab dengan persiapan yang minim, kebugaran pemain juga dipertaruhkan. Sedangkan Indonesia sebagai tim tuan rumah lumayan diuntungkan. Melakukan persiapan dengan maksimal hingga skuad Garuda bertindak sebagai tuan rumah. Dengan bermain di rumah dan dukungan supporter, tentu menjadi nyawa tambahan bagi Indonesia. Layak dinanti perjuangan Indonesia saat melawan Kamboja yang akan dihelat besok Jumat 23 Desember mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tiket Timnas Indonesia versus Kamboja di Piala AFF 2022 masih tersedia dan bisa dipesan oleh supporter. Laga perdana Timnas Indonesia versus Kamboja akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 23 Desember dan kick-off pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Satu hari menjelang kick-off, pantauan Tribun News di laman jual tiket Kamis 22 Desember pagi. Masih ada beberapa kategori tiket Timnas Indonesia versus Kamboja yang masih tersedia. Tiket yang masih tersedia dijual mulai dari harga 200.000 untuk kategori 1 WSA USB. Lalu masih ada pula Main Ace dengan harga 350.000 dan East VIP 500.000 serta West VIP A dan B seharga 750.000. Untuk pemesanan tiket masih tersedia dan bisa dibeli melalui laman resmi PSSI atau langsung ke salah satu aplikasi pembelian tiket online Indonesia.
Timnas Indonesia diunggulkan menang saat menjamu Kamboja di Piala AFF 2022 Jumat 23 Desember pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Bisa dibilang Timnas Indonesia memang unggul dalam hal kualitas pemain, dan selain itu penampilan Kamboja pada beberapa laga terakhir juga tidak meyakinkan. Tim arahan Keisuke Honda itu kesulitan menjaga gawang mereka agar tidak kebobolan. Dalam 5 laga terakhir Kamboja total kebobolan sebanyak 12 gol. Dengan catatan kebobolan sebanyak itu, lini belakang Kamboja bisa menjadi santapan empuk bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda memiliki cara ampuh yang sekiranya bisa memporak-porandakan para bek lawan. Tim arahan Sinteyong harus memanfaatkan lebar lapangan untuk meneror lawan. Kebetulan Indonesia tidak kehabisan talenta berkualitas di posisi tersebut. Ada Witan Sulaiman hingga Egy Maulana Fikri yang terbiasa bergerak melebar. Dukungan dari lini kedua juga bisa menjadi senjata tersendiri. Asnawi Mangkualam kemungkinan akan dipasang sebagai wingback di laga ini. Tugas Sinteyong hanya tinggal mencari pendamping Asnawi di sektor wingback kiri. Pasalnya Pratama Arhan yang biasa beroperasi di sektor tersebut masih diragukan tampil. Kondisi Arhan tidak 100% dan harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Sinteyong bisa mengambil beberapa opsi untuk mengisi pos wingback kiri. Sebagai opsi utama ada Edo Febriansyah. Edo memang berposisi asli sebagai bek kiri. Ia sekiranya tidak akan sulit bermain agak ke depan dan menjadi wingback. Sinteyong juga memiliki Yakob Sayuri yang bisa ditempatkan di posisi itu. Intinya kekuatan wingback tidak boleh disia-siakan Timnas Indonesia. Besarnya potensi ancaman dari sektor ini bisa mengalihkan fokus para bek lawan. Sesekali Mark Locke atau Ricky Kambuaya bisa menusuk dari lini tengah saat fokus para pemain lawan terpecah. Berikut prediksi susunan pemain Timnas Indonesia saat melawan Kamboja. Nadeo Argawinata, Jordi Amat, Fahrudin, Emerido, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, Mark Locke, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Ilya Spasojevic. Dari Piala AFF kita beralih ke Piala Dunia. Kiper Argentina Emiliano Martinez dan striker Prancis Kylian Mbappe memang kerap terlibat saiwar. Kali ini Emiliano Martinez kembali menunjukkan kebahagiaannya membawa boneka bayi Mbappe saat parade kemenangan Timnas Argentina membawa pulang trofi juara Piala Dunia 2022. Diketahui para pemain Timnas Argentina melakukan selebrasi kemenangan menggunakan bus terbuka di Buenos Aires. Pada saat itu, Emiliano Martinez terlihat membawa boneka bayi dengan wajah Mbappe. Bahkan Lionel Messi yang ada di samping Emiliano Martinez juga tersenyum. Dikutip dari salah satu sumber, perseteruan Martinez dan Mbappe terjadi sebelum Piala Dunia dimulai. Mbappe menyebut sepak bola negara-negara Eropa lebih unggul dibandingkan negara lain termasuk Amerika. Martinez yang bermain di Premier League menanggapi komentar Mbappe dengan tegas. Ia memberikan alasan jika Mbappe tidak cukup tahu tentang sepak bola. Menurutnya Mbappe tidak pernah bermain di Amerika Selatan, sehingga Mbappe tidak memiliki pengalaman tentang hal itu dan mungkin lebih baik untuk tidak membicarakannya. Argentina membuktikan jika tahun ini negara Amerika lah yang membawa pulang Piala Dunia 2022. Namun kehebatan Mbappe di laga final Piala Dunia 2022 juga tidak bisa diragukan. Dengan mencetak hat-trick ke gawang Martinez,
Ia kembali mencatatkan nama sebagai pemain termuda yang bisa cetak hat-trick di babak final Piala Dunia 2022. Walaupun Martinez dan Mbappe nampak adu syarat di lapangan hijau, tetapi kiper Argentina itu juga menghampiri Mbappe di akhir laga final Piala Dunia 2022. Koki asal Turki Nurşad Gökçe atau yang biasa disebut Salt Bae menjadi bahan pembicaraan di media sosial setelah kemenangan Argentina melawan Prancis di final Piala Dunia 2022. Salt Bae masuk ke lapangan dan ikut merayakan kemenangan bersama para pemain timnas Argentina. Salt Bae juga terlihat memegang-megang trofi Piala Dunia milik Argentina. Netizen di media sosial ramai menanyakan siapa pria berjas hitam yang membaur dengan pemain Argentina itu. Beberapa juga ada yang bertanya mengapa Salt Bae diizinkan masuk ke lapangan. Foto dan video selebrasi Salt Bae bersama pemain Argentina diunggah ke akun Instagramnya. Tampak ia berpose bersama Angel Di Maria dan juga Christian Romero sambil memegang piala. Salt Bae juga berusaha menarik perhatian Lionel Messi meski awalnya diabaikan. Aksi Salt itu mendapat kritikan di media sosial. Beberapa komentator menyebut kehadirannya di lapangan mengganggu perayaan Argentina. Banyak pula yang menyebut Salt Bae seharusnya tidak boleh memegang trofi Piala Dunia. Menurut aturan FIFA yang ditulis di situs resminya sebagai salah satu simbol olahraga yang paling dikenal di dunia dan ikon yang tidak ternilai harganya, trofi Piala Dunia FIFA asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk mantan pemenang Piala Dunia FIFA dan kepala negara. Salt Bae bukanlah pemenang dan bukan juga kepala negara. Namun Salt adalah teman dari Presiden FIFA Gianni Infantino. AS.com melaporkan. Lantas, siapa sebenarnya Salt Bae? Salt Bae adalah seorang koki, pemilik restoran, dan juga entertainer. Ia lahir di Erzurum, Turki pada tahun 1983. Salt Bae viral pada tahun 2017 karena gaya ikoniknya yang menaburkan garam di atas daging. Masih mengutip AS.com, Salt Bae terpaksa meninggalkan sekolah pada usia muda karena keluarganya tidak mampu membiayai pendidikannya. Ia lantas bekerja sebagai tukang jagal. Di usia 20 tahun, Salt Bae menghabiskan hari-harinya di Buenos Aires belajar seluk-beluk daging Argentina. Lalu ada berapa banyak restoran atau steakhouse yang dimiliki Salt Bae? Salt Bae kembali ke Istanbul dan membuka restoran steak pertamanya di tahun 2010. Restoran-restoran lainnya dibangun termasuk di Doha. Dalam setahun setelah video viral pertamanya, Salt Bae membuka 13 restoran steak lagi dan sekarang memiliki total 15 restoran. Semuanya tersebar di berbagai kota di belahan dunia termasuk New York, Miami, dan London. Lalu apa sebenarnya arti Salt Bae? Salt artinya garam, sedangkan Bae berarti baby atau sayang dalam bahasa Indonesia. Nama itu dipakai karena Salt Bae viral dengan aksinya yang menabur garam di atas daging.
Argentina sedang bersiap memunculkan wajah Lionel Messi di lembaran uang seusai sukses meraih juara di Piala Dunia 2022. Keberhasilan Lionel Messi CS membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 disambut sukacita di negaranya. Muncul pula beragam wacana untuk mengabadikan kesuksesan Argentina menjadi juara dunia di tahun 2022. Satu di antara wacana yang muncul di Argentina adalah dengan menempatkan Lionel Messi di uang kertas. Sebagaimana dikutip dari Daily Mail, Argentina bersiap mencetak uang 1.000 peso dengan wajah Lionel Messi muncul di bagian depan. Sementara itu, seluruh skuad Argentina akan ada di bagian lain mata uang. Nantinya uang 1.000 peso ini akan didominasi warna biru muda khas jersey Argentina. Ada juga sentuhan warna kuning di bagian kanan dari gambar Messi nantinya. Sosok Lionel Messi akan diperkenalkan sebagai kapten Argentina di Piala Dunia 2022. Argentina memang tidak asing dengan langkah mengabadikan momen penting melalui uang. Mereka juga pernah membuat koin khusus untuk merayakan keberhasilan menjuarai Piala Dunia 1978 silam. Di sisi lain, Messi dan seluruh skuad Argentina tengah menikmati masa liburan selepas Piala Dunia 2022 selesai. Messi sendiri menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Sebagaimana diketahui, La Pulga sempat kesulitan masuk ke dalam rumahnya sendiri. Kediaman pemain PSG itu dikerumuni ribuan orang yang menanti kedatangannya. Tampaknya orang-orang tersebut ingin menunjukkan rasa bangga dan terima kasih lantaran Messi sukses memimpin Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022. Pemerintah Argentina juga memiliki cara merayakan keberhasilan timnas sepak bolanya menjadi juara dunia. Sang presiden mengumumkan hari Selasa 20 Desember 2022 menjadi libur nasional di seluruh negara pasca Lionel Messi CS membawa pulang trofi Piala Dunia 2022. Dari berita sepak bola, kita beralih ke bulu tangkis. Para pecinta bulu tangkis di Indonesia tidak lama lagi akan menikmati suguhan pertandingan level dunia dalam waktu dekat. Pasalnya, harga tiket untuk menonton langsung turnamen bulu tangkis Indonesia Masters 2023 di Istora Senayan, Jakarta sudah mulai dijual Kamis 22 Desember 2022. Kepastian itu disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Daihatsu Indonesia Master 2023 Arman Darmaje. Pada ajang kali ini harga tiket masuk rupanya tidak mengalami kenaikan alias masih sama seperti penyelenggaraan Indonesia Masters edisi 2022. Turnamen Indonesia Masters 2023 merupakan bagian dari perhelatan HSBC BWF World Tour Super 500. Pergelaran itu akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada 24 hingga 29 Januari 2023. Turnamen itu menyediakan hadiah total $420.000 Amerika Serikat atau lebih dari 6,5 miliar rupiah. Selain itu, peserta juga bisa meraih 9.200 poin ranking apabila sukses menjadi kampiun. Menurut Arman, keputusan untuk tidak menaikkan harga tiket karena melihat kondisi perekonomian di tanah air yang belum pulih total setelah diterpa pandemi COVID-19. Selain itu, juga untuk mengakomodasi keinginan para badminton lovers agar bisa kembali ke Istora tanpa dibebani harga tiket yang melambung dan tidak terjangkau. Arman menambahkan, setiap hari panitia penyelenggara akan menyediakan 6.000 tiket.
Harga tiket tersebut akan dijual secara pre-sale dengan jumlah terbatas dan normal. Bagi para penggemar, tiket akan mulai dijual secara online pada Kamis 22 Desember mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat melalui website resmi PBSI. Selain itu, setiap hari juga akan dialokasikan tiket yang siap dijual di tempat pertandingan atau on the spot. Satu di antara syarat dan ketentuan pembelian tiket secara online adalah satu kartu penduduk maksimal bisa membeli 10 tiket untuk 6 hari kejuaraan dengan satu kategori maksimal 2 tiket per hari. Dan berikut daftar harga tiket Indonesia Masters 2023. 1 pada tanggal 24 hingga 25 Januari 2022, babak kualifikasi dan babak 32 besar. VIP presale 150.000, normal 200.000, reguler presale 90.000, reguler 110.000. 2 pada tanggal 26 Januari, babak 16 besar, VIP presale 260.000, normal 300.000, reguler presale 145.000, normal 175.000. 3. 27 Januari 2022, babak perempat final. VIP presale 410.000, normal 450.000, reguler presale 210.000, normal 250.000. Pada tanggal 28 Januari 2022, babak semifinal. VIP presale 700.000, normal 800.000, reguler presale 320.000, normal 350.000. Lalu pada 29 Januari 2022, babak final. VIP presale 880.000, normal 990.000, reguler presale 410.000, normal 450.000. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung.
Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Kabar pertama adalah kabar duka. Aminah Cendrakasih tutup usia, Cornelia Agatha merasa kehilangan. Kehilangan sosok Aminah Cendrakasih, Cornelia Agatha beberkan kenangan tak terlupakan bersama pemeran maknya itu. Pemeran Sarah di Sidul ini memiliki stok kenangan yang tak terhitung dengan maknya. Bagaimana tidak, Cornelia Agatha dan Aminah bersama-sama mewarnai cerita Sidul selama bertahun-tahun. Di antara banyaknya memori, artis berdarah Manado itu punya satu kenangan tak terlupakan bersama dengan maknya. Diakui Cornelia, terdapat sebuah adegan sinetron Sidul di mana ia dan maknya memasak sayur asam. Seperti diberitakan, pemeran maknya di Sidul itu meninggal dunia di kediamannya, yakni di kawasan Jurang Mangu, Tangerang Selatan pada Rabu 21 Desember 2022 malam. Tak ayal, Cornelia Agatha seketika terkejut saat mendapati kabar duka meninggalnya Aminah Cendrakasih. Berikut wawancara dengan Cornelia Agatha. Seperti itu. Dan sebagai seorang aktris, kita semua harus akui bahwa maknya memang seorang aktris yang sangat berdedikasi tinggi. Bahkan dalam keadaan sakit pun ya, beliau masih terus ingin berkontribusi dalam dunia seni peran, terutama juga menghidupkan Sidul ya, agar terus bisa Sidul terus bernafas gitu ya. Kami bisa terus berkarya juga karena spirit beliau gitu. Ya, karena memang maknya itu sangat berdedikasi yang tinggi. Selain memang kualitas dan segala-galanya, tapi memang dedikasi itu memang bekerja dengan hati, ya kan, mencintai sekali kerjaannya gitu. Ya, seperti itu, inspiratif. Ada mungkin momen kenangan yang tak terlupakan mungkin bagi Kak Sarah selama beradu akting dengan mak. Iya, sebenarnya banyak sih, banyak banget gitu. Cuma ada satu adegan yang memang sampai sekarang itu membekas banget. Bikin sayur asam ya, kayak masak bareng sama mamanya itu memang adegan yang nggak tahu ya, buat saya yang paling saya nggak bisa lupakan. Berita selanjutnya, ingin memiliki anak, Vena Melinda dan Ferry Irawan jalani program kehamilan. Pasangan selebritas Vena Melinda dan Ferry Irawan berharap diberikan momongan setelah menikah. Meski usianya sama-sama tidak lagi muda, Vena Melinda dan Ferry Irawan tetap ingin memiliki anak. Mereka yakin akan diberikan anugerah anak setelah menikah pada 9 bulan lalu. Ferry Irawan bahkan memanjatkan doa khusus agar diberikan kesempatan untuk memiliki anak saat umroh bersama dengan Vena Melinda. Saat ini Ferry dan juga Vena memasrahkan keinginan untuk memiliki anak hanya kepada Tuhan. Dan saat ini pula mereka sama-sama sedang menjalani program kehamilan namun bukan bayi tabung. Berikut wawancara dengan Vena dan juga Ferry. Karena waktu Carol belum dapat izin, akhirnya Atala tiba-tiba ada wacana dia mau ke Hongkong. Kita udah pindah ke Hongkong, Carol sama Atala malah ke Jepang. Ya begitulah, jadi bingung. Ini mau dibahas tapi alhamdulillah bisa liburan sama mama-mamaku, karena udah lama aku nggak ngajak mereka, sama Ania, sama keponakan kami. Dan nanti Atala bisa bagi ya, antara Hongkong dengan Jepang kan deket. Lu udah kan? Siapa di Indonesia lagi? Tidak, Bunda. Berita selanjutnya, resolusi Adipati Dolken di tahun 2023 ingin jadi bapak yang baik. Aktor Adipati Dolken tengah berbahagia. Asalnya sang istri Chanti Tahril baru saja melahirkan anak pertamanya dengan jenis kelamin perempuan pada 8 Desember lalu.
Aktor berusia 31 tahun itu mengaku menjadi seorang ayah adalah hal yang sangat seru. Bahkan ia rela bangun tengah malam hanya untuk memberikan sang anak susu. Semenjak menikah dan memiliki momongan, Dodot, sapaan akrabnya itu, mengaku istri dan anak yang kini menjadi prioritasnya. Bahkan di tahun 2023 nanti, Dodot membuat resolusi akan menjadi bapak yang baik dan selalu membuat keluarga kecilnya bahagia. Berikut wawancara dengan Adipati Dolken. Kita rencananya ada barbekyuan, terus juga rencananya ada bikin game gitu kayak sliding di sabun gitu di tanah gitu, tapi dikasih apalah itu ya, kita sliding di situ main game sama anak-anak pakai baju superhero kayak gitu. Romantis mungkin enggak ya, kata-kata itu nggak tepat buat gue sih. Cuman gue lumayan peka kalau gue harus bagi waktu gue ini sekarang buat diri gue gitu. Gue nggak yang men-setup gue sekarang harus jalan sama istri gue berdua gitu, nggak gitu. Nggak yang kita harus candlelight dinner berdua, nggak gitu juga. Cuman gue tahu di momen-momen tertentu gue harus stop dulu keluarga gue, terus gue jalan lagi gitu loh. Dan mungkin cueknya gue itu menjadi hal yang romantis buat dia juga kan gitu ya, dengan cara yang berbeda gitu. Nah, solusi 2023 gimana mungkin? Menjadi bapak yang baik buat anak gue. Amin. Semoga gue bisa membuat keluarga gue bahagia lah seterusnya gitu. Itu resolusi yang paling penting. Dan semoga gue bisa jadi sutradara ya di 2023. Amin. Udah ada ini belum sih? Berita selanjutnya datang dari aktor tampan Miller Khan siap ajak sang istri liburan di tengah padatnya pekerjaan. Aktor Miller Khan menyiapkan rencana liburan akhir tahun bersama dengan Farina Rebecca sang istri. Miller Khan sering mengajak istrinya pergi liburan hingga melakukan banyak hal romantis. Miller Khan memahami bahwa Farina Rebecca senang setiap kali diajak berlibur. Meski jadwal pekerjaannya sedang padat, Miller Khan akan berusaha menyenangkan hati sang istri. Meski hanya di rumah, Miller Khan akan menciptakan suasana liburan untuk memunculkan mood sedang berlibur. Ia juga sering membuat kejutan pada istrinya itu bahkan sejak masih pacaran. Miller Khan senang saat ini ia kembali bermain sinetron usai lama vakum. Berikut wawancara dengan Miller Khan. Malah untuk memberikan kebahagiaan yang maksimal ke istriku yang tercinta. Tapi sekarang menjalani kehidupan rumah tangga baru seperti apa sih Miller? Alhamdulillah so far so good sih, benar-benar bahagia ya. Dan benar-benar aku merasa penuh hidupku itu. Sebelumnya kan aku merasa kayak ada yang kurang, mau cari apa lagi dalam hidup ini. Setelah menemukan pasangan yang cocok, yang pas di hati, menjalani selama setahun belakangan ini emang sangat luar biasa sih. Tinggal di Indonesia atau di Malaysia Miller? Tinggal di Indonesia atau di Malaysia bareng Miller? Di sini. Gimana istri sendiri memberikan dukungan kepada kamu di film seperti ini? Dia sangat mendukung, dan waktu aku syuting pun emang dia sempat menari juga. Jadi pas prostetik muka aku udah jadi lain dari aku aslinya, itu emang aku suka share ke dia. Seneng dia, seru, dia juga excited banget mau nonton filmnya nanti. Oke, ya tahun baru sama istri nggak, atau di akhir tahun ini mau jalan-jalan? Ya tentulah, libur panjang ini kan udah pasti mau planning untuk liburan holiday sampai ke belum tahu mau kemana. Istri udah minta belum kayak jalan-jalan? Selalu minta dia, nggak harus holiday pun ya harus holiday, ya kan nggak harus tunggu momen holiday, semua holiday baru kita holiday, nggak, pokoknya mau semua holiday. Biarpun kita di rumah aja harus menimbulkan rasa mood holiday itu gitu loh. Jadi ciptain sendiri aja. Kabar terakhir datang dari Sarah Fajira yang kembali bermain film horor. Penyanyi dan pemain film Sarah Fajira kembali bermain film horor. Setelah Hitam yang tayang di platform Klik Film, Sarah Fajira memainkan peran Laras di film horor lainnya yang berjudul Bayi Ajaib. Bagi Sarah Fajira, film Bayi Ajaib adalah film pertamanya yang diputar di bioskop Indonesia.
Beruntungnya lagi, Sarah Fajira beradu akting dengan aktor-aktor ternama dan berpengalaman di tanah air seperti Vino Bastian, Adipati Dolken hingga Desi Ratnasari. Sarah Fajira yang populer lewat single Lati yang dinyanyikan duet bareng World Genius itu senang bisa dipercaya oleh sutradara Rako Prijanto dan rumah produksi Falcon Black memainkan peran Laras di film Bayi Ajaib. Dari ibunya, Sarah Fajira tahu film Bayi Ajaib yang pernah populer ketika diputar di bioskop pada 1982 lalu. Sarah Fajira merasa sangat senang meski banyak tawaran yang datang dan diterimanya sebagian besar adalah film horor. Berikut wawancara dengan Sarah Fajira. Kalau saya mungkin bakal suka banget sih nonton film ini, jadi ya I think it's interesting dan aku harap semuanya baik, semuanya lancar, sukses, banyak yang nonton dan ya. Ada peran yang berbeda nggak dari film-film sebelumnya? Kalau dari film-film sebelumnya kan aku jadi kayak memang apa ya, lebih berekspresif, lebih kayak benar-benar aku ngerasa antagonis terus gitu kan. Kalau di sini aku bedanya adalah aku jadi seorang ibu rumah tangga yang ngurus suami dan anak gitu, melahirkan, terutama itu kayak waktu hamil pun itu pun itu proses doang, tapi kayak beneran hamil gitu, kayak jauh banget belakang gitu. Dan yang sesuatu yang beda adalah lebih kalem aja sih untuk karakternya gitu ya, aku ngerasa lebih kalem. Tadi sempat disebutin sebagai ratu horor, tuh gimana sih? Karena alhamdulillah ini sudah mau 6 film bersama Falcon. Aku di film horor terus gitu mainnya. Itu makanya aku disebut sebagai Miss Horror gitu. Dan ya I don't really mind dan ya thank you. Dicap kayak gitu gimana? Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung Yes Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat siang Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Kamis 22 Desember 2022. Dan seperti biasa, kami akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, di Kabupaten Pesawaran memiliki wisata alam yang menakjubkan, yakni Waimios yang berjarak 2 km saja dari puncak Gunung Betung. Tribuners, Waimios sendiri merupakan tempat wisata mata air yang sumber airnya secara langsung mengalir dari puncak Gunung Betung Pesawaran. Selain sumber mata airnya, tempat wisata ini juga memiliki daya tarik berupa panorama alam pegunungan yang ada di sekelilingnya. Dan untuk mengetahui detail keindahan di sana, ada rekan Oki Indrajaya dari Tribun Lampung yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Oki. Oke, selamat sore rekan Ariska, selamat sore Tribuners. Di sini saya akan memberikan rekomendasi tempat hiburan untuk di Kabupaten Pesawaran, tepatnya di Gunung Betung atau di tempat wisata Waimios. Waimios berada di kaki Gunung Betung, tepatnya berada di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman di Register 19 Dusun Gunung Batu, Desa Pampangan, Pesawaran. Kalau dari Gunung Tatan sendiri, Waimios berada di
berada di jarak 2 km dari pusat kota di Gedung Tataan. Dan untuk ke sana perjalanannya bisa melalui motor dan juga mobil. Dan di tempat itu juga di Waimios merupakan tempat air yang tempat secara langsung memiliki tempat wisata mata air yang di sana kita bisa berenang dan juga untuk melihat pemandangan yang ada di puncak Gunung Betung, Tribuners. Di samping itu juga Ozi, yaitu pengelola di Waimios, mengatakan bahwa di sana fasilitasnya sudah cukup untuk menampung para wisatawan yang datang ke Waimios. Di antaranya adalah musola, MCK, kamar ganti, dan juga 15 saung, serta fasilitas camping. Untuk saat ini, tempat wisata Waimios biasanya ramai dikunjungi pada menjelang hari libur, hari-hari besar, dan juga hari-hari besar nasional. Tak hanya masyarakat sekitar Pesawaran saja yang datang, wisatawan luar daerah juga datang untuk menikmati keindahan alam dan juga sumber airnya. Memang tempatnya memang cukup tinggi dan juga aksesnya juga masih berbatu. Namun kita tidak bisa melihat keindahan alam serta juga melihat sumber mata air yang didapat secara langsung dari Gunung Betung Pesawaran. Ada yang menarik di Waimios ini adalah Waimios ini merupakan tempat trek jalur adventure atau off-road yang memiliki 2 jalur, yaitu jalur ekstrim dan juga jalur low atau rendah, di mana Ozi mengatakan bahwa kedua jalur itu bisa dilakukan dengan menggunakan kendaraan. Di antara adalah kendaraan Jeep Willys 4x2 dan juga 4x4, di mana trek low itu sendiri digunakan biasanya untuk pengendara-pengendaraan amatir yang baru belajar untuk mengelilingi Tahurau Wan Abdurrahman yang kurang lebih memiliki luas sekitar 6 hektar. Lalu trek ekstrim sendiri, di mana kendaraan 4x4 memiliki akses untuk ke atas atau ke puncak gunung di Gunung Betung itu sendiri, Tribuners. Untuk saat ini, dari pengelola sendiri sudah bisa untuk bekerja sama dengan pemilik atau penyewa mobil, bila mana terdapat beberapa wisatawan yang ingin menggunakan mobil tersebut untuk mengelilingi Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman di Register 19 di Kabupaten Pesawaran. Sekian rekan Arisa. Baik rekan Oki Indrajaya dari Tribun Lampung, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, jika mencari tempat nongkrong di Bandar Lampung, Cafe Cheese pun bisa menjadi pilihan. Kedai kopi yang buka pada awal Desember 2022 ini berada di Jalan Hos Cokroaminoto, nomor 75 Enggal, Rawat Laut, Bandar Lampung. Meski baru buka, kedai kopi Cheese pun sudah banyak diketahui masyarakat. Saat dilihat, kedai ini memang terkesan santai dan sangat minimalis. Namun hal berbeda akan Anda temui saat masuk ke dalamnya, Tribuners. Dan untuk mengetahui detail dari kedai kopi Cheese pun, kita sudah tersambung dengan rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi kami melaporkan dari Kota Bandar Lampung dan rekomendasikan kepada Tribuners untuk tempat nongkrong yang paling baru di sini, Tribuners wajib mengunjungi Dispun. Dispun ini merupakan kafe yang baru buka, Tribuners. Lokasinya ada di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 75 Enggal, Rawat Laut. Kedai kopi ini sekira Desember tahun 2022 ini baru saja melangsungkan soft opening, Tribuners. Jadi meski masih baru, Tribuners, kedai ini cukup menarik untuk dikunjungi, Tribuners. Karena kedai ini dari luar itu terkesan santai dan sangat minimalis, tetapi begitu masuk ke dalam jangan salah sangka karena di dalamnya itu ruangannya cukup luas untuk ditempati. Terdapat meja dan juga kursi yang secara keseluruhan diperkirakan bisa muat sampai 80 orang. Dispun ini memiliki ruang outdoor, semi outdoor, dan juga ruangan indoor. Ruangan outdoor berada di teras dan halaman belakang. Jadi menjelang siang hari dan sore hari,
teras Disbun ini nyaman untuk diduduki sebab terdapat pohon yang rimbun yang secara otomatis mampu menjadi penyejuk alami. Pada halaman belakang juga nyaman dan asyik diduduki saat sore dan malam hari. Terdapat panggung musik tepat di tengah-tengah deretan meja dan juga kursi duduk. Dan hiburan musik akustik bisa dinikmati secara rutin di sini setiap malam hari. Sementara pada ruangan indoor itu Disbun memberi tempat di tengah ruangan. Ruangan indoor tentu memiliki suhu udara yang lebih dingin daripada ruangan outdoor. Suhu udaranya dingin ber-AC dan sembari nongkrong, Tribuners bisa menikmati nuansa yang santai dengan menikmati menu-menu rekomendasi yang ada di sini. Disbun menyediakan beraneka ragam menu minuman kopi dan juga non-kopi. Jadi menu makanan menu rekomendasinya di sini ada kopi Disbun, lychee tea, dan mix platter. Jadi kopi Disbun adalah varian minuman kopi susu kekinian yang umum ditemukan pada kebanyakan kedai kopi. Rasanya di sini ringan dan seimbang, sangat cocok di lidah. Dan Disbun sendiri menakar sekira 70% Robusta dan 30% Arabica. Jadi rasanya tidak terlalu pahit, bisa menyesuaikan lidah. Sementara pada minuman lychee tea itu merupakan minuman teh yang diseduh sampai berbuih. Tidak lupa di dalamnya juga disertakan pula 2 buah lychee asli Tribuners sebagai penambah rasa alaminya. Dan lanjut, Tribuners pasti sudah mengenal ini mix platter, tentu jadi kesukaan para konsumen yang datang bersama rekan secara beramai-ramai. Platter ini jadi pilihan alternatif untuk mencoba 3 menu sekaligus dalam satu piring ya Tribuners. Jadi mie platter di sini sudah diisi dengan kentang goreng, sosis, nugget Tribuners, dan cocok sekali dicelupkan dengan saus sambal dan juga mayonnaise-nya. Harga menu makanan dan minuman di Disbun ini terjangkau mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000 saja Tribuners. Baik, sekian rekan Ariska. Baik, rekan Agustinus Suryati dari Tribun Lampung, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners berkunjung ke Lamongan, Jawa Timur tak akan lengkap jika tak mencicipi kuliner khasnya, yakni nasi boran Tribuners. Meski cukup banyak yang menjual kuliner ini, namun satu yang wajib Anda coba saat di Lamongan adalah nasi boran Yutati. Sudah berjualan sejak 20 tahun silam, nasi boran Yutati ini cukup populer di kalangan warga lokal Lamongan. Bahkan hanya dalam waktu 2 jam kuliner ini sudah ludes terjual. Dan untuk mengetahui cita rasa dari kuliner ini, kita sudah tersambung dengan rekan Zain dari Tribun Travel. Silakan rekan Zain. Selamat sore Tribuners dan selamat sore Ariska. Teman-teman Tribuners yang kebetulan lagi liburan ke Lamongan, Jawa Timur, jangan cuma mencari kuliner soto ayam atau pecel lele karena memang itu yang biasa dikenal, tapi ternyata di Lamongan ini ada salah satu makanan khas yang tidak ada di kota lain, yaitu adalah sego boran. Nah, sego boran sendiri ini merupakan makanan khas Lamongan yang dijual dalam wadah anyaman bambu yang juga disebut dengan nama boran. Nah, untuk penjualnya sendiri, satu di antaranya yang paling populer itu ada nasi boran Yutati. Nasi boran Yutati ini bisa dibilang kuliner legendaris ya, karena memang sudah berjualan dari 20 tahun yang lalu. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Mastrip, tepatnya tidak jauh dari jembatan Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Yang membuat nasi boran Yutati ini cukup unik karena bisa dibilang limited edition ya, karena memang jualannya itu hanya 2 jam, dibukanya itu dari jam 3 sore sampai jam 5 sore, karena pelanggannya memang sudah cukup banyak dan setiap hari bisa menghabiskan nasi hingga 5 kg nasi. Yang bikin orang-orang suka dengan nasi boran Yutati ini memang dari rasanya sendiri ya. Bisa dilihat nasi boran memang sekilas seperti bumbu balado, namun punya cita rasa yang berbeda dengan ciri khas rasa yang pedas dan gurih. Nah, di Yutati ini
beliau menjual nasi boran dengan bumbu yang cukup melimpah dengan cabai yang juga melimpah. Kemudian rasanya juga sedap karena diberi tambahan dengan daun bawang goreng. Kemudian harganya juga murah banget. Traveler yang ingin mencobanya bisa mencicipi nasi boran Yutati ini hanya dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga tergantung lauknya ya, karena memang di sini pilihan lauknya cukup banyak. Untuk nasi borannya sendiri ada ayam, ada aneka macam-macam ikan asap, kemudian ada telur dadar, ada otak-otak. Tapi dalam penyajiannya sendiri itu nasi boran juga sudah lengkap karena udah disertai dengan urap sayur, gimbal atau gorengan empuk, kemudian ada gimbal singkong dan rempeyek. Dan bisa dilihat ini termasuk salah satu nasi yang cukup populer, saking ramainya bahkan pelanggannya itu ada yang rela datang meskipun keadaan sedang hujan. Jadi memang nasi boran Yutati ini adalah salah satu nasi kuliner khas Lamongan yang wajib dicoba traveler kalau lagi jalan-jalan ke Lamongan. Mungkin segitu liputan dari saya dari Lamongan, kembali ke studio. Baik, rekan Zain dari Tribun Travel, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Setelah dari Lamongan, kita akan beralih ke Provinsi Aceh, Tribuners. Bila berkunjung ke Provinsi Aceh, tak lengkap rasanya jika tak menyeberang ke kota Sabang. Pasalnya ada salah satu tempat wisata yang sangat wajib dikunjungi di Pulau Weh Sabang, Tribuners. Tempat wisata itu ialah Tugu 0 km Indonesia. Monumen ini menyimpan daya tarik tersendiri karena secara resmi menjadi titik batas ujung barat Indonesia. Berada di dataran tinggi Pulau Weh, Tugu setinggi 43,6 meter tersebut menjadi salah satu tempat wisata terpopuler di Sabang. Dan untuk melihat detail tempat ini, kita sudah tersambung dengan rekan Gerald Leonardo Agustino dari Tribun Jakarta. Silakan rekan Gerald. Ya, selamat siang Ariska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang salah satu daya tarik atau salah satu tempat yang wajib, sangat sekali wajib dikunjungi jika Anda sedang melancong ke Aceh ialah Tugu Kilometer 0 Indonesia yang tepatnya berada di Pulau Weh, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Di mana memang Tugu Kilometer 0 Indonesia ini merupakan secara resmi merupakan titik terbarat, titik ujung barat dari Indonesia yang telah ditetapkan pemerintah, dan memang Tugu 0 km ini dibangun di Pulau Weh ini dengan ketinggian 43,6 km, menjadi salah satu tempat wisata untuk sekadar bersantai ataupun berfoto-foto bersama pengunjung ataupun keluarga Anda jika memang berkunjung ke Pulau Weh Sabang ini. Adapun Ariska dan juga Tribuners dapat saya laporkan bahwa Tugu 0 km Indonesia ini tepatnya berada di Pulau Weh yang memang untuk bisa ke sana Anda harus melalui pelabuhan Ulelewe di Kota Banda Aceh untuk melakukan perjalanan laut sekitar 1 jam menggunakan kapal cepat, dan dari dermaga di Pulau Sabang Anda juga harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi dari dermaga menuju ke dataran tinggi di Pulau Weh untuk bisa sampai ke Tugu 0 km yang memang terbangun sangat megah di ujung barat Pulau Indonesia. Tempat ini menjadi salah satu spot wisata yang dikunjungi banyak sekali wisatawan, tak cuma dari kota Aceh dan sekitarnya, bahkan dari juga luar Pulau Sumatera yang memang ini menyimpan daya tarik tersendiri, terutama terkait dengan kondisinya yang secara resmi merupakan lintas batas ujung negara Indonesia secara resmi di bagian barat. Adapun pada hari Rabu 21 Desember 2022 kemarin, Tugu 0 km Indonesia di Pulau Weh ini juga dikunjungi Menteri Polhukam, Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang memang kedua menteri ini yang merupakan pimpinan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan melakukan kunjungan ke Tugu 0 km untuk memantau kondisi dan memastikan bahwa lintas batas negara di sisi barat Indonesia, di ujung barat Indonesia tetap terjaga kedaulatannya, sehingga memang pemerintah dipastikan hadir untuk memastikan keamanan di wilayah-wilayah terluar, termasuk juga di wilayah batas lintas batas negara dari Sabang sampai Merauke. Kembali ke Anda Ariska di studio.
Baik, terima kasih rekan Gerald Leonardo Agustino dari Tribun Jakarta. Tribuners Kabupaten Kerinci memiliki berbagai destinasi wisata alam yang menjadi daya tarik tersendiri. Salah satunya ada Danau Kerinci Tribuners. Di sana wisatawan tak hanya dimanjakan dengan dermaga yang ada di Desa Sanggaran Agung saja, namun kini banyak pula tempat baru yang tak kalah indah, seperti wisata Pantai Pasir Panjang dengan pasir putih bersih di Desa Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci. Untuk melihat detail keindahan di Pantai Pasir Panjang ini, kita sudah tersambung dengan rekan Heru Pitra dari Tribun Jambi. Silakan rekan Heru. Terima kasih Ariska. Selamat sore Tribuners. Tribuners, perlu kami informasikan bahwa Kabupaten Kerinci merupakan branding perwisatanya Provinsi Jambi. Nah, banyak destinasi wisata yang terdapat di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Kerinci. Salah satunya adalah Pantai Pasir Panjang. Pantai Pasir Panjang terletak di Desa Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci. Tidak terlalu jauh dari pusat kota Sungai Penuh, hanya berjarak 12 km. Pengunjung bisa menggunakan motor maupun mobil untuk sampai ke lokasi. Dari jalan raya, dari Desa Tanjung Tanah, hanya berjarak 1 km, pengunjung sudah bisa sampai ke Pantai Pasir Panjang. Setelah sampai di lokasi, pengunjung pertama disuguhkan dengan jembatan cinta. Bukan hanya itu saja, di pinggir pantai juga terlihat banyak dibuat spot-spot khusus untuk berfoto atau untuk berselfie bagi para pengunjung. Untuk bisa masuk ke lokasi objek wisata yang dikelola oleh BUMDes desa setempat ini, pengunjung hanya membayar karcis parkir sebesar 3.000 dan gratis masuk. Pengunjung bisa sepuasnya menikmati indahnya suasana Pantai Pasir Panjang. Kedalaman air Danau Pasir Panjang Tanjung Tanah tergolong cukup dangkal, sehingga banyak anak-anak yang memanfaatkan untuk mandi dan bermain air, bahkan bermain pasir. Setiap tahun, objek wisata ini terus dilakukan pembenahan. Dari ide-ide pemuda setempat, Pantai Pasir Panjang Tanjung Tanah semakin cantik dan elok. Pengunjung juga tidak perlu cemas jika saat berada di lokasi memasuki waktu sholat, sebab di lokasi juga telah terdapat musola tempat beribadah. Aneka makanan khas Kerinci juga banyak dijual oleh pedagang yang menjajakan dagangan mereka di pinggir Pantai Pasir Panjang ini. Saat ini pengelola, yakni BUMDes desa setempat, juga terus melakukan pembenahan, yakni membangun untuk penahan air juga sedang dibangun, yakni ada bronjong ya, sedang dibangun bronjong. Dan saat ini air memang sedang cukup tinggi, sehingga pantai sebagian sudah tidak terlihat lagi. Namun tempat-tempat lain seperti untuk bersantai di pinggir Pantai Pasir Panjang ini juga masih tersedia di sini. Jadi silakan berkunjung ke Kabupaten Kerinci. Tidak lengkap jika tidak mengunjungi Pantai Pasir Panjang yang terdapat di Desa Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci. Cukup elok, silakan nikmati keindahan alam Kabupaten Kerinci melalui Pantai Pasir Panjang yang terdapat di Desa Tanjung Tanah ini. Demikian Ariska, laporan dari kami dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Heru Pitra dari Tribun Jambi. Tribuners, jelang musim libur tahun baru, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengadakan rapat persiapan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kunjungan wisatawan yang membludak di Aceh Singkil seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh PJ Bupati Aceh Singkil Martunis. Dalam rapat tersebut, Martunis pun merinci detail persiapan yang akan dilakukan oleh jajarannya. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Dede Rosadi dari Serambi News. Silahkan rekan Dede. Ya, Rizka, dapat saya laporkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melakukan persiapan sangat matang untuk menyambut kunjungan wisatawan pada musim liburan tahun baru 2023 ini. Memang diketahui bahwa daerah tujuan utama wisatawan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini adalah Kepulauan Banyak. Tentu harus banyak persiapan yang harus dilakukan, terutama akomodasi, transportasi, penginapan, karena memang itu berada di tengah kepulauan. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, pada musim liburan tahun baru itu setidaknya ada 4.000 sampai 5.000 pengunjung datang ke Kepulauan Banyak. Tentu itu sangat membeludak dan diperkirakan pada tahun ini akan lebih banyak lagi karena memang pandemi COVID-19 sudah pandemi COVID-19 sudah mengalami pelonggaran sehingga wisatawan diperkirakan lebih banyak lagi ke sana. Salah satu persiapannya adalah dengan mendirikan atau membuka pos pusat informasi yang didirikan di 2 tempat, yaitu di Singkil, ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Ya, lokasinya berada di pelabuhan penyeberangan Singkil, penyeberangan kapal Roro. Kemudian juga di Pulau Banyak sendiri dibangun posko pusat informasi, yaitu di pelabuhan feri Pulau Banyak. Pusat informasi ini nanti akan melayani setiap wisatawan yang ingin bertanya, mulai dari lokasi wisata, kemudian juga tempat makan, penginapan, baik itu harganya dan jenisnya. Kemudian juga dalam persiapan kali ini, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengambil kebijakan yang selama ini selalu dikeluhkan oleh wisatawan, yaitu soal penetapan standar harga, baik itu harga makanan, kemudian penginapan dan transportasi, sehingga tidak merugikan pengunjung yang memang biasanya pada saat puncak liburan ini, karena memang berebut, biasanya akan terjadi persaingan harga yang tidak sehat dan itu sudah diantisipasi. Kemudian juga persiapan lainnya adalah soal jaringan telekomunikasi. Diketahui memang tujuan utama wisatawan itu adalah Kepulauan Banyak. Dari kepulauan ketika terjadi jumlah pengunjung yang sangat banyak, biasanya jaringan telekomunikasi akan mengalami gangguan, dan ini sudah diantisipasi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan bekerja sama dengan penyedia layanan jaringan telekomunikasi. Kemudian juga persediaan uang cash, karena memang di Kepulauan Banyak, Rizka, hanya ada satu bank, yaitu Bank Aceh yang ada di sana, dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sudah berkoordinasi dengan pihak perbankan yang ada di sana untuk menyediakan uang cash, sehingga wisatawan tidak ada yang kesulitan untuk mendapatkan uang cash. Demikian, Rizka. Baik, rekan Dede Rosadi dari Serambi News, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners Kabupaten Flores Timur memiliki sejumlah tradisi yang masih terjaga hingga saat ini. Selain prosesi Semana Santa, di Flores juga ada tradisi nganyam lontar yang sudah melekat pada kaum perempuan. Tradisi tersebut bahkan dinilai sebagai tanda perempuan dan merupakan salah dari Flores Timur. Di Flores Timur sendiri, sentra pengrajin anyaman bisa Anda temukan di Desa Watu Blolong, Kecamatan Solor Timur, Pulau Solor. Dan untuk mengetahui aneka produk anyaman di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Paul dari Tribun Flores. Silakan rekan Paul. Baik rekan Rizka dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 kemarin mengunjungi Desa Wulu Blolong di Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Nah, memang geliat menganyam di sana memang sudah terkenal dan dinobatkan menjadi pusat anyaman lontar berkat dukungan dari PT Astra Sejahtera dan Duanyam. Dan sejak Duanyam melakukan pendampingan bersama mitranya PT Astra tahun 2020, aktivitas ataupun prospek menganyam di sana sudah mulai berkembang, di mana mereka mengadakan sejumlah pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas untuk menganyam. Salah satunya itu soal modifikasi anyaman yang bernilai lokal menuju ke yang lebih modern, namun tanpa mengurangi kearifan lokal ataupun motif-motif anyaman yang sudah melekat sejak lama.
Dan memang PT Astra sendiri memiliki program yang biasa disebut Corporate Social Responsibility atau CSR, dan Indonesia Kreatif dengan membangun desa sejahtera Astra, dan berdasarkan catatan yang saya telusuri ada ribuan desa yang menjadi desa dampingan Astra, dan untuk di Kabupaten Flores Timur adalah di Desa Wulu Belolong itu. Nah, kontribusi Astra tentu mempengaruhi kualitas hidup para perempuan penganyam di sana, dan memang anyaman lokal didesain lebih modern yang sudah saya sebutkan tadi. Sekarang sudah dilirik oleh toko IKEA, salah satu perusahaan perabot rumah tangga ternama di dunia. Menurut Yasinta Somimoro, salah satu penganyam dari 20 penganyam di sana, dan mereka tergabung dalam kelompok 2 anyam, mengatakan bahwa dampingan Astra membuat hidup mereka lebih baik, yang mana mereka mendapatkan akses pasar yang strategis, dan salah satunya itu toko IKEA. Dan selain itu kami juga dipandu oleh Jimmy selaku penanggung jawab rumah anyam, dan kebetulan di sana mereka sudah memiliki rumah anyaman sendiri, dan seluruh hasil produksi anyaman mereka simpan di dalam sebelum dikirim menggunakan kontainer ke IKEA. Dan adapun anyaman-anyaman yang mereka hasilkan yaitu tikar, tempat menyimpan kue, tempat menyimpan makanan, dan memang pada tahun 2018 kemarin produk anyaman mereka berhasil tembus ke Asian Games ketika dihelat pada tahun 2018. Seperti yang saya saksikan langsung di rumah anyam, ada beberapa foto berupa penghargaan langsung dari Presiden Joko Widodo ketika kala itu para komunitas duanya bersama ibu-ibu membawa serta produk-produk mereka ke Asian Games. Dan jauh-jauh hari sebelumnya, menurut pengakuan penganyam di sana, memang produksi anyaman di sana memang sempat berjalan di tempat karena belum ada pendampingan yang lebih serius dan intens. Dan untuk diketahui perjalanan menuju ke sana ataupun ke Desa Wulu Belolong tidak sulit. Dari Kota Larantuka kita cukup menyeberang menggunakan kapal motor berukuran cukup besar dengan waktu perjalanan sekitar 30 menit. Selain itu, pemandangan di Pulau Solor memang terkenal indah dengan potensi ikan yang sangat melimpah. Selain itu juga warga di sana juga sangat ramah, dan mereka juga mempersilahkan para pengunjung untuk belajar bagaimana cara menganyam bersama dengan mama-mama penganyam di sana. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Flores Timur, Pulau Flores. Saya kembalikan ke studio. Baik rekan Paul dari Tribun Flores, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Jelang hari Natal, pusat perbelanjaan Mega Mall Manado ramai diserbu pengunjung. Pasarnya berbelanja kebutuhan Natal seperti ini memang sudah menjadi tradisi di Sulawesi Utara. Meski tak seramai seperti masa sebelum pandemi COVID-19, namun mall tampak cukup padat dengan pengunjung. Dan seperti apa suasananya akan disampaikan oleh rekan Rio Nur dari Tribun Manado. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan Ariska. Jadi H-4 jelang Hari Raya Natal, di mana salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Manado, yakni Mega Mall Manado, diserbu oleh pengunjung. Di sini mall terlihat cukup padat, dari lantai 1 sampai lantai 5 dipenuhi oleh pengunjung. Di mana memang sudah jadi tradisi di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, orang-orang yang merayakan Natal itu wajib dalam tanda kutip berbelanja pakaian yang baru, baju, celana, sepatu, beragam untuk digunakan pada saat hari Natal atau untuk pergi ke gereja. Sehingga tidak heran memang setiap jelang hari Natal tradisi ini membuat mall-mall pusat perbelanjaan yang ada di Kota Manado ini penuh dikunjungi oleh warga masyarakat, tidak hanya dari Kota Manado saja, tapi dari daerah-daerah di sekitar di Kota Manado.
sehingga biasanya jalan menjadi macet, kemudian mal-mal penuh dengan pengunjung. Namun pada tahun ini usai dari pandemi COVID-19, keramaian tetap terlihat, tapi tidak seramai sebelum masa COVID-19, di mana untuk bertransaksi saja di teller, maksud kami di kasir, antriannya sampai mengular sampai bahkan keluar dari toko yang akan sedang berbelanja, masyarakat berbelanja di situ. Tahun ini memang agak setelah melalui pandemi, ekonomi juga sulit, namun tetap masih terlihat keramaian di sudut-sudut mall yang ada di Kota Manado. Kemudian memang 5 lantai ini banyakkan memang menjual pakaian. Memang kalau hari Natal itu memang tenan-tenan yang ada di mall ini menyiapkan jumlah pakaian yang cukup banyak, sehingga menjadi pilihan, banyak pilihan untuk konsumen berbelanja. Untuk lalu lintas sendiri di sekitar mall ini masih ramai lancar. Memang tidak seperti sebelum masa COVID yang memang sangat macet total, bahkan kalau sudah hari-hari jelang H-5 sampai Natal 25 Desember. Saya kira demikian rekan Adiska. Baik, rekan Rianur dari Tribun Manado, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, pertandingan Piala Dunia 2022 berhasil dimenangkan oleh Timnas Argentina. Tim yang dipunggawi oleh Lionel Messi dan kawan-kawan itu menjadi juara seusai menaklukkan Prancis ketika adu penalti dalam final Piala Dunia 2022. Atas kemenangan Piala Dunia 2022 itu, Lionel Messi membawa pulang trofi tersebut ke negara asalnya. Selain trofi, Timnas Argentina juga mendapatkan hadiah lain yang bernilai fantastis, termasuk uang dengan jumlah miliaran. Namun siapa sangka uang ratusan miliar tersebut justru belum diberikan kepada Timnas Argentina meski sudah memenangkan Piala Dunia 2022. Federasi Sepak Bola Argentina rupanya harus bersabar menunggu cairnya uang ratusan miliar tersebut dari Piala Dunia 2022. Untuk nominalnya pun tak main-main, yakni mencapai 42 juta dolar Amerika Serikat. Nominal yang setara dengan 654,8 miliar itu kemudian akan didistribusikan ke pemain, pelatih, dan juga staf. Sebagai pemenang, Timnas Argentina tak hanya menggondol piala, melainkan juga uang dari FIFA selaku penyelenggara Piala Dunia. Hanya saja sesuai regulasi perbendaharaan FIFA, uang baru disetor kepada Federasi Sepak Bola Argentina 90 hari setelah laga final. Artinya Lionel Messi dan kawan-kawannya baru akan menerima bonus pada bulan Maret atau April 2023 mendatang. Bonus tersebut juga tidak akan utuh karena harus dipotong denda sebesar 4 juta dolar Amerika Serikat akibat insiden dalam laga melawan Belanda pada perempat final Piala Dunia 2022. Di mana pertandingan saat itu berjalan sangat panas dengan melahirkan 17 kartu kuning dan 1 kartu merah untuk kedua kubu. Sementara aturan dari FIFA menyebutkan bahwa jika satu tim mendapatkan 5 kartu kuning, maka akan dijatuhi denda. Terlepas dari bonus dan hukuman, gelar dari Qatar bak pelepas dahaga panjang bagi Argentina di pentas Piala Dunia. Tahun 1986 menjadi kali terakhir mereka menjuarai pentas sepak bola sejagat dengan Diego Maradona sebagai sosok ikonik. Setelah menunggu sekitar 36 tahun, akhirnya Argentina bisa kembali menjadi raja dunia. Diketahui Kapten Lionel Messi yang menginspirasi Argentina dalam merebut titel Piala Dunia 2022. La Pulga menuntaskan turnamen dengan trofi Golden Ball alias pemain terbaik berkat kontribusi 7 gol dan 3 assist.
Tribuners Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyatakan 7 maskapai penerbangan nasional terbukti melakukan kartel harga tiket pesawat kelas ekonomi. Ketujuh maskapai tersebut diantaranya ada Garuda Indonesia, Citylink, Sriwijaya Air, Nam Air, Batik Air, Lion Air, dan juga Wings Air. Dilansir dari kompas.com, hal ini berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung atau MA, di mana MA mengabulkan permohonan kasasi KPPU terhadap putusan Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat, yakni tentang dugaan pelanggaran pasal 5 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yakni terkait jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi dalam negeri. Terkait hal ini, Ketua KPPU Afif Hasbullah menjelaskan, dengan dikabulkannya permohonan kasasi tersebut, maka putusan KPPU telah memiliki kekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan. Diketahui dalam keputusan tersebut, pihak maskapai harus memberitahukan secara tertulis kepada KPPU terkait setiap kebijakan yang dinilai bisa mempengaruhi peta persaingan usaha, serta setiap kebijakan yang berpengaruh pada harga tiket yang dibayar oleh konsumen. Pasalnya, harga ini dilakukan 2 tahun sebelum kebijakan tersebut diambil. Permohonan kasasi dari KPPU sendiri telah dikabulkan MA pada Selasa 13 Desember 2022 lalu. Diketahui sebelumnya, dugaan kartel tiket pesawat oleh 7 maskapai tersebut berawal pada medio sejak Juli 2019, di mana saat itu KPPU melakukan penelitian inisiatif atas layanan jasa angkut udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi penerbangan dalam negeri. Penelitian tersebut dijadwalkan dengan penyelidikan kepada 7 maskapai penerbangan, hingga berdampak pada berkurangnya ketersediaan tiket pesawat domestik. Selain itu, tiket pesawat domestik yang tersedia memiliki harga yang cukup tinggi. Kemudian pada Juni 2020, KPPU memutus bahwa ketujuh maskapai tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu Juli 2020, Lion Air sempat mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait keputusan KPPU. Di tanggal 2 September 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun merespon dan mengabulkan keberatan dari Lion Air Group, yakni dengan membatalkan putusan KPPU. Berlanjut di November 2022, KPPU mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan putusan KPPU tentang dugaan kartel tiket pesawat oleh 7 maskapai dalam negeri. MA pun mengabulkan permohonan KPPU untuk membatalkan keputusan PM Jakarta Pusat pada Selasa 13 Desember 2022. Oleh karena itu, saat ini perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan. Tribuners, beberapa waktu belakangan Cairns Diner yang baru saja buka di Jakarta menjadi sorotan publik, sebab restoran tersebut memberikan pelayanan yang buruk bagi pelanggannya. Meski demikian, restoran cepat saji tersebut banyak dikunjungi selebgram hingga artis tanah air. Dan tak terkecuali Fujian, adik ipar mendiang Vanessa Angel Tribuners. Meski awalnya hanya berniat untuk berkunjung, namun Fuji diberi kesempatan untuk menjadi pelayan di restoran yang tengah viral tersebut. Dalam kesempatan itu, Fuji melayani sejumlah pelanggan. Fuji mengatakan, saat menjadi pelanggan Cairns Diner, dia bertugas untuk memperlihatkan wajah yang judes dan jutek. Dia bahkan diizinkan untuk menggebrak meja untuk menegaskan kegalakannya. Fuji pun mengaku ragu saat diminta untuk melayani pengunjung dengan gaya yang mengsalkan,
sebab ia takut melakukan kesalahan saat bertugas sebagai pelayan. Setelah mencoba menjadi pelayan di Cairns Diner, Fuji pun menceritakan pengalamannya, di mana ia sempat ribut dengan salah seorang pengunjung yang dilayaninya. Tak hanya itu, Fuji bahkan saling lempar menu makanan dengan pengunjung Cairns Diner. Terkait kejadian itu, Fuji pun menyebut bahwa pengunjung itu benar-benar marah padanya dan bukan pura-pura. Hal ini dilihatnya dari ekspresi pengunjung yang ia layani. Padahal, aksi lempar menu tersebut diawali oleh sang pengunjung. Meski demikian, Fuji tak mau ambil pusing dan meninggalkan sang pengunjung. Sebab menurutnya, pengunjung yang sempat ribut dengannya itu disebut lama ketika ingin memesan makanan. Diketahui sebelumnya, Cairns Diner sendiri merupakan restoran bergaya tahun 1950-an dengan konsep pelayanan yang kasar. Konsep yang diusung oleh Cairns Diner juga memunculkan beragam reaksi dari berbagai pihak. Meskipun begitu, Cairns Diner menawarkan berbagai menu makanan yang enak, Tribuners. Untuk andalannya, Cairns Diner memiliki menu burger, chicken wing, dan aneka minuman serta koktail. Pasalnya, Cairns terinspirasi dari nama Karen yang tersebar di meme internet yang menggambarkan seorang wanita parubaya yang merasa benar dan bersikap kasar. Oleh karena itu, Cairns Diner pelanggan akan disambut dan dilayani oleh pelayan kasar yang dipaksa untuk memainkan berbagai permainan. Tribuners, baru-baru ini Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Gresik, Jawa Timur. Dalam agendanya di Gresik, Sandiaga Uno sempat menghadiri acara peresmian kawasan wisata Bandar Grise pada Sabtu 19 Desember 2022. Saat memberikan sambutan dalam acara tersebut, Sandiaga Uno mengaku terkesan dengan revitalisasi yang telah dilakukan di kawasan wisata Heritage Bandar Grise, di mana saat itu kawasan tersebut menjadi ikon wisata baru Gresik, Jawa Timur tanpa menghilangkan jejak sejarah. Dilansir dari tribuntravel.com, kawasan wisata ini dulunya adalah sebuah pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan pertama di Indonesia. Di kawasan ini juga terdapat makam Siti Fatimah binti Maimun yang merupakan makam tertua se-Asia Tenggara. Kawasan wisata Heritage Bandar Grise sendiri terdiri dari 4 kampung yang berbeda dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Mulai dari kampung kolonial, kampung pribumi, kampung pecinan, serta kampung Arab. Kampung kolonial sendiri memiliki bentuk bangunan khas Belanda yang bisa dijadikan sebagai cagar budaya. Salah satunya ada Gedung Nasional Indonesia yang sudah menjadi cagar budaya. Sementara kampung pribumi dihuni oleh masyarakat yang memang asli Gresik. Kemudian di kampung pecinan terdapat kelenteng tertua di Indonesia yang menjadi sejarah tersendiri bagi Kabupaten Gresik. Lalu kampung Arab terdapat makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang diharapkan dengan penataan kembali kampung Arab dapat mendorong pengembangan wisata religi. Oleh karena itu, Sandiaga Uno menyebut bahwa kawasan ini merupakan salah satu wisata sejarah yang sangat menarik. Bahkan menurutnya, di kawasan ini juga terdapat wisata religi yang menginspirasi nilai-nilai leluhur, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai heritage city. Sebab menurut UNESCO, kabupaten atau kota yang mendapat predikat dari Heritage City dapat memperkuat karakter suatu destinasi, membuka peluang bisnis, dan memberikan pendapatan yang lebih tinggi. Dalam kesempatan itu, Sandiaga Uno juga mengapresiasi kehadiran Festival Kota Tua Bandar Grise yang menjadi salah satu rangkaian acara peresmian kawasan wisata Heritage Bandar Grise, di mana festival tersebut menghadirkan berbagai pelaku UMKM, baik dari kuliner dan kriya, serta penampilan musik dari musisi lokal Gresik. Tak lupa, Sandiaga Uno pun meminta pada Bupati dan Kadis Gresik
untuk mengangkat Festival Kota Tua Bandar Grise menjadi event nasional dan memasukkan ke dalam KEN atau Karisma Event Nasional. Maksud kami Karisma Event Nusantara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi di Gresik dengan cara meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Gresik. Sementara itu, Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani mengucapkan terima kasih atas kehadiran Sandiaga Uno beserta tim yang telah menghadiri acara puncak peresmian kawasan wisata heritage Bandar Grise. Fandi menuturkan, Kabupaten Gresik ini memiliki catatan sejarah yang sangat panjang dan peninggalan yang luar biasa. Karenanya, kawasan Kota Tua ini direvitalisasi menjadi kawasan wisata yang ramah dan nyaman bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Gresik. Dan Bandar Grise ini menurut saya adalah salah satu inisiatif yang perlu kita acungi jempol karena ini adalah suatu perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan mengangkat nilai-nilai luhur para pendahulu kita yang multi etnik, multi religion, multi suku dan budaya, tapi mereka bisa bersatu padu dan inilah Indonesia. Saya akan berjuang bersama Pak Bupati dan jajarannya bersama pemerintah provinsi juga untuk membangkitkan pariwisata karena kesejahteraan masyarakat ini bergantung dengan pariwisata. 6 kali lipat jumlah lapangan kerja yang bisa kita ciptakan jika kita mampu untuk bersama-sama menciptakan terobosan-terobosan seperti Bandar Grise. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya sekarang berada di pintu masuk ke Puncak Gaguan di kawasan Paninggahan Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ini pintu masuk dan di bawahnya ada jaringan air bersih dari mata air di puncak gunung sana. Dan kita nanti akan mendaki ke Puncak Gaguan. Tonton terus video perjalanan saya. Puncak Gaguan atau Bukit Gagongan adalah satu di antara spot wisata alam terbaik di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Letaknya ada di ketinggian perbukitan Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok. Lokasinya cukup mudah dicapai menggunakan kendaraan bermotor roda 2 maupun 4. Tapi hanya sampai di pelataran parkir sebelum pendakian. Oke guys, kita akan jalan menuju ke tempat parkir kendaraan sebelum mendaki ke Puncak Gaguan. Dan di depan inilah Bukit Gaguan, dan kita bisa melihat panorama yang istimewa. Oke guys, kita tiba di kaki Bukit Gaguan dan di belakang ini adalah tangga naiknya. Katanya sih baru setengah jalan tangganya. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya berikut ini. Muncak ke Bukit Gaguan. Nanti akan kita lihat panoramanya seperti apa. Oke, ini tangga pertama. Naik sudah ada tali di kiri. Kemudian tangganya ya lumayan. Berapa menit pendakian? Katanya paling lama setengah jam. Paling cepat ya 10 menit katanya. Oke, kita jajal seperti apa. Sekali lagi ada panorama Danau Singkarak di bawah sana. Dan di sebelah kanannya adalah bagian dari Bukit Gaguan.
Dari Kota Padang, Puncak Gagoan bisa ditempuh dalam tempo kira-kira 2 hingga 2,5 jam perjalanan melewati tanjakan fenomenal Sitinjau Lawik. Tiket masuknya Rp15.000 untuk motor dan Rp20.000 untuk mobil. Sudah termasuk biaya parkir. Objek wisata alam ini dikelola kelompok Desa Wisata Panigahan. Menuju puncaknya dari parkiran hanya bisa ditempuh jalan kaki lewat jalan setapak sangat terjal. Kemiringan jalurnya rata-rata lebih dari 45 derajat. Jalur setapak yang sudah dibuat tangga hanya beberapa meter saja dari awal pendakian. Selebihnya jalan tanah bercampur kerikil dan batu-batuan lepas. Oke guys, ini tanjakan dan saya bersama Nika udah ngos-ngosan baru beberapa menit. Masih panjang puncaknya. Ayo kita gas. Jalan. Oke. Untungnya ada tali, jadi kita tertolong ya Kak ya. Jalurnya ini bagus, tetapi harus hati-hati karena banyak serpian batu, kerikil-kerikil, bisa bikin tergelincir. Dan beberapa tiang pegangan untuk jalannya ini pagar gitu, itu sudah lepas. Oke, kita nanjak terus. Dari beberapa spot yang pernah saya lewati, pernah saya jelajahi, ada Sabana Dang Daun, ada Gunung Tambora, ini Gagoan juga istimewa. Nah, lihat panorama di atas, ke kanan, ya, Danau Singkara ada di sana. Ini guys, tambangnya sampai di atas sana. Kita bisa berpegangan pada tangga ini. Tanjakan masih lumayan panjang. Belum ada bonus. Mantap. Mantap, bro. Di beberapa rute disediakan tali tambang untuk membantu pengunjung supaya lebih aman. Sepanjang perjalanan, pengunjung bisa melihat panorama sangat indah di kiri kanan jalan. Jurang-jurang dalam ratusan meter dan tebing-tebing terjal diselubungi rerimbunan pohon dan hutan. Danau Singkarak terbentang indah di bawah perbukitan yang mengelilinginya. Setelah mendaki selama lebih kurang 30 menit, tibalah di puncak Gagoan yang sangat menawan. Sabana atau padang rumput dan ilalang terhampar maha luas, hingga lereng-lereng puncaknya yang meninggalkan bentangan alam berwarna kuning kecoklatan. Inilah puncak Gagoan, satu di antara spot wisata alam terbaik di kawasan eksotik jajaran Bukit Barisan, Sumatera Barat. Oh, ini nih. Bagaimana? Jalannya bagaimana nanjaknya? Mudah-mudah sulit. Mudah-mudah sulit. Berapa kali ke sini? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Baru merasakan sensasinya. Wah, sensasinya. Terbayar lunas nanti, tenang.
Ya. Ini juga baru pertama kali? Iya, Pak. Woi. Misi ya, Pak. Wah, tinggal 2 meter lagi nyampe itu. Oke, pelan-pelan. Kak, geser ke kiri, Kak, pegangan tali. Aman. Yuk, tinggal sedikit lagi. Ya, gantian. Tadi, Kak. Yuk. Gak apa-apa duluan ya. Ini pegang tali aja daripada begitu. Yuk. Babak terakhir. Kita akan segera sampai di bawah dan parkiran, dan kita bisa istirahat menutup perjalanan kita Carito Ranah Minang. Ya, mantap, jaya. Tuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak, spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, Halo Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update sore edisi Kamis 22 Desember 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Rima Anggi, inilah live update selengkapnya.
Mantan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung Heriandi menyebut seluruh dekan di Unila menitipkan nama-nama calon mahasiswa untuk masuk jalur mandiri. Hal itu disampaikan Heriandi saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila untuk terdakwa Andi Desviandi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Rabu 21 Desember 2022. Pada sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan dua orang saksi, yakni Heriandi dan Ahmad, orang tua salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Silakan laporannya. Iya, terima kasih rekan Rima. Benar bahwasannya kemarin Jaksa Penuntut Umum KPK telah menghadirkan saksi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, yakni saksi Heriandi dan Ahmad. Bahwasannya Pengadilan Negeri menghadirkan keduanya karena dugaan terhadap tindak pidana korupsi di Universitas Lampung. Disampaikan oleh Heriandi sendiri bahwasannya sampai saat ini menurut keterangan Heriandi yang merupakan saksi pada persidangan dengan terdakwa Andi Desviandi, seluruh dekan di Universitas Lampung menitipkan untuk dimasukkan sebagai calon mahasiswa baru. Nah, Heriandi juga mengungkapkan bahwasannya untuk bisa masuk ke kampus Unila, menurut Heriandi harus sesuai dengan passing grade yang diminta oleh mantan Rektor Unila Karomani, yaitu dengan skor untuk Fakultas Kedokteran 550 dan kemudian untuk kategori IPS yang skornya 490. Heriandi mengatakan bahwasannya Karomani telah mengundang sebelumnya Karomani telah mengundang para dekan-dekan tersebut rapat finalisasi di Hotel Jakarta beberapa waktu lalu, dan saat itu untuk menentukan nama-nama titipan jalur mandiri yang diusulkan oleh para dekan-dekan tersebut. Hingga saat ini persidangan kasus suap penerimaan mahasiswa baru terus bergulir. Begitu rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari JPU KPK Agung Satrio Wibowo. Panggilan kah atau ada jelas kalau dari kami, atau konfrontasi seperti apa sih Bang? Kalau dari untuk Andi Desviandi kami cukup karena memang dia juga kan melalui ARI. Nah, tapi nanti kita kaji lagi. Kalau untuk Andi pembuktian dari kami cukup, minggu depan itu kemungkinan terdakwa sama Richard. Masalah uang 300 juta itu siapa tadi? Heriandi. Nah, itu Heriandi itu 300 juta itu keterangan ditidangkan dia mengakui terima. Tapi nanti kita kita buka lagi di perkara Heriandi. Dari siapa ya uangnya? Enggak, belum dijelaskan, tapi nanti kita buka tenang aja. Karena memang untuk Heriandi sebenarnya kami ingin menggali tentang peran dia untuk memasukkan nama yang keluarganya titipan Pak Andi Desviandi. Jadi tapi dia tadi nggak mengakui di situ Pak. Nggak masalah, nanti kan perkara dia ada, karena kan nggak ada hubungan sama Andi. Tapi memang untuk Andi, yaitu sebenarnya fokusnya adalah bagaimana cara dia memasukkan nama mahasiswa titipan. Kendati oleh majelis hakim dikoreksi bahwa yang Seorang ayah kandung di Tasikmalaya memotong organ vital anaknya sendiri yang baru berusia 5 tahun. Adapun motifnya berdasarkan hasil pemeriksaan beberapa hari sebelum kejadian, tersangka sempat cekcok dengan istrinya. Pertengkaran tersebut muncul karena istrinya menyampaikan bahwa anak mereka sudah besar dan harus disunat. Kini pelaku berinisial J, 39 tahun, sudah diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya. Informasi selengkapnya terkait kronologi dan update kasus ini kami sudah terhubung dengan rekan Aldi Mega dari Tribun Priangan. Silakan rekan. Selamat sore rekan Rima. Baik, hari ini Polres Tasikmalaya telah mengungkap kronologis dan motif kasus ayah kandung yang memotong kemaluan anaknya sendiri yang baru berusia 5 tahun ini. Kasus ini terjadi di Desa Jaya Mukti, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa lalu, tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 5 sore. Pihak Polres sendiri menerima laporan kasus ini langsung dari ibu kandung korban, juga tetangganya tidak lama setelah peristiwa ini terjadi.
kronologis dan motif menurut keterangan hasil pemeriksaan pihak kepolisian, beberapa hari sebelum kejadian, tersangka sempat bertengkar dengan istrinya. Pertengkaran tersebut terjadi karena istrinya menyampaikan kepada tersangka bahwa anak mereka sudah besar dan harus disunat. Beberapa hari kemudian setelah pertengkaran itu, suami istri ini kembali bertengkar, sehingga pada akhirnya dari pertengkaran tersebut, tersangka pergi ke belakang rumah dan mendapati sebuah silet. Kebetulan saat itu juga istrinya pergi ke pasar. Tersangka yang saat itu mengingat kembali bahwa anaknya harus disunat, langsung mengambil silet tersebut dan bergegas pergi ke kamar di mana anak kandungnya itu tengah tertidur pulas. Saat itu pula tersangka segera melakukan pemotongan pada kulit bagian ujung kemaluan anaknya yang belum disunat itu. Maka sang anak terkejut dan terbangun, kemudian lari sambil menangis kesakitan menuju keluar rumah. Dari situlah tetangga mendapati anak itu berlumuran darah di kakinya. Untuk kasus ini sendiri, menurut Kapolres Tasikmalaya, pasal yang dikenakan terhadap tersangka itu pasal 80 Jungto 76C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2022 tentang tindak pidana perlindungan anak dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Di samping itu, Kapolres juga menyampaikan kepada Tribun Priangan bahwa cara berkomunikasi tersangka dinilai normal dan biasa-biasa saja, bahkan tidak menunjukkan adanya gangguan jiwa. Meski begitu, Polres tetap akan melibatkan unsur kesehatan untuk memeriksa kejiwaan tersangka. Saat ini, Polres Tasikmalaya juga terus memantau kondisi korban yang diketahui berusia 5 tahun bersama KPAID Kabupaten Tasikmalaya dan Dinas Kesehatan. Meskipun kondisi korban diketahui sudah normal. Korban juga diketahui akan menjalani operasi rekonstruksi terhadap bagian kemaluan yang terluka di Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medical Center. Sekian laporan dari saya, rekan Rima, Aldi M. Perdana, tribunpriangan.com di Kabupaten Tasikmalaya. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Aldi, selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Kapolres Tasikmalaya AKBP Soehardi Heri Haryanto. Terima kasih rekan-rekan awak media. Ya, pada kesempatan pagi hari ini, jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya mengungkap kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh tersangka, yaitu dengan inisial J, umur 39 tahun. Nah, ini adalah kejadian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November tahun 2022 sekira pukul 17.30 di Kampung Sindangwates, Desa Jayamukti, Kecamatan Luwisari, Kabupaten Tasikmalaya. Kejadian ini langsung kita bertindak dengan cepat, langsung mengamankan tersangka karena berdasarkan laporan dari ibunya dan dari tetangga. Nah, mana di sini kronologisnya, ya, tersangka ini memotong Densus 88 anti teror berhasil menangkap jaringan jamaah Ansarud Daulah. Maksud kami mengungkap jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD dari Agus Suyatno, pelaku bom bunuh diri Polsek Astana Anyar beberapa waktu lalu. Dari aksi tersebut, Polda Jawa Barat disebut menjadi target teror bom jaringan JAD. Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Kombes Aswin Siregar mengatakan Agus merupakan orang yang sama saat teror bom Panci Cicendo 2027 silam dan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Atas kasus tersebut, pihaknya berhasil mengamankan 26 teroris dari 2 jaringan yang berbeda dari 5 provinsi. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Nasmi Abdurrahman dari Tribun Jabar. Silakan laporannya. Ya, selamat sore Rima dan Tribuners. Benar sekali bahwa kemarin Polda Jabar disebutkan pernah menjadi target dari teror bom jaringan jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Hal itu diungkapkan oleh tim Densus 88 anti teror setelah mengungkap atau membuka dokumen dari Agus Suyatno atau pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Diketahui bahwa Agus itu merupakan atau orang yang sama saat bom Panci di Bandung pada tahun 2017.
Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Kombes Pol Aswin Siregar mengatakan bahwa dalam berkasnya jaringan yang bersama Agus ini sempat merencanakan beberapa wilayah atau beberapa target seperti Mapolda Jabar, kemudian polsek-polsek yang lainnya. Hal itu terlihat atau diketahui dari berkas yang dibongkar atau diketahui dari pelaku Agus ini. Kemudian dari Densus 88 Anti Teror juga selama Desember ini berhasil mengungkap atau menangkap sebanyak 26 teroris dari 2 jaringan, di mana ke-26 itu berasal dari 5 provinsi berbeda, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramdan mengatakan 10 orang yang diamankan di Sumut itu masing-masing berinisial HRF, MG, IS, MS, SDF, RG, AF, SF, JM, dan RD. Semuanya merupakan kelompok dari jaringan Islamiyah. Kemudian di Jawa Barat total ada 6 yang diamankan masing-masing berinisial YS, SH, dan AS. Sementara masih ada 3 lainnya dari Jabar yang belum ditahan, yakni DP, TJD, dan AM. Ketiganya saat ini masih menjalani pemeriksaan, dan yang di Jawa Barat ini merupakan jaringan JAD yang masih satu kelompok dengan Agus Sujatno, pelaku pengeboman di Astana Anyar. Hingga saat ini tim Densus 88 Anti Teror juga masih terus melakukan pengembangan terhadap beberapa pelaku lain yang mungkin masih belum tertangkap. Demikian Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Nasmi Abdurrahman. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Kegiatan penegakan hukum dan penindakan yang telah dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri selama periode bulan Desember 2022 ini telah melakukan penegakan hukum terhadap 26, kami ulangi 26 tersangka. Ada 2 jaringan, baik dari jaringan JAD dan jaringan terorisme JI. Kami sampaikan pengungkapan tersebut di 5 provinsi. Yang pertama di Jawa Tengah, Densus 88 Anti Teror Polri telah melakukan penegakan hukum terhadap 7 tersangka. Peristiwa ini dilakukan atau dilaksanakan Seorang pengacara Kamarudin Simanjuntak dan artis Uya Kuya rencananya bakal dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait ucapan Polri pengabdi ke mafia. Laporan tersebut akan dilakukan oleh Gerakan Rakyat Anti Hoax atau Gerah pada Kamis 22 Desember segera pukul 13 waktu Indonesia Barat. Koordinator Gerah, Juliana, menyebut pihaknya akan membawa sejumlah barang bukti yang akan disertakan dalam laporan tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Abdi Rainda dari Tribun News. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Tima. Selamat sore untuk teman-teman Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, bisa saya laporkan terkait rencana laporan polisi terhadap pengacara Kamarudin Simanjuntak dan artis Uya Kuya Polda Metro Jaya pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 Desember 2022. Laporan tersebut rencananya akan dilayangkan oleh organisasi Gerakan Rakyat Anti Hoax atau GRAH atas ucapan dari pengacara Brigadir Noviansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang tewas di tangan Ferdi Sambo. Itu menyebutkan jika Polri mengabdi kepada mafia dalam konten di akun YouTube Uya Kuya. Dalam hal ini pelapor menyertakan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah video konten tersebut yang berisikan ucapan atas tudingan dari Kamarudin Simanjuntak soal Polri mengabdi ke mafia.
Adapun selain itu juga ada barang bukti print out sejumlah berita media online yang menyebutkan yang sudah menayangkan terkait dengan ucapan dari Kamarudin Simanjuntak itu. Pihak dari Gerakan Rakyat Anti Hoax pun sudah mendatangi Polda Metro Jaya sejak pukul 1 tadi untuk membuat laporan tersebut. Namun hingga kini pihak Gerakan Rakyat Anti Hoax itu masih belum keluar untuk menyelesaikan laporannya dan hingga kini masih diproses laporannya. Untuk informasi, Kamarudin sendiri melontarkan pernyataan yang menjadi sorotan masyarakat untuk Kepolisian Republik Indonesia. Kamarudin menyebut jika rata-rata kepolisian di Indonesia cukup buruk karena melakukan perbuatan mengabdi kepada mafia. Adapun ucapan itu berbunyi polisi itu rata-rata mengabdi kepada negara cuma 1 minggu. 3 minggu selebihnya itulah mengabdi kepada mafia. Kita jujur saja, nggak usah hidup munafik, makanya polisi banyak hartanya rata-rata. Itu salah satu ucapan yang dipermasalahkan dan menjadi sorotan dari Kamarudin sendiri. Atas pernyataan tersebut, Kompolnas Republik Indonesia juga meminta kepada Kamarudin Simanjuntak untuk membuktikan ucapannya agar tidak menjadi penyesatan publik yang dari ucapan dari Kamarudin tersebut. Demikian, Rima, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Abdi, selamat bertugas kembali. Petugas gabungan Lapas Majalengka bersama TNI Polri melakukan razia ke sejumlah kamar hunian warga binaan pada Rabu 21 Desember malam. Kegiatan itu dalam rangka cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. Dalam pelaksanaannya, sejumlah barang senjata tajam ditemukan dalam operasi tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Eki Yulianto dari Tribun Cirebon. Silakan rekan. Ya baik, terima kasih Rima, selamat sore Tribuners. Benar bahwa petugas gabungan Lapas Majalengka bersama TNI Polri telah melakukan razia ke sejumlah kamar hunian warga binaan pada Rabu malam tadi. Kegiatan itu dalam rangka cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. Dalam pelaksanaannya, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang disembunyikan narapidana. Temuan senjata tajam meliputi seperti gunting, gelas kaca maupun alat cukur jenggot dan cutter. Nah, barang-barang itu didapatkan saat tugas Lapas Majalengka mengecek sejumlah kamar hunian atau sel para napi. Nah, menurut Kepala Lapas 2B Majalengka, Wawan Irawan mengatakan bahwa kegiatan itu sebagai tindak lanjut perintah dari Kemenkumham Jabar, yang mana sebagai bentuk cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, selain menemukan gunting dan sejumlah barang tajam lainnya, petugas juga menemukan barang-barang yang lainnya juga, seperti cermin, sikat gigi, kartu remi, kartu domino, dan alat charger dan kabel-kabel dari charger ya. Menurut Wawan bahwa barang-barang tersebut memang dilarang di dalam lapas. Seperti contoh gunting itu kan sebagai benda tajam sehingga ditakutkan bisa dijadikan alat berkelahi bagi warga binaan. Selain itu, alat cukur jenggot juga ditakutkan bisa melukai karena mengandung unsur tajam di bagian depan alat tersebut. Nah, masih dikatakan Kalapas bahwa ada sejumlah ruangan yang dilakukan razia pada malam hari kemarin, baik di ruang tahanan di lantai bawah maupun di lantai atas. Nah, barang-barang itu didapat dengan tersebar atau tidak satu titik. Dalam razia dilakukan juga petugas mulai dilakukan pada pukul 8 hingga pukul 21.30 semalam diketahui berlangsung aman. Para napi dikumpulkan di depan kamar hunian masing-masing, baik masing-masing napi itu pun kamar hunian dan penggeledahan juga dilakukan para napi. Demikian Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Eki Yulianto, selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Kepala Lapas kelas 2B Majalengka, Wawan Irawan. Kita menindaklanjuti perintah dari Kakanwil Kementerian Hukum dan Jawa Barat bahwasanya untuk melaksanakan deteksi dini menjelang Natal dan Tahun Baru, maka kita melakukan razia gabungan bersama-sama TNI dan Polri di Lapas kelas 2B Majalengka untuk menindaklanjuti perintah tersebut dan untuk menjaga
gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Majalengka menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk hasilnya sendiri, Pak? Ya. Untuk hasilnya sendiri apa, Pak? Untuk hasilnya sendiri ini kita menemukan ada beberapa cukur rambut ya, cukur jenggot, baterai, botol kaca, terus cermin, sikat gigi, tali dari sarung cuma satu ini, nggak banyak sih, cuma beberapa bengkel aja. Jelang Nataru, penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK menginstruksikan untuk melakukan pembatasan peredaran miras selama momen Natal dan Tahun Baru. Selain itu, Frans juga melarang warga melakukan kegiatan yang menimbulkan bunyi-bunyian selama perayaan Nataru. Demikian untuk menciptakan suasana damai, aman, dan nyaman khususnya untuk umat Nasrani di Kota Jayapura yang akan merayakan Natal. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Aldi Bimantara dari Tribun Papua. Silakan rekan Aldi. Iya baik, halo Rima dan juga Tribuners dari Kota Jayapura, Provinsi Papua. Ini terkait dengan momen menjelang Natal 25 Desember 2022 dan juga Tahun Baru 1 Januari 2023. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengeluarkan instruksi Wali Kota Jayapura yang salah satu isinya ataupun muatan isinya ini ialah melakukan pembatasan peredaran minuman beralkohol atau miras selama momen Natal dan Tahun Baru di ibu kota Provinsi Papua ini. Rima dan juga Tribuners, dapat kami informasikan bahwa instruksi tersebut merupakan instruksi Wali Kota Jayapura nomor 9 tahun 2022 tentang pembatasan dan larangan menjual ataupun mengonsumsi minuman beralkohol selama perayaan Natal dan Tahun Baru 1 Januari 2023. Rima dan juga Tribuners, larangan melakukan kegiatan yang menimbulkan bunyi-bunyian juga turut dimuat dalam instruksi tersebut. Ini artinya melakukan masyarakat yang melakukan bunyi-bunyian baik itu berupa petasan ataupun mercon juga dilakukan pembatasan. Ada hari-hari ataupun periode-periode tertentu di mana bisa ataupun boleh dibunyikan petasan maupun mercon, dan juga ada hari-hari di mana tidak diperbolehkan, seperti misalnya pada tanggal 24 dan 25 dan juga 26 Desember 2022. Rima dan juga Tribuners, dapat kami informasikan pula bahwa penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengatakan ini memang sesuai instruksi tersebut, semua tempat hiburan dan juga toko penjual minuman beralkohol tidak diperkenakan untuk beroperasi atau membuka dan menjual pada siang hari. Kemudian ini kebijakan tersebut terhitung mulai tanggal 15 sampai 27 Desember 2022 dengan batasan waktu penjualan minuman beralkohol mulai pukul 18.00 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore hingga 21.00 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam. Frans juga menyampaikan bahwa waktu operasional tempat-tempat hiburan buka pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur hingga 24.00 waktu Indonesia Timur malam hari pada tanggal 15 sampai dengan 23 Desember 2022. Kemudian dari tanggal 27 hingga 2 Januari 2023. Secara khusus untuk tanggal 24, 25, dan 26 Desember 2022, Rima dan juga Tribuners, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya bahwa semua tempat hiburan dan juga tempat penjualan minuman beralkohol ditutup. Ini tentunya untuk menghormati masyarakat Kota Jayapura yang didominasi ataupun mayoritas berkeyakinan Nasrani yang tentunya tengah merayakan sukacita Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember 2022. Demikian Mira dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua terkait dengan instruksi edaran imbauan pejabat Wali Kota Jayapura Frans PK menjelang Natal dan Tahun Baru. Salah satu poinnya terkait dengan pembatasan peredaran miras di Kota Jayapura. Aldi Bimantara dari Kota Jayapura, Tribun Papua melaporkan. Kembali ke Rima di studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Aldi Bimantara. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK. Untuk menciptakan suasana yang damai, suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat Kota Jayapura, khususnya umat Kristiani yang akan merayakan Natal, maka pemerintah Kota Jayapura telah mengeluarkan instruksi Wali Kota Jayapura nomor 9 tahun 2022 tentang pembatasan dan larangan menjual, mengkonsumsi minuman beralkohol serta jam operasional tempat-tempat hiburan dan juga
larangan dan pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan yang menimbulkan bunyi-bunyian selama perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Yaitu yang pertama, bahwa dalam instruksi nomor 9 itu kami mengatur Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang meresmikan secara langsung Cinema 21 pada Kamis 22 Desember di lantai 4 Grand Tarakan Mall. Kegiatan peresmian turut pula dihadiri Wali Kota Tarakan Hairul. Ada 4 studio yang diresmikan oleh Gubernur Kaltara. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Andi Pausia dari Tribun Kaltara. Silakan laporannya. Ya, baik rekan Rima, selamat petang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, siang tadi Gubernur Kaltara Dr. Andes Zainal Arifin Paliwang akhirnya meresmikan secara langsung Cinema 21 pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022. Tepatnya di lantai 4 Grand Tarakan Mall atau GTM yang berlokasi di Jalan Yosudarso. Dikatakan untuk peresmian hari ini juga turut dihadiri Wali Kota Tarakan dan segenap unsur Forkopimda. Dikatakan Gubernur Kaltara Dr. Andes Zainal Arifin Paliwang akhirnya Tarakan bisa dan Kaltara secara umumnya bisa memiliki bioskop sendiri, di mana untuk Cinema 21 ini atau yang dikenal warga Tarakan XX1 menjadi satu-satunya bioskop yang bisa diakses oleh masyarakat setelah sekian lama dinanti. Dan dikatakan Dr. Andes Zainal Arifin Paliwang, ia juga mengapresiasi terhadap manajemen yang ada di Cinema 21, di mana sudah bersedia untuk berinvestasi di Tarakan, apalagi mengingat untuk lokasinya Grand Tarakan Mall yang diketahui adalah salah satu mall yang tersepi yang ada di Indonesia, namun tetap berani untuk berinvestasi, sehingga ia pun bersyukur dan untuk kali ini mall tersebut dipercaya tidak akan lagi menjadi mall yang tersepi karena sudah ada Cinema 21 atau yang dikenal masyarakat XX1 sudah masuk di Kota Tarakan dan bisa memulai geliat perekonomian khususnya yang ada di Grand Tarakan Mall. Kemudian ia juga berterima kasih kepada Wali Kota Tarakan atas supportnya yang sudah membantu dan selama ini selalu berkoordinasi dan berkomunikasi, termasuk juga dari sisi membantu dari sisi pajak, sehingga akhirnya Cinema 21 bisa terwujud di bioskop Cinema 21 bisa terwujud di Kota Tarakan. Sementara itu dari Endang Sutaryadi, perwakilan dari Cinema 21 mengatakan untuk hari ini sekaligus juga dilakukan launching perdana, tayang perdana film Avatar 2 The Way of Water, dan ia juga menyampaikan bahwa untuk bioskop ini terdiri dari 4 studio dengan kapasitas total sekitar 494 tempat duduk, di mana untuk studio 1 dan studio 2 masing-masing menampung sekitar 128 kursi, dan untuk studio 3 dan studio 4 masing-masing menampung sektor pajak hiburan dan restoran di Kota Tarakan, sehingga Tarakan juga akan semakin bertambah lokasi wisata yang bisa dikunjungi oleh masyarakat lokal Tarakan maupun masyarakat pendatang dan wisatawan mancanegara. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Andi Pausia. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang. Kita Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bahwa gedung ini bisa kita bisa mulai, dan terima kasih kepada Wali Kota Tarakan yang mensupport
adanya gedung ini. Saya beberapa kali komunikasi dengan beliau, tolong untuk pajaknya diturunkan. Dan alhamdulillah juga beliau bisa membantu ya sehingga sinema ini bisa kita nikmati mulai hari ini. Dan pengalaman saya Bapak Ibu sekalian, tahun 2019 saya menonton film itu di bioskop termahal di dunia. Ya, karena harus menonton di Balikpapan. Harga tiket pesawat pulang pergi berapa? Hotel kamar itu berapa? Harga tiket paling 15.000, 20.000. Ya, tapi harga tiket pesawat pulang pergi berapa juta saat itu? Ya, dan itu wajib nonton film itu saat itu. Aktivitas mudik yang dilakukan masyarakat selama Nataru di Bandara Sentani Kabupaten Jayapura dipastikan akan terjaga dengan baik. Hal itu disampaikan Kapolsek KP3 Bandara Sentani, Ibtu Wajedi. Ia mengatakan sejak terbentuknya Posko Nataru pada 19 Desember hingga saat ini aktivitas masyarakat yang melakukan mudik masih terpantau lancar dan aman. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Calvin Elwis dari Tribun Papua. Silakan rekan Calvin. Baik, Rima dan juga Tribunas terkait dengan pengawasan aktivitas mudik di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, nampaknya tetap terpantau lancar, di mana seluruh masyarakat yang melakukan aktivitas mudik ini terlihat juga tidak mengalami kendala sedikitpun atau gangguan. Dan juga dari hasil wawancara kami dari Kapolsek KP3 Bandara Sentani menyampaikan bahwa sejak tanggal 19 kemarin terbentuknya posko Nataru dalam pelaksanaan pengawasan aktivitas mudik di Bandara Sentani hingga saat ini masih tetap terpantau lancar dan tidak ada gangguan sedikitpun ataupun kendala-kendala yang dialami oleh para penumpang yang melakukan aktivitas mudik ini sendiri. Nah, selain itu juga dia menyampaikan bahwa pihaknya juga rutin terus melakukan patroli untuk memantau dan memastikan bagaimana terkait aktivitas masyarakat sendiri dalam melakukan aktivitas mudik di menjelang Hari Raya Natal maupun Tahun Baru. Demikian Rima dan juga Tribunas. Baik, terima kasih laporannya rekan Calvin Elwis, selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Kapolsek KP3 Bandara Sentani, Ibtu Wajedi. Terkait saat ini menjelang Natal dan Tahun Baru, kita ada posko gabungan, baik itu dari TNI maupun Polri, dari instansi terkait, karantina, kesehatan, maupun perhubungan, ada posko yang berada di dalam terminal penumpang. Sampai saat ini masih aman, masih kondusif, belum ada perkembangan atau isu-isu yang terjadi di bandara ini atau gangguan terhadap pelaksanaan mudik untuk masyarakat. Untuk personil sudah dibentuk karena khusus untuk di bandara kita ada posko dengan stakeholder yang ada, baik itu dari TNI Angkatan Udara, dari Paskas, dari Perhubungan, dari Basarnas, dari karantina. Kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Kendari menyiapkan 9 kapal angkutan laut yang akan beroperasi selama libur Natal dan Tahun Baru. Adapun rute 9 armada kapal laut dengan rute operasi reguler untuk membantu penyeberangan warga saat libur Nataru. Meski diprediksi tak terjadi lonjakan, pihaknya tetap menyediakan kapal pengangkut cadangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Laude Ari dari Tribun News Ultra. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima. Selamat sore Tribuners. Sekali kemarin kantor KSOP Kota Kendari melakukan pemantauan di sejumlah pelabuhan dan fasilitas pelabuhan yang ada di Kota Kendari. Yang nantinya akan digunakan masyarakat untuk baik itu libur Natal atau mudik saat Natal dan Tahun Baru 2023. Untuk Nataru 2023 mendatang, KSAP juga menyiapkan 9 kapal laut yang akan beroperasi secara reguler
untuk melayani pelabuhan, melayani penyeberangan antar pelabuhan di daerah Selat Utara. Di mana sembilan kapal laut ini terdiri dari 2 dari TNI, kemudian 7 yang beroperasi dari kapal Jetliner. Kemudian KSLP juga menyiapkan kapal cadangan, intinya meskipun di libur Natal dan Tahun Baru ini diprediksi tidak ada lonjakan penumpang, namun dari KSLP sendiri sudah menyiapkan masing-masing satu kapal cadangan untuk pihak perusahaan pelayaran yang ada di Kota Kendari. Dan itu KSLP juga menyiapkan sejumlah posko yang nantinya akan menjadi tempat untuk para penumpang nanti menyampaikan permasalahan atau keluhan selama melakukan pelayaran di Kota Kendari. Posko itu sendiri terdiri disimpan di 3 tempat. Pertama di Pelabuhan Nusantara Kota Kendari, kemudian di Pelabuhan Bungku Toko atau Pelabuhan TNI di Toko, dan yang ketiga pelabuhan yang melayani rute Pelabuhan Bu dan Wauni. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Laudiari. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Kasubag Tata Usaha KSOP kelas 2 Kendari Imron Usman. Kesiapan angkutan laut Nataru tahun 2022 dan tahun baru 2023, kesiapan kami dari pihak KSOP, kami telah melaksanakan rapat koordinasi persiapan angkutan laut Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023 pada tanggal 14 Desember 2022 bersama dengan pihak instansi pemerintah baik dari Pemda, dalam hal ini Pemprov, Pemkot, termasuk dari Pola Air, Kapolsek KP3, KKP, BMKG, dan beberapa stakeholder lainnya untuk kami meningkatkan koordinasi dalam kesiapan angkutan Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023 ini supaya angkutan laut. Polres Tapin resmi melaksanakan apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Lilin Intan tahun 2022 pada Kamis 22 Desember hari ini. Pantauan Banjarmasin Pos usai pelaksanaan apel. Kapolres Tapin AKBP Ernesto Saiser bersama Forkopimda dan instansi terkait lainnya memantau persiapan pos pelayanan di Bundaran Dulang Tapin. Ernesto Saiser mengatakan bahwa operasi Lilin Intan akan berlangsung di tanggal 23 Desember sampai 2 Januari 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Stanislaus dari Banjarmasin Pos. Silakan rekan. Baik, Rima dan Tribuners, saya laporkan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan operasi kepolisian Lilin Intan 2022 terkait dengan pengamanan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Tapin yang dilaksanakan pada pagi hari tadi. Dan usai melaksanakan apel, jajaran dari Polres Tapin dipimpin Kapolres Tapin Bapak AKBP Ernesto Saiser bersama dengan Forkopimda dan juga instansi terkait lainnya langsung melakukan peninjauan di pos pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 di beberapa titik, khususnya untuk hari ini dipantau melaksanakan pemantauan di Bundaran Dulang, itu pos pelayanan. Jadi dapat saya sampaikan kepada Tribuners bahwa di Kabupaten Tapin ini terkait dengan pengamanan Natal dan Tahun Baru, pihak kepolisian Polres Tapin mendirikan 4 pos di Kabupaten Tapin, 3 pos yaitu pos pengamanan dan 1 posnya itu pos pelayanan. Nah, pos pelayanan ini berada di pusat kota rantau yang memang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum yang melintas di Kabupaten Tapin, karena Kabupaten Tapin ini adalah salah satu kabupaten yang menjadi lintasan dari kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Terkait dengan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 ini,
ada 3 titik pos yang sudah didirikan dan besok mulai beroperasi, yaitu di Kecamatan Candilaras Selatan, yaitu di Margasari, di Kecamatan Binuang, dan juga di Kecamatan Lokpaikat. Sementara itu khusus untuk pos pelayanan yang ada di Bundaran Dulang ini, selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga, dari Kepolisian Polres Tapin juga menyediakan servis motor gratis, ada pelayanan kesehatan, dan juga ada makan dan minum gratis, serta kesehatan secara gratis. Semua ini dilakukan, informasi yang dapat kami sampaikan kepada Tribuners bahwa semua ini dilakukan tidak lain adalah memberikan kenyamanan dan kondusivitas kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan yang mengambil kesempatan untuk melaksanakan mudik di momen Natal dan Tahun Baru 2023. Seperti itu, Rima. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Stanislaus, selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Kapolres Tapin AKBP Ernesto Saiset. Untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru ini, Komandan, di Kabupaten Tapin ini berapa pos dipersiapkan ini? Kita buat 4 pos, 3 pos pengamanan, 1 pos pelayanan. Pos pengamanan itu ada di Lokpaikat 1, Binuang 1, sama CLU 1. Untuk pos pelayanan kita buat di sini, Bundaran Dulang ini, ya, di mana pos pelayanan ini kita berikan inovasi kepada masyarakat dan kita tingkatkan pelayanan. Rekan-rekan sendiri bisa lihat, kita siapkan cek kesehatan gratis, kemudian ada pijat gratis, kemudian juga ada bengkel, tambal ban, dan snack dan minuman. Ya, kemudian juga untuk posko kita buat nyaman, ya, kita buat menarik sehingga masyarakat bisa memanfaatkan pos pelayanan ini untuk istirahat, ya, kemudian juga bisa tersenyum. Siapa tahu ada yang naik mobil kendaraan, dia agak stres, ya, kemudian lihat boneka kita yang kita berdirikan ini bisa tertawa senyum sehingga bisa rileks untuk melanjutkan perjalanannya. IGD Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengalami kebakaran pada Rabu 21 Desember kemarin sekira pukul 12:10 waktu Indonesia Barat. Percikan api di atap IGD dan suara ledakan membuat para pasien panik dan berhamburan keluar. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Rizal Jalaluddin dari Tribun Jabar. Silakan rekan laporannya. Rima dan juga Tribuners dapat saya sampaikan bahwa kejadian kebakaran di ruangan IGD RSUD Pelabuhan Ratu itu terjadi kemarin sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Kebakaran terjadi diduga akibat adanya korsleting listrik sehingga membuat panik pasien yang ada di IGD dan berhamburan keluar ruangan IGD. Ada mereka berlarian ke area parkiran, ada juga yang keluar gerbang untuk menyelamatkan diri. Para pasien yang ada di dalam IGD ada yang dievakuasi dengan didorong menggunakan kursi roda, juga didorong dengan bednya, bahkan ada yang sampai digendong karena paniknya melihat kobaran ataupun kepulan asap yang muncul di atas atap IGD. Sebelum kebakaran itu terjadi, awalnya warga yang di sekitar IGD ataupun para pasien dan juga keluarga pasien dikagetkan dengan munculnya suara ledakan seperti suara petasan, dan mereka dikagetkan dengan teriakan kebakaran seperti itu karena melihat kepulan asap muncul dari atap IGD. Salah seorang keluarga pasien yang berhasil kami wawancarai kemarin atas nama Leli mengatakan bahwa dirinya mengaku kaget baru saja keluarganya masuk ke IGD, tiba-tiba dikagetkan dengan kebakaran tersebut, sehingga ia pun terpaksa lari keluar IGD dengan membawa keluarganya yang sedang sakit. Bahkan ada satu pasien yang dimana keluarga pasien membawa pasien tersebut IGD lari keluar IGD dengan cara digendong. Saat dikonfirmasi, Direktur Utama RSUD Pelabuhan Ratu Pak Luhung, beliau mengatakan bahwa pihaknya mengupayakan secara cepat perbaikan di IGD yang saat ini sudah dikosongkan pasca kebakaran, dan para pasien di IGD itu sekarang sudah dievakuasi di ruangan IGD gawat darurat kebencanaan ataupun ruangan transit. Kemarin yang dievakuasi dari IGD saat kejadian kebakaran berjumlah sekitar 54 pasien. Untuk hari ini pun pasien yang datang ke IGD dan masih ditangani di ruangan transit tersebut terus bertambah.
karena pelayanan di RSUD Palabuhan Ratu meskipun IGD mengalami kebakaran, itu pelayanan masih tetap berjalan. Dan perlu kami sampaikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, dan kerusakan yang terjadi di IGD juga tidak terlalu parah, karena pemadam kebakaran, yang dimana kebetulan kantor pemadam kebakaran dengan rumah sakit ini berdekatan, sehingga dengan cepat pemadam langsung melakukan penyetariran ruangan IGD. Saat ini, ataupun hari ini, Kamis, para petugas dari pihak Rumah Sakit Palabuhan Ratu masih melakukan upaya perbaikan ruangan IGD dengan cepat, dan tadi juga disampaikan bahwa diharapkan ruangan IGD ini dapat kembali ditempati oleh para pasien yang saat ini dievakuasi besok, dan perbaikan diupayakan selesai nanti malam. Demikian, Rima. Baik, terima kasih laporannya rekan Rizal Jalaluddin. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari PLT Dirut RSUD Palabuhan Ratu Luhung Budiai Ilmiawan dan keluarga pasien. Tadi kronologis kejadiannya seperti apa sih, Dok? Yang pasti tiba-tiba ada asap dari atap yang keluar, dan kita langsung menghubungi pihak damkar ya, dan kita melakukan potret di sini. Dan alhamdulillah dari pihak damkar datang secepatnya, dan kemungkinan ini disebabkan adanya konsleting listrik di arah. Dan kita sudah melakukan evakuasi pasien ke ruang transit. Sementara ini kita sedang mencoba untuk memperbaiki ruang IGD ini, ya. Sementara awal kita perbaiki, dan mudah-mudahan 2 atau 3 jam kemudian bisa kembali lagi ke IGD karena masih tata tangan. Tadi itu pas kenapa sih pasien bisa dibawa ke sini? Iya, kan bayinya lagi sakit. Nggak parah sih sakitnya, tapi pas udah diperiksa di sini sakitnya parah, mau dirawat. Pas udah di dalam, dia kan udah daftar. Terus di luar teriak-teriak kan, bakaran ya. Oh gitu. Terus dia kan nggak bisa jalan. Dipangku sama kita. Oh gitu. Panik, sempat panik ya? Panik. Tapi ngelihat kobaran apinya nggak? Enggak sih. Cuman teriakan ya? Asap doang sih. Asap doang. Oke. Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menyerahkan sertifikat tanah kepada kelompok suku anak dalam atau SAD 113 Desa Singkawang, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari pada Rabu 21 Desember. Ia turut didampingi Wakil Menteri Raja Juli Antoni, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Kepala BPN Provinsi Jambi Wartomo beserta rombongan lainnya. Penyerahan sertifikat tanah tersebut merupakan akhir dari penyelesaian konflik yang berlangsung selama 35 tahun antara SAD 113 dan PT Berkah Sawit Utama. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Wiradani dari Tribun Jambi. Silakan laporannya. Terima kasih rekan Rima. Betul bahwasannya tadi malam berlangsung penyerahan sertifikat oleh Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto dan juga turut didampingi Wamen Raja Juliantoni yang didampingi oleh pejabat Provinsi Jambi, menyerahkan secara langsung sertifikat tanah kepada warga suku anak dalam 113. Nah, untuk permasalahan warga SAD 113 ini sudah berlangsung selama 35 tahun antara SAD 113 dengan PT Berkah Sawit Utama. Nah, penyerahan sertifikat ini merupakan akhir dari semua konflik yang telah terselesaikan selama ini, Tribuners, dan penyerahan itu berlangsung dengan turut bahagia diikuti oleh semua suku anak dalam di Batanghari, Tribuners. Nah, ada sebanyak 9 sertifikat yang diserahkan kepada perwakilan suku anak dalam, dan ini merupakan sertifikat komunal yang diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Sebelumnya sudah diterima 2 sertifikat oleh perwakilan SAD yang diterima langsung dari Presiden Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu. Nah, untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, rekan Rima. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Wiradani. Selamat bertugas kembali.
Budidaya tanaman sorghum, tanaman biji-bijian asal benua Afrika, mulai diminati oleh petani di wilayah Kabupaten Oku Selatan sebagai sumber penghasilan para petani. Tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk alternatif makanan pangan pengganti beras ini sudah dibudidayakan di wilayah Kecamatan Buairawan, Kabupaten setempat. Ketertarikan petani lewat pemberitaan media dan mempelajarinya lewat internet, serta dibantu mentor dari luar daerah. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Alan Nopriansyah dari Sriwijaya Pos. Silakan laporannya. Baik, terima kasih rekan Rima. Dapat kami laporkan untuk di Kabupaten Komering Ulu Selatan khususnya untuk budidaya tanaman sorghum ya sudah mulai digalakkan oleh para petani khususnya di wilayah Kecamatan Buairawan. Sorghum ini sudah ditanam di luas lahan pada satu petani itu ada 1,5 hektar ya. Sudah membudidayakan tanaman sorghum ini. Di wilayah tersebut juga ada sejumlah petani sudah membudidayakan jenis tanaman sorghum yang berasal dari Afrika ini. Tanaman ini sendiri rekan dapat kami laporkan dipilih petani sebab dinilai lebih irit untuk pembiayaan dari segi modal ya karena per sekali panen itu hanya cukup menggunakan modal kisaran dalam 1,5 hektar itu kisaran 2 juta rupiah, 600 rupiah itu dengan rincian 600 rupiah untuk membasmi hama seperti hama rumput dan sebagainya, dan juga 1.400.000 itu untuk pupuk dan sebagainya, dan juga untuk hasilnya juga cukup lumayan. Dalam sekali panen itu sekitar 2-3 ton atau sampai 4 ton itu menghasilkan belasan juta rupiah atau kisaran 8 kali lipat hingga 10 kali lipat. Sementara ini memang sorghum ini memang untuk khususnya di wilayah Kabupaten Komering Ulu Selatan ini memang baru saja untuk digalakan untuk petani. Namun saat ini para petani sudah mulai meminati sorghum, terlebih tanaman sorghum ini memang bisa digunakan untuk tanaman pangan sebagai alternatif pengganti beras yang memang sudah sangat diminati oleh para petani di wilayah Kabupaten Komering Ulu Selatan ini. Demikian rekan Risma dapat kami laporkan di wilayah Kabupaten Komering Ulu Selatan. Baik, terima kasih laporannya rekan Alan. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari petani sorghum Rismiana. Gampang sekali perawatannya. Ditugal, terus nyemprot sekali, pupuk sedikit. Pupuknya cuma sedikit. Panen pun gampang. Ini belum tahu, kabarnya 2.500 per kilo itu. Per kilo. Beredar di media sosial video aksi pencurian seorang pria di Masjid Agung Madaniyah Karanganyar, Kabupaten Karanganyar pada Selasa 20 Desember malam. Kini pelaku sudah diamankan dan di barang bukti berupa 1 tas punggung berwarna hitam yang berisi laptop dan tas lempang berisi uang Rp300.000. Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKBP Setiako mengungkap identitas pelaku berinisial HWF, warga Jombang, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Mardon dari Tribun Solo. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Rima. Saya akan menyampaikan informasi terkait viral sebuah video aksi pencurian seorang pria mencuri di Masjid Agung Madaniyah Karanganyar saat salat Isya. Aksi tersebut diketahui terjadi pada saat salat Isya di masjid tersebut, dan video tersebut berdurasi sekitar 1 menit
44 detik. Dalam video tersebut tergambarkan suasana masyarakat tengah melaksanakan salat isya di Masjid Agung Madaniyah Karanganyar. Kemudian terlihat seseorang atau pelaku tersebut keluar dari barisan tersebut dan berbalik menuju ke belakang ke tiang. Nah, sesampainya di sana dengan mengenakan jaket dan sarung, dia berjalan menuju ke tas punggung dan mengambil tas punggung tersebut yang berisi laptop dan menyembunyikannya di dalam jaket. Lanjut, dia menuju ke tiang berikutnya dan mengambil tas selempang yang berisi uang dan dengan cara menutupi menggunakan sarung. Kemudian setelah melancarkan aksinya, dalam video perekam meminta petugas orang yang di sebelahnya untuk mengamankan pria tersebut dan akhirnya pria tersebut diamankan. Nah, pria tersebut merupakan warga Jombang dan sudah diamankan oleh Polres Karanganyar. Satreskrim mengatakan untuk korban, untuk pelaku menggondol berhasil mengamankan laptop serta uang tunai sebesar 300.000 dan akan dijerat pasal 363 KUHP dengan pidana penjara paling lama selama 4 bulan 15 hari. Demikian. Baik, terima kasih laporannya rekan Mardon. Selamat bertugas kembali. Ratusan pelayat hadir menyaksikan prosesi apel persada pemakaman kedinasan almarhum Aibtu Ruslan, personel polisi di Riau yang tewas akibat ditikam rekannya sesama polisi. Prosesi pemakaman berlangsung pada Rabu 21 Desember 2022 siang. Selain pihak keluarga, hadir sanak saudara, kerabat, teman, tetangga, dan rekan-rekan korban di kepolisian. Aibtu Ruslan, polisi yang tewas usai ditusuk oleh sesama personel polisi. Pelaku merupakan junior korban yakni Bribka WF. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Jalan Kertama, Kota Pekanbaru. Sebelumnya, jenazah almarhum disalatkan di Masjid Amal Khairat di Jalan Paus. Kegiatan dipimpin oleh Wakil Kepala SPN Polda Riau AKBP Indra. Pantauan Tribun Pekanbaru, jenazah terlihat diturunkan dari mobil ambulans. Jenazah korban dengan balutan bendera merah putih dibawa ke samping kuburan. Kegiatan diawali dengan pembacaan syawat singkat. Pembacaan riwayat singkat dari almarhum Aibtu Ruslan. Berikutnya dilaksanakan proses pemakaman yang diiringi dengan tembakan salvo 1 kali ke udara oleh regu yang bertugas. Suasana haru begitu terasa saat detik-detik jenazah korban diturunkan ke liang lahat. Terlebih saat anak korban melantunkan azan, suaranya terdengar berat. Azan sempat terputus sejenak lantaran anak korban tak mampu membendung tangis. Jenazah korban kemudian ditimbun dengan tanah. Berikutnya yakni proses tabur bunga, tampak istri korban dengan isak tangis didampingi anggota keluarga lain menabur bunga di atas pusaran korban. Personel polisi di Riau Aibtu Ruslan meregang nyawa usai ditusuk dengan sungkur oleh pelaku yang juga polisi berinisial WF. Peristiwa terjadi pada Selasa 20 Desember malam di kawasan Sekolah Polisi Negara Polda Riau di Jalan Raya Pekanbaru, Bangkinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Adapun pemicu aksi penusukan ini diduga lantaran pelaku tak terima ditegur korban yang merupakan Banit Provos SPN Polda Riau ini. Informasi dihimpun kronologis kejadian bermula saat Aibtu Ruslan sekira pukul 15.45 waktu Indonesia Barat datang ke penjagaan SPN memanggil pelaku untuk melaksanakan apel. Saat itu korban bertanya kepada pelaku yang merupakan Bamin Gadik SPN Polda Riau, kenapa tidak ikut apel?
Pelaku beralasan dirinya memang diminta berjaga oleh seorang perwira di penjagaan tersebut. Aibtu Ruslan lalu menyuruh Bribka WF untuk push up, namun permintaan itu ditolak oleh pelaku. Selisih paham antara keduanya sempat dilerai oleh personel lain. Aibtu Ruslan kemudian pergi untuk mengikuti apel. Selanjutnya perwira penjagaan memanggil Bribka WF dan meminta senjata revolver inventaris agar diserahkan Bribka WF yang diminta pulang. Segera pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, Bribka WF datang kembali ke SPN Polda Riau bersama kedua orang tuanya dan adiknya. Bribka WF mencoba menghadap kepada unsur pimpinan di SPN Polda Riau, namun ternyata ia merasa tidak puas. Pelaku lantas berlari menuju ke penjagaan dan bertemu korban. Sempat terjadi perkelahian antara keduanya sejurus, kemudian pelaku mengeluarkan sungkur dan menikam korban yang mengenai bagian dada kiri dan rusuk kiri korban. Akibat kejadian ini korban jatuh ke tanah, sementara pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Terkait kejadian ini dibenarkan oleh Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal melalui Kabid Humas Kombes Pol Sunarto. Lanjut, Kabid Humas Kapolda Riau memastikan pelaku akan ditindak tegas dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Hari Jumat. Nah, jadi kita ini, saya alhamdulillah mengelola travel umroh di Dumai. Saya koordinasi dengan beliau untuk mengajak beliau umroh di bulan Februari. Nah, kita ada seat 3 dan beliau katakan insya Allah akan ikut, mohon doa segala macamnya, tapi Allah berkehendak lain. Mudah-mudahan niat beliau, ini Allah sampaikan. Pasti niat kita Allah sampaikan. Niat beliau terkhusus sampaikan. Abang yang ngajak itu? Iya, betul. Beliau tapi dalam kondisi yang tak seperti biasa. Jadi beliau ini yang kita tahu dalam komunikasi itu beliau ini orangnya ceria, semangat, humoris gitu. Tapi yang komunikasi terakhir kemarin dari beberapa rekan kita juga konfirmasi bahwa beberapa hari ini beliau memang agak berbeda dalam merespon sesuatu. Di SPN juga kita dengar seperti itu dan terjadi juga dengan saya biasa gitu. Pihak keluarga sebenarnya diberi. Warga Jalan Karya Wisata memprotes pemerintah Kota Medan karena telah membangun median jalan yang justru menyebabkan kemacetan semakin parah. Mereka meminta median jalan yang dipasang di sepanjang 1,8 km dihentikan, sebab sudah banyak kendaraan yang rusak akibat putaran yang ada di simpang Taman Cadika tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Anissa dari Tribun Medan. Silakan laporannya. Baik, selamat sore Rima dan Tribuners. Memang saat ini di Kota Medan lagi dihebohkan adanya median jalan ataupun pembatas jalan sepanjang 1,8 km, di mana ini terjadi di Jalan Karya Wisata Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Nah, di sepanjang jalan ini, median jalan ini dipasang sepanjang 1,8 km. Hanya saja yang dirasakan oleh masyarakat sekitar yang membuat masyarakat geram itu karena median jalan ini tidak minim sekali, cukup jauh, dan membuat warga ataupun pedagang sekitar mengeluh karena akibat adanya median jalan ini, pertama membuat omset pendapatan para pedagang di sekitaran Medan Johor ini ataupun sepanjang Jalan Karya Wisata ini berkurang drastis. Begitupun kemacetan, memang untuk daerah Medan Johor ini kemacetannya memang sering terjadi. Hanya saja sejak adanya median jalan ini, jalan ini menjadi lebih macet, bahkan anak-anak sekolah itu sering telat, dan bukan anak sekolah saja tapi juga pekerja, dan ini kemacetannya bisa kendaraan itu atau pengendara bisa 2 jam tidak bergerak sama sekali. Nah, menurut saat kita konfirmasi ke Kadis PU bahwa pihaknya hanya mengeksekusi saja. Namun untuk median jalannya ataupun proses median jalannya itu berdasarkan kajian Dinas Perhubungan. Saat kita konfirmasi ke Kadis Perhubungan juga menyatakan bahwa median jalan ini dipasangkan karena untuk menertibkan pengendara yang
sering parkir sembarangan, bahkan juga ada beberapa pedagang yang berjualan sampai memakan badan jalan. Nah, saat kita juga konfirmasi ke Wali Kota Medan, Bapak Bobi Afif Nasution juga menyatakan bahwa sepanjang pemasangan median jalan ini bukan karena hal lain, tapi juga untuk menertibkan para pedagang, bahkan pemilik perumahan, di mana ada beberapa perumahan seperti perumahan JCT itu memakan setengah badan jalan, sehingga akhirnya dipasanglah median jalan ini untuk menertibkan. Dan menurut Wali Kota Medan itu untuk sebagai menjaga aset Pemko Medan. Nah, makanya itu diadakanlah median jalan ini. Memang warga Medan dikabarkan hari Jumat ini atau besok itu mengadakan somasi, namun ketika kita tanya ke Wali Kota Medan, beliau mengaku tidak gentar dan akan tetap melakukan median jalan. Begitu Risma. Kembali ke studio. Atas laporannya rekan Anissa dari Tribun Medan, selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Bobi Nasution, Wali Kota Medan. Median jalan untuk Johor ini seperti apa, Pak? Mereka ini somasi, Pak. Ini mereka mau melakukan somasi nih, Pak. Tanggapan kita gimana, Pak? Iya, ke kantor Wali Kota katanya, Pak. Ya, yang parkir di pinggir jalan disomasi juga lah. Oke. Bilang. Ya, jadi tanggapan kita nih, Pak? Itu coba dilihat. Di tengah ada median jalan, di sebelah kirinya ada apa? Pernah perhatiin nggak? Masa yang jualan boleh jualan? Kita hari ini lagi menggalakkan UMKM, betul. Cuman bukan berarti UMKM sembarangan jualannya. Terus kalau kita lagi galakkan UMKM, masa boleh jualan di tengah jalan? Jualan di tengah jalan, di median jalan boleh jualan, di pinggir jalan, di atas trotoar boleh jualan, nggak juga. Jadi silahkan kita buat aturan juga ada hitungannya. Kalau kita lagi buat aturan itu tentunya kita ingin tertibkan. Kenapa itu median jalan itu sekaligus untuk pengamanan aset kita. Makin banyak yang maju ke tengah, yang jualan makin hari makin ke tengah jalan. Ya, sudah sampai kemarin JCT itu. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari ini, Kamis 22 Desember. Dirinya disidang terkait perkara meme stupa Borobudur mirip Jokowi yang diunggah melalui akun Twitternya. Agenda sidang pada hari ini merupakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari Roy Suryo sebagai terdakwa. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Asri Fadilah dari Tribun. Silakan laporannya. Baik, terima kasih rekan Rima. Tribuners, hari ini Roy Suryo kembali menjalani persidangan terkait perkara meme stupa Borobudur mirip Jokowi yang diunggah melalui akun Twitternya. Agenda sidang pada hari ini seperti yang telah disampaikan adalah pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari Roy Suryo. Di ruang sidang, Roy Suryo terpantau tak lagi menghadiri sidang secara daring, bagaimana saat agenda penuntutan pada pekan lalu. Dirinya tampak hadir didampingi para penasihat hukumnya. Sementara di deretan kursi pengunjung tampak hadir istrinya Ririn Suryo untuk memberikan support. Kemudian tampak juga mantan Menkumham Amir Syamsuddin duduk juga di deretan kursi pengunjung. Saat ditanya, Amir mengaku hadir untuk memberikan dukungan kepada rekannya di sesama kabinet pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pemirsa, dalam pledoinya Roy Suryo menyampaikan permohonan agar majelis hakim membebaskan dirinya dari tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU. Selain membebaskan dari hukuman, Roy Suryo juga meminta agar majelis hakim memulihkan harkat dan martabatnya akibat terseret kasus ini. Permohonan itu disampaikannya karena tak merasa melakukan perbuatan yang menimbulkan kebencian atau permusuhan baik individu maupun dalam kelompok masyarakat. Menurutnya, dia justru mencoba membantu masyarakat yang terdampak akibat kenaikan tiket Borobudur yang sempat diwacanakan pemerintah dengan mengkritisi isu tersebut. Bagaimana diketahui juga, Tribuners, dalam kasus ini, sebelumnya Roy Suryo telah dituntut 1 tahun 6 bulan penjara oleh JPU. Tuntutan itu dijatuhkan JPU karena Roy Suryo dianggap melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Demikian yang dapat saya sampaikan, Tribuners. Lebihnya saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Asri Fadilah. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari ex-Menpora Roy Suryo. Ya, jadi sebenarnya ini pelajaran berarti bagi semua pihak. Ya, bahwa saya memang dalam melakukan itu adalah merupakan hak asasi untuk menyampaikan dan membantu
sebenarnya umat Buddha. Kenapa? Karena saya melihat waktu itu ada pimpinan umat Buddha tertinggi, yaitu Sri Panyavaru Mahatera yang menyuarakan keberatan. Dan beliau sendiri mengatakan, sampai mati umat Buddha tidak akan bisa naik ke Candi Borobudur, terutama yang menengah ke bawah, karena kalau harga tiketnya tinggi. Dan tidak ada yang menyarankan yang lain itu. Maka saya membaca berita itu, kemudian tersentuh hati saya, ingin membantu. Karena apa? Saya itu bukan orang asing di Borobudur ya. Tadi sudah saya sebutkan, saya itu selalu dalam tiap tahun, mulai dari tahun 90 sampai dengan tahun 2000-an, ada fotografer resmi dari upacara Waisak ketika saya itu tergabung dalam hiburan seni foto amatir. Bahkan saya termasuk orang yang memang diberi izin untuk memotret waktu itu, belum ada drone. Borobudur dari atas. Itu bukan sembarangan. Orang yang kasih izin pakai drone, pakai gondola waktu itu, saya menggunakan itu. Kalau Sebagaimana diketahui, Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur pada Rabu 7 Desember 2022. Barreskrim Polri rupanya ngebut menangani kasus ini. Belum sampai 1 bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka, Barreskrim sudah melimpahkan berkas Ismail Bolong ke Kejaksaan Agung. Selain berkas Ismail Bolong, Barreskrim juga melimpahkan berkas 2 tersangka lain, yakni Budi dan Rinto. Diketahui berkas perkara Ismail Bolong CS dilimpahkan oleh Ditipidder Barreskrim Polri alias tahap 1 pada 14 Desember. Pihak Kejaksaan menerima berkas tersebut pada Jumat 16 Desember 2022. Total ada 6 jaksa peneliti yang ditugaskan untuk mempelajari berkas perkara tersebut. Namun kini berkas perkara Ismail Bolong CS dikembalikan ke Barreskrim sebab berkas dinyatakan belum lengkap. Berkas perkara tambang ilegal yang menyeret Ismail Bolong resmi dikembalikan Kejaksaan Agung alias P16 ke tim penyidik Barreskrim Polri. Pengembalian tersebut karena jaksa peneliti menyatakan bahwa berkas perkara yang dilimpahkan belum lengkap. Tanya Ismail Bolong, berkas perkara atas kedua tersangka lain yaitu Budi dan Rianto juga dianggap belum lengkap oleh jaksa peneliti. Sebagai informasi dalam perkara ini, Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Rabu 7 Desember. Penetapan tersangka sekaligus penahanan itu dilakukan penyidik di Ditipidder Barreskrim Polri setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Ismail Bolong. Dalam perkara ini, Ismail Bolong berperan sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Diketahui tambang ilegal yang dilakukan oleh Ismail Bolong dan kawan-kawan di lahan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP2B milik PT Santan Batubara. Sementara itu masyarakat anti korupsi atau MAKI menyoroti kasus tambang ilegal yang menyeret Ismail Bolong CS sebagai tersangka. Dalam penanganan kasus Ismail Bolong oleh Polri, Maki merasa ada kejanggalan. Bahkan Maki mengaku sedikit kecewa dengan penanganan kasus Ismail Bolong tersebut. Menurut Maki, kasus Ismail Bolong lebih cocok ditangani oleh KPK. Alasannya, independensi dan keleluasaan penyidikan sangat dibutuhkan dalam kasus ini, terutama soal uang setoran ke petinggi Polri. Maki bahkan menyinggung istilah jeruk makan jeruk jika kasus ini ditangani oleh Polri. Sementara apabila ditangani KPK, Maki meyakini bisa independen dan lebih mendalami soal uang setoran ke petinggi Polri. Kaden Biro Paminal di Propam Polri Arif Rahman Arifin sempat tak percaya Brigadir J masih hidup saat melihat rekaman CCTV di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3. Ada 4 perwira polisi yang nobar CCTV yakni Kompol Cuk Putranto, Kompol Baihuni Wibowo, AKBP Ridwan Soplanit, dan AKBP Arif Rahman. Nobar CCTV terkait kematian Brigadir J ini terjadi pada Selasa 13 Juli 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari di rumah AKBP Ridwan Soplanit. Adapun rumah Ridwan Soplanit ini bersebelahan dengan rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3. Hal ini disampaikan Arif Rahman dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada Kamis 22 Desember. Menurut Arif, permintaan nonton CCTV itu disebut berasal dari terdakwa Cuk Putranto yang juga seperti Verdi Sambo. Namun saat itu dia masih enggan menanggapi permintaan tersebut
Selanjutnya Arif Rahman pun akhirnya menyetujui untuk menonton CCTV tersebut di halaman rumah Ridwan Soplanit. Lalu Baikuni pun mulai membuka laptop untuk memutar rekaman CCTV tersebut. Arif menuturkan video yang diputar adalah rekaman CCTV yang menyorot jalan di luar rumah dinas Verdi Sambo. Adapun letak CCTV itu dekat gapura lapangan Kompleks Polri Duren 3. Awalnya Arif melihat bahwa rekaman CCTV itu telah sesuai dengan keterangan Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati terkait adanya insiden tembak-menembak antara Baradae dan Brigadir J. Lalu dia mengaku kaget melihat ternyata Brigadir J masih hidup saat Verdi Sambo datang ke rumah dinas di Duren 3. Hal ini berbeda dengan keterangan Sambo yang mengatakan ada tembak-menembak dan datang setelah Brigadir J tewas. Arif mengaku tak percaya Brigadir J masih hidup karena baju yang dikenakannya berwarna merah saat melihat dalam proses autopsi di rumah sakit. Lalu Cuk pun menjawab bahwa warna merah baju Brigadir J karena darah. Lalu Arif pun mengaku kaget dengan rekaman CCTV tersebut sebab keterangan yang selama ini diungkap Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ternyata tidak benar. Meski begitu, Arif Rahman mengaku menyesal dirinya ikut menonton rekaman CCTV sekitar rumah Verdi Sambo. Bermula dari situ, Arif kini terseret kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun Arif merupakan satu dari 7 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice kasus Brigadir J ini. Selain dia, 6 terdakwa obstruction of justice lainnya yakni Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Dalam kasus ini 5 orang yang juga didakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kelimanya yakni Verdi Sambo, istri Sambo yakni Putri Chandrawati, ajudan Sambo yakni Richard Eliezer atau Baradae, dan Ricky Rizal atau Bribka RR, dan ART Sambo yakni Kuat Maruf. Terdakwa Putri Chandrawati mengakui jika dirinya berbohong dilecehkan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Hal ini diungkap ahli psikologi forensik dari Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia, yakni Reni Kusumo Wardani. Diketahui Reni dihadirkan JPO sebagai saksi ahli untuk terdakwa Verdi Sambo CS dalam sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan pada Rabu 21 Desember. Kata Reni dalam wawancara asesmen psikologi, Putri mengakui tindakan kekerasan seksual yang dialami itu sebenarnya terjadi di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022. Kemudian majelis hakim menanyakan kepada Reni soal informasi terkait pelecehan seksual di Duren 3 yang diceritakan Putri Chandrawati saat asesmen psikologi. Reni berujar pihaknya mendapat informasi terkait peristiwa di Duren 3 sehingga dapat memetakan 3 tempat yang berkaitan dengan peristiwa pembunuhan tersebut. Kemudian Reni mengungkap bahwa Putri Chandrawati sembari menangis mengaku terpaksa berbohong karena harus mengikuti skenario yang sudah dibuat oleh sang suami. Putri Chandrawati mengaku tertekan dan takut dengan suaminya, Verdi Sambo, sehingga ia terpaksa menandatangani BAP. Menurut Reni, respons tangisan Putri secara fisiologis dan emosional berbeda dengan saat menceritakan peristiwa yang ada di Magelang. Hakim lalu menanyakan bagaimana pandangan psikologis tentang tangisan Putri Chandrawati tersebut. Reni menjelaskan tangisan itu bisa saja terjadi karena respons Putri Chandrawati yang takut terhadap Verdi Sambo dan kebohongan yang disembunyikan. Sedangkan saat berkata jujur, Reni menilai Putri Chandrawati menangis karena kemungkinan ada perasaan trauma. Sementara itu, Reni menyebut kesaksian Putri Chandrawati soal dugaan pelecehan di Magelang kredibel. Keterangan Putri Chandrawati termasuk kategori kredibel karena adanya detail informasi yang disampaikan, kemudian akurasinya bisa berkesesuaian diinformasikan oleh pihak lain. Diketahui peristiwa pembunuhan terjadi setelah Putri Chandrawati mengaku dilecehkan Brigadir J di Magelang. Kemudian Verdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J yang melibatkan Barada Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Brigadir J lalu tewas di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022.
Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuatmaruf, dan Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Guru spiritual Gus Samsudin diduga mengalami gangguan jiwa. Ia sempat direhabilitasi di Pondok Pesantren Condromowo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Selain itu, Gus Samsudin bertingkah aneh tak seperti biasanya. Beberapa kali Gus Samsudin juga mengatakan ingin mengganti namanya dengan panggilan lain. Seperti sebelumnya, Gus Samsudin mengaku namanya adalah Syekh Marzuki. Pemilik nama lengkap Gus Samsudin Jadab ini menyebut Syekh Marzuki merupakan sosok mistis yang mendatangi dirinya. Setelah mengaku namanya Syekh Marzuki, Gus Samsudin kini ingin mengganti nama lagi. Ia ingin namanya diganti dengan Saridin. Gus Samsudin juga meminta agar nama akun YouTube-nya turut diganti. Ia meminta akun YouTube yang semula diberi nama Gus Samsudin Jadab diganti menjadi Mbah Din. Diduga Gus Samsudin saat itu masih berbicara di bawah alam sadarnya. Namun kini Gus Samsudin tampak mendatangi Polsek Lodoyo Barat dengan mengendarai mobil. Setelah menemui Kapolsek Lodoyo Barat, Gus Samsudin menyampaikan maksud dan tujuannya. Gus Samsudin mengatakan bahwa kini dirinya menjadi pengasuh Pondok Pesantren Nurusi Syifa Nusantara. Rencananya ia mengundang Kapolsek untuk menghadiri tasyakuran Pondok Pesantren tersebut. Gus Samsudin berharap Kapolsek untuk hadir dalam acara tersebut. Selain itu, ia juga berharap pondok pesantren ini berguna bagi masyarakat. Untuk undangan yang hadir diperkirakan sekitar 50 orang dengan dihadiri oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Blitar yakni Syaihuddin Rohman. Disebutkan bahwa Syaihuddin Rohman sebagai pengasuh utama pondok pesantren tersebut. Kapolsek kemudian menerima undangan dari Gus Samsudin. Gus Samsudin lalu berpamitan dan keluar Polsek. Meski tak melakukan kesalahan, Gus Samsudin mengaku merasa deg-degan hingga takut. Namun ia tak sungguh-sungguh takut lantaran dirinya tak bersalah. Seorang anggota polisi bernama Aibtu Ruslan meninggal dunia seusai ditusuk juniornya sesama polisi berinisial Bribka WF. Kejadian tersebut berada di Sekolah Polisi Negara Polda Riau pada Selasa 20 Desember malam. Adapun motif pelaku menikam Aibtu Ruslan lantaran tak terima ditegur oleh korban. Diketahui Aibtu Ruslan merupakan Banit SPN Polda Riau. Sebelum peristiwa tersebut, korban mendatangi penjagaan SPN dan memanggil Bribda WF. Aibtu Ruslan bertanya kepada Bribda WF alasan tidak mengikuti apel. Bribka WF yang merupakan Bamin Gadik SPN Polda Riau mengatakan dirinya diminta untuk berjaga sehingga tak mengikuti apel. Karena dianggap bersalah, Aibtu Ruslan menyuruh Bribka WF untuk push up sebagai hukuman. Namun hukuman tersebut ditolak oleh Bribka WF dan berselisih sempat terjadi antara keduanya. Aibtu Ruslan kemudian pergi mengikuti apel sedangkan Bribka WF dipanggil perwira penjagaan dan diminta pulang. Bribka WF datang kembali ke SPN Polda Riau sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat ditemani kedua orang tua dan adiknya. Ia berusaha menemui pemimpin di SPN Polda Riau namun hasil dari pembicaraan tersebut belum membuat Bribka WF merasa puas. Bribka WF kemudian berlari ke arah penjagaan dan berkelahi dengan Aibtu Ruslan. Ketika berkelahian, Bribka WF menikam korban hingga jatuh ke tanah dan meninggal dunia. Pelaku langsung kabur setelah menikam korban dengan senjata tajam. Kini Bribka WF telah diamankan oleh tim gabungan khusus bentukan Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal pada Rabu 21 Desember 2022. Penangkapan ini dilakukan kurang dari 24 jam setelah pelaku melakukan aksinya. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto menjelaskan pelaku sempat bersembunyi dan saat ini sudah diamankan. Sunarto belum dapat menjelaskan proses penangkapan Bribka WF karena masih akan melakukan pemeriksaan.
Bagian dokumentasi ya. Tengah Pak. Anak 1. Gana Rian Pratama 21 tahun. 2. Syahrira Maharani 18 tahun. 3. Asiki Ziza Jalsabila 14 tahun. 4. Muhammad Farel Abiu 5 tahun. Pendidikan umum, SD lulus tahun 1987, SMP lulus tahun 1991, SMA lulus tahun 1994. Kepolisian Seba Polri tahun 1997. Riwayat kepangkatan Bribda TMT 05011997. Bribtu TMT 3112-2000. Brigadir TMT 0107-2004. Bribka TMT 0107-2008. Aibda TMT 10-01-2014. Aibtu TMT 01-01-2016. Riwayat jabatan Banit SPN Polda Riau. Almarhum meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 23.20 WIB di RS Aulia Hospital Panam Pekanbaru. Selesai. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Setelah ini masih ada program live update seleb yang akan dipandu rekan kami Danti Wahyu. Dan akhirnya saya Rimanggi beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi, dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi tempat
Saudara, live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Ada dua agenda sidang dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang akan digelar hari ini, yang mana sidang kali ini juga akan menghadirkan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, yang mana keduanya diinformasikan akan menghadirkan dua orang saksi ahli. Saudara, dua ahli ini adalah saksi yang dikabarkan bisa meringankan hukuman Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Penasihat hukum kedua terdakwa Arman Hanis mengatakan dua ahli yang akan dihadirkan di muka persidangan adalah ahli psikologi dan ahli hukum pidana. Diketahui bahwa kubu Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati diberikan kesempatan menghadirkan saksi atau ahli yang bisa meringankan setelah saksi dan ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum telah selesai. Majelis Hakim memberikan kesempatan pada seluruh terdakwa dalam kasus pembunuhan ini untuk bisa menghadirkan saksi atau ahli sebelum melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa. Saat dikonfirmasi, pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga membenarkan agenda sidang dengan keterangan saksi dan ahli. Sidang Ferdy Sambo dan Putri akan digelar di ruang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini menyusul ada agenda lain di waktu yang sama, yakni sidang dengan dugaan obstruction of justice dengan 5 terdakwa. Kami sudah langsung tersambung dengan visual di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Saudara, dan kita akan saksikan bagaimana situasi terkini hingga jalannya persidangan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dengan agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi ahli yang bisa meringankan Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo. Ya, Saudara, hari ini persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli yang akan dihadirkan oleh pihak Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo digelar di ruang 3. Ini adalah ruang sidang yang berbeda dari sidang-sidang sebelumnya. Tampak persiapan masih dilakukan di ruang persidangan dan belum ada JPU maupun penasihat hukum hingga terdakwa yang hadir dalam ruang persidangan. Namun biasanya persidangan memang dimulai sekira pukul 10 atau 10:15 waktu Indonesia Barat. Nyusul nantinya sudah ada terdakwa yang akan hadir, yang mana dalam kasus ini atau dalam sidang kali ini yang akan hadir adalah Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo, yang agendanya yakni mendengarkan keterangan saksi ahli. Ini adalah saksi ahli yang dihadirkan oleh Putri Chandrawati dan juga pihak Ferdy Sambo, yang diungkapkan oleh tim pengacaranya bisa meringankan dakwaan atau hukuman untuk pasangan suami istri yang terseret kasus pembunuhan terhadap ajudan Ferdy Sambo, yakni Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Betul, Yang Mulia. Saudara. Ya, sambil menunggu jalannya persidangan hari ini, Saudara, kami akan tampilkan ulasan. Ini adalah persidangan yang digelar pada 21 Desember kemarin dengan agenda pemeriksaan saksi ahli. Yang hadir pada sidang kemarin adalah saksi ahli hukum dan juga saksi ahli psikologis forensik. Berikut ulasan lengkapnya kami tampilkan untuk Anda. Keluarga ya? Tidak ada yang mulia. Baik, boleh saya pinjam identitasnya? Silakan duduk. Ini CV-nya. Oke. Boleh saya pinjam, Bu, identitasnya, Bu?
Dr. Anda Reni Kusumowardani, PSI. Betul Bu ya? Tempat tanggal lahirnya Jakarta 14 Juni tahun 64. Alamat di Perum Yaktapena, Cilacap. Betul Bu ya? Agama Islam, pekerjaan PNS. Ibu PNS di mana Bu? Di RSUD Cilacap. Dalam hal ini Ibu menjelaskan apa Bu? Cek 1 2 3 cek. Selamat. Psikologi forensik. Baik. Dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Saudara kenal dengan para terdakwa Bu? Tidak mengenal Yang Mulia. Tidak ada hubungan keluarga juga Bu ya? Tidak ada. Dr. Alpi Sahari, SHM Hum. Siapa Yang Mulia? Tempat tanggal lahir Medan 25 Juni tahun 79. 28 Agustus. 28 Agustus ya? 1978. Oke. Tahun 78. Alamat di Jalan Durung, Komplek Rai Pondok Platinum nomor 1 nomor 4 Medan. Betul ya? Betul. Agama Islam, pekerjaan dosen. Dosen di mana Pak? Dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dosen pasca sarjana. Kebetulan juga dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam hal ini saudara dihadirkan sebagai ahli apa? ahli untuk menerangkan berkaitan dengan 340, 338, termasuk juga berkaitan dengan penyertaan. Termasuk juga dengan penyertaan. Penyertaan 338 dan 340. Baik. Saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak kenal. Tidak ada hubungan keluarga juga ya. Baik, saudara bertiga silahkan berdiri, termasuk saudara yang itu berdiri untuk diambil sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli. Sebagai ahli. Sebagai ahli. Dalam perkara ini. Dalam perkara ini. Akan memberikan pendapat-pendapat. Akan memberikan pendapat-pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan. Tentang soal-soal yang dikemukakan sesuai dengan keahlian saya. Sesuai dengan keahlian saya dan ilmu pengetahuan saya. Ilmu pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Silakan duduk Pak. Ayo, makasih. Terima kasih Mas. Baik, saudara ahli sudah disumpah. Silakan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Baik, pada saudara jaksa penuntut umum kami berikan waktu pertama dan kita berikan waktu 1,5 jam kepada 3 saksi untuk memeriksa. Silakan saudara jaksa penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Izin yang mulia. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Ibu Reni. Mohon maaf Bu, dibuka aja maskernya biar suaranya jelas karena ini direkam semuanya, jadi suaranya akan masuk dalam rekaman. Ya, baik Ibu dihadirkan sebagai ahli psikologi forensik. Bisa jelaskan dulu Bu terkait dengan apa itu psikologi forensik dan kaitannya dengan hukum acara pidana? Iya. Psikologi forensik itu adalah terapan ilmu psikologi dalam tataran keilmuan, termasuk di dalamnya metode-metode pengukurannya pada berbagai. Izin yang mulia, sebelum para ahli diperiksa, mohon berkenan
sesuai dengan KUHAP, apalagi karena keahlian juga sangat berbeda. Backgroundnya satu psikologi forensik, yang dua pidana. Jadi kami meminta agar dilakukan pemeriksaan secara satu persatu begitu. Kalau pidana mungkin nggak apa-apa bareng, tapi psikologi forensik ya, makanya kan nanti kita periksa bersama-sama sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Nanti itu. Silakan jaksa penuntut umum. Terima kasih. Baik, bisa dilanjutkan? Lanjutkan, silakan. Saudara ahli. Baik, saya ulangi izin. Psikologi forensik adalah terapan dari ilmu psikologi, baik itu secara keilmuan maupun metode-metode pengukurannya yang diterapkan di dalam ranah hukum atau untuk kepentingan hukum. Oke. Itu definisi dari, terima kasih Pak. Secara spesifik, ini mempelajari tentang apa dan apa kaitannya dengan hukum pidana dalam konteks ini? Baik, psikologi itu mempelajari tentang perilaku. Mulai dari perilaku yang normal hingga perilaku yang abnormal dalam berbagai aspek perilaku itu sendiri. Apakah perilaku itu disadari, tidak disadari, apakah perilaku itu refleks, sederhana atau kompleks, ataukah perilaku itu bersifat afektif atau kognitif, termasuk yang overt dan covert, yang tampak dan tidak tampak. Artinya ini ilmu bantu ya dari hukum acara pidana sendiri. Dalam konteks hukum pidana ini bukan dominan, apakah seperti itu? Kalau tentang dominan atau tidak, saya rasa itu penilaian relatif. Tetapi jika kita bicara mengenai hukum secara teoritis, yang ditangani adalah masalah perilaku. Sedangkan psikologi mempelajari tentang ilmu perilaku. Perilaku ini, maaf Bu ya. Perilaku ini hanya untuk pelaku, korban, atau termasuk juga saksi? Atau perilaku semuanya? Manusia Pak. Jadi perilaku manusia. Betul, baik itu dalam kapasitas dalam hukum ini sebagai saksi, korban, saksi korban, maupun tersangka. Nah, maksud dan tujuan dari pemeriksaan psikologi forensik itu sebenarnya apa Bu? Maksud dari pemeriksaan psikologi forensik adalah membantu membuat terang sebuah perkara dari sudut pandang ilmu psikologi atau ilmu tentang perilaku. Oke. Output dari psikologi forensik itu kepastian atau probabilitas? Kepastian dalam arti perilaku. Pasti jadinya? Tentu saja bukan ilmu pasti. Kalau kita bicara pada kurva normal, 75% ada di tengah, itu adalah yang normal, namun kemungkinan deviasi itu juga ada. Saya rasa hampir semua ilmu ada deviasinya. Artinya mencari probabilitas yang terbesar mungkin ya? Ya, yang normal terjadi. Oke. Dalam perkara ini, Ibu kan juga sudah diminta untuk memberikan keterangan dalam BAP dan juga bisa dibuka supaya lebih jelas Pak? Tutup saja Bu. Oh, ditutup saja, baik. Dalam perkara ini Ibu kan sudah pernah memberikan keterangan dan juga sudah pernah melakukan assessment terhadap siapa saja, bisa dijelaskan? Sebelum kasus ini, saya praktik psikologi diminta oleh hukum sejak tahun 94. Bukan, untuk perkara ini Ibu apakah melakukan assessment terhadap para terdakwa? Betul. Yang dulunya mungkin tersangka? Ya, atau sebagai saksi? Kami melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang. Dalam hal ini sebagai saksi, kemudian juga sebagai terduga korban, dan pada waktu itu Ibu PC masih berstatus sebagai saksi, bukan sebagai tersangka pada saat pemeriksaan, dan juga kemudian terhadap para tersangka. Total itu sekitar 30 orang. Nah, berapa lama total pemeriksaan itu? Kami lakukan di dalam tim, ada 12 orang dari anggota Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia dalam Himpunan Psikologi Indonesia. 12 orang itu bekerja, kami berbagi tugas masing-masing, kemudian melakukan pemeriksaan mulai dari tanggal 16 Agustus hingga awal September, akhir Agustus. 16 Agustus? Iya. Bukan 25 Juli dalam BAP yang saya
terima? Betul. Ini Awal ya, pertama kali itu Juli. Betul, Juli. Bapak. Sampai dengan 28 Juli hingga sebentar supaya lebih persis saya melihat pada sampai 24 Agustus, Bapak. Sampai 24 Agustus. Oke. Iya. Fokus pemeriksaan itu apa? Yang memang maksud dan tujuan dari pemeriksaan itu sendiri? Ya. Fokus adalah pada profil psikologis masing-masing pihak yang kemudian dikaitkan dengan perilaku yang terkait dengan perkara ini. Oke. Metode pemeriksaan sendiri yang Ibu gunakan apa, Bu? Metode pemeriksaan kami menggunakan multi metode, jadi bukan hanya satu metode. Yang pertama kami menggunakan rangkaian baterai tes. Jadi baterai tes itu berbagai alat tes psikologi untuk mengukur kepribadian. Kita tidak hanya menggunakan satu alat tes saja. Begitu juga untuk kecerdasan dan juga kondisi emosi psikososial dari para tersangka dan yang sekarang menjadi terdakwa. Untuk korban sendiri dalam artian kasus ini kan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Korban dalam hari ini Joshua. Bagaimana cara menilainya? Untuk korban Joshua, kami menggunakan metode yang lazim digunakan di dalam psikologi, itu metode retrospektif. Jadi kami mencari data dari orang-orang signifikan, termasuk keluarga di Jambi, teman-teman dekatnya, teman-teman kerjanya semasa di Jambi, teman sekolahnya, dan juga teman-teman kerjanya di Jakarta. Oke, kalau tadi untuk yang para tersangka, Ibu kan menggunakan data-data secara langsung ya? Langsung, betul. Mungkin kalau penelitiannya bisa dikatakan data primer. Kalau misalkan untuk korban, data sekunder berarti kan? Betul. Nah, tingkat ke validitas atau probabilitasnya itu bagaimana? Sama nggak? Tergantung pada keragaman keterangan, kelengkapan keterangan yang kami dapatkan. Memang pada korban Joshua di sini ada keterbatasan data sehingga kami tidak bisa menyimpulkan secara detail dan lengkap pada beberapa aspeknya. Lalu bagaimana cara menutup informasi-informasi itu? Kami menyampaikan apa adanya pada saat ada data yang bisa dianalisis cukup dan mana data yang tidak cukup sehingga kita tidak mampu untuk menganalisis secara maksimal. Dalam BAP sudah kami sampaikan keterbatasan data pada data apa dan data mana yang kami bisa simpulkan. Artinya itu yang terbaik dari data yang memang sudah ada ya? Betul. Kalau misalkan ada data tambahan itu bisa saja berbeda simpulannya. Jika ada data tambahan kami akan menganalisis. Di sini kami menyatakan bahwa ada keterbatasan data sehingga tidak bisa dianalisis secara maksimal, tetapi ada beberapa data yang memang banyak keterkaitan di dalam sirkumstansial peristiwa ini, timeline dari peristiwa ini, dan itu cukup ada yang bisa kami masukkan sebagai analisis. Oke, sekarang saya membayangkan kalau dalam suatu penelitian, ini kan Ibu meneliti ya, pengukuran psikologi. Validitasnya itu pasti diukur dari kualitas data, kemudian cara perolehan data, dan juga bagaimana kita mengolah data itu. Nah, bagaimana Ibu melakukan penelitian terhadap kasus ini? Yang pertama, jelas untuk mengurangi unsur subjektivitas, kami menggunakan tim yang tadi terdiri dari 12 orang. Satu orang yang kami periksa itu tidak hanya ketemu dengan satu orang saja, begitu, tetapi ketemu dengan beberapa orang itu dalam tim, dan kemudian metodenya kita menggunakan multi metode, bukan hanya satu metode saja, dan dalam proses analisis kami mengacu pada penelitian serta textbook teoritis konsep psikologi. Demikian. Oke, untuk hasilnya sendiri bisa Ibu sampaikan dan menggunakan teori-teori apa? Dan apakah teori itu memang paling relevan dengan kesimpulan yang Ibu lakukan? Kami menggunakan cukup banyak teori untuk masing-masing tersangka yang pada waktu itu kami periksa.
bagaimana kami menjelaskan Bapak FS, Ibu PC, Bapak Richard, Bapak RE, Bapak RR. Di sini kami boleh menyebut langsung nama atau pakai inisial? Boleh. Ya. Jadi kami berbeda di dalam menganalisis karena karakteristik kepribadian masing-masing dan tipologi perilakunya berbeda, maka landasan teoritik konsep-konsep psikologi yang kami gunakan juga berbeda untuk masing-masing pihak. Oke, bisa Ibu jelaskan mungkin dari terdakwa Ferdi Sambo, kemudian disusul dengan terdakwa Putri Chandrawati dan seterusnya. Izin untuk membuka data. Jadi untuk dimulai dari siapa Bapak? Mungkin dari terdakwa Ferdi Sambo. Dari Bapak Ferdi Sambo. Bapak Ferdi Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan abstraksi, imajinasi, dan kreativitasnya sangat baik. Secara umum cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoritis, dan pola kerjanya tekun, motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya. Itu secara umum. Dan kemudian tipe kepribadiannya, pada dasarnya Bapak Ferdi Sambo ini merupakan individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang besar. Ada pengalaman kecil yang membuat dia merasa nyaman apabila ada orang-orang yang melindungi di sekitarnya. Dan dalam situasi kondisi normal, Bapak Ferdi Sambo akan terlihat dan sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosialnya dan patuh terhadap aturan normal, dapat menutupi kekurangan-kekurangannya dan masalah-masalahnya. Jadi bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi-situasi terdesak. Sebagai orang Sulawesi Selatan yang hidup dalam budaya yang teguh memegang budaya Siri Napace, ini memang mempengaruhi bagaimana pertimbangan keputusan dan emosi serta kepribadian dari Bapak Ferdi Sambo. Jadi ada mudah self esteemnya, harga dirinya itu terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu seperti itu, dan kemudian dapat menjadi orang yang dikuasai emosi, tidak terkontrol, tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang dilakukan. Mungkin saya stop. Sekalipun itu terjadi pada pribadi yang memang sudah lama bergelut di bidang hukum dan memang sudah mempunyai pengalaman yang sangat banyak di bidang reserse, itu pun tidak bisa mengendalikan emosinya. Padahal dia sehari-hari berhubungan dengan, dalam tanda kutip, penjahat. Itu sehari-hari. Dalam keadaan normal itu ada upaya-upaya rasional untuk mengendalikan diri, tapi di dalam situasi ada hal-hal yang memang mengganggu kondisi emosinya dan self esteemnya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi orang yang sangat dikuasai emosi. Sangat dikuasai emosi. Tadi saya juga tertarik dengan Ibu mengatakan ada kebutuhan tinggi untuk dukungan dari orang lain, terutama untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Yang penting. Besar atau beresiko atau penting. Apakah ini juga bisa internally dalam dirinya itu bisa terrefleksikan dari bekerja sama dengan orang-orang yang dia percayai? Betul, Pak. Betul, Bapak. Bisa ya? Seperti itu. Artinya bentuknya. dia membutuhkan dukungan dan masukan dari orang-orang sekitarnya yang dia percaya untuk melakukan suatu keputusan besar. Yang besar, iya. Bisa ya seperti itu? Bisa seperti itu. Baik, mungkin biar karena waktu terbatas ke Putri Chandrawati. Oh, baik. Hasil pemeriksaannya.
Ibu Putri Chandrawati memiliki kecerdasan yang berfungsi pada taraf rata-rata orang seusianya. Jadi berbeda dengan Bapak FS, Pak Sambo yang memang memiliki kecerdasan tinggi. Hal ini menggambarkan kemampuannya untuk dapat memahami informasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dari lingkungan sesuai dengan orang pada umumnya. Ibu Putri memiliki pemahaman akan value atau nilai sosial yang baik, namun perencanaan perilakunya di lingkungan sosial tergolong kurang. Jadi kurang dalam arti merespon lingkungan, termasuk pada saat menghadapi satu masalah di dalam kehidupannya. Kapasitas dan fungsi memorinya juga tergolong baik. Kemampuannya tergolong sangat baik dalam menangkap, menyimpan, dan mengolah informasi, serta meretrieve atau mengungkapkan kembali apa yang diingatnya. Jadi memiliki kemampuan dalam berespon secara cepat terhadap tekanan dari lingkungan, dengan potensi intelektualnya itu dan kapasitas memorinya yang baik, dia bisa berpotensi mengembangkan pemikiran yang logis dan rasional, memahami stimulus sosial dari lingkungannya untuk bisa berespon secara tepat dan sesuai menurut keyakinannya. Oke, ini dalam BAP Ibu saya bacakan saja. Ada, mungkin karena terburu waktu Bu ya, jadi kita langsung. Ada hasil dari Putri Chandrawati mengatakan kebutuhan tinggi terhadap adanya figur yang mampu memberikan rasa aman. Iya. Maksudnya itu apa Bu? Iya. Jadi dia ini ada semacam dependensi secara emosional kepada orang yang bisa menjadi objek bergantungnya, seperti itu. Dalam hal ini seperti kepada orang tuanya, kepada suaminya, seperti itu. Atau mungkin kepada ajudan-ajudan yang dia percayai, bisa? Bisa juga, jika ajudan itu memberikan rasa aman kepada dirinya, dia akan percaya kepada orang tersebut. Secara psikologi, apabila kondisi terdakwa Putri Chandrawati itu memiliki serangan dalam artian sesuatu yang membuat dia merasa takut, apakah dia akan menuju kepada orang yang dia rasa aman, dalam hal ini suaminya atau orang-orang terdekatnya, untuk memberikan informasi rasa aman kepada dirinya? Iya. Iya. Dia akan mencari rasa aman melalui figur-figur yang buat dirinya bisa menguatkan. Bisa menguatkan, termasuk untuk menceritakan apa yang memang dia alami secara langsung. Maksudnya misalkan bagaimana? Ada suatu peristiwa yang membuat dia merasa itu tersakiti, dia akan langsung membicarakan itu kepada orang-orang yang dia percayai dari kondisi psikologisnya. Seperti itu maksudnya? Dari hasil pemeriksaan ini menunjukkan keadaan tersebut bisa terjadi, kecuali pada hal-hal yang bersifat sensitif. Maksudnya gimana kecuali? Pada hal-hal yang bersifat sensitif yang bisa kemudian mengakibatkan rasa malu, rasa takut, kewibawaan itu terancam, itu akan selektif. Tetapi mencari rasa amannya itu menjadi satu pola yang memang ada di dalam kepribadian. Tapi artinya apabila dia itu malu, tetapi seseorang yang dia percaya dapat memberikan rasa aman, itu pun akan dia ceritakan. Ya, iya bisa kan? jika dinilai aman oleh yang bersangkutan. Oke, dari kedua pola kepribadian tadi dari Bapak Ferdi Sambo dan juga Ibu Putri Chandrawati, ini saling melengkapi nggak dalam hal yang tadi dukungan dari orang lain, terutama dalam mengambil keputusan berisiko, itu bisa didapatkan dari Putri Chandrawati. Sementara Putri Chandrawati itu membutuhkan kebutuhan tinggi terhadap figur yang mampu memberikan rasa aman. Artinya mereka bisa saling selalu berkomunikasi untuk saling menguatkan. Saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Iya. Begitu ya. Oke. Untuk terdakwa Kuat Ma'ruf bagaimana? Atau mungkin dari di sini Richard dulu. Baik. Kalau Bapak Richard di sini secara umum taraf kecerdasannya tergolong rata-rata. Kemudian potensi intelektualnya ini ditampilkan, digunakan secara maksimal, memiliki kapasitas intelektual yang relatif baik,
terutama untuk menghadapi tugas-tugas praktis dan sederhana di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan pada tugas-tugas yang kompleks. Kapasitas dan fungsi memorinya juga baik. Kemudian, ya? Tingkat kepatuhannya gimana? Obedience dari Richard? Tingkat kepatuhannya Richard tinggi. Tinggi? Iya. Terhadap apa? Figur otorita. Figur otoritas. Ya. Oke, mungkin langsung saja Bu, mengingat Jadi, waktu. Sugestibelnya rata-rata, kepatuhannya tinggi. Oke, untuk Kuat Ma'ruf dan juga Ricky bisa langsung saja. Kuat Ma'ruf kecerdasannya tergolong di bawah rata-rata dibanding populasi orang seusianya. Jadi Bapak Kuat Ma'ruf ini agak lebih lambat dalam memahami informasi. Saya harus menyampaikan ya Pak, mohon Siap, maaf, Bu. ini bisa Iya. dibuka. Ya, izin Pak Kuat. Ya. Dia senang dibuka. Ya, jadi lebih lambat di dalam memahami informasi dan menyesuaikan diri dari tuntutan lingkungan, tetapi memiliki potensi untuk memahami keadaan di lingkungan sekitarnya melalui nilai-nilai moral yang dia yakini dan melalui kebiasaan-kebiasaan yang dia alami. Seperti itu. Artinya untuk Kuat Ma'ruf untuk apa? Menerima informasi itu sebenarnya apabila disampaikan oleh orang-orang yang dekat dengan dia, yang sudah sehari-hari bekerja dengan dia, itu akan sangat mudah menerima tanpa harus memproses secara panjang. Bisa demikian? Saya agak kurang paham dengan pertanyaannya. Artinya pada saat menerima informasi, Ya. tadi kan Ibu bilang kecerdasan itu di bawah rata-rata. Betul. Namun pada saat menerima informasi dari orang-orang yang memang sudah sering berhubungan setiap hari, Ya. apakah prosesnya akan lama menyaring informasi itu atau memang sudah langsung paham? Belum tentu langsung paham, Belum tetapi tentu. mengandalkan kebiasaan, pola-pola kebiasaan yang dia pahami, dan kemudian mengandalkan value atau nilai-nilai moral yang dimiliki. Jadi ini pemahaman moralnya baik. Kepatuhan terhadap otoritas tinggi? Kepatuhan otoritasnya cukup. Cukup? Iya. Oke. Sebentar Pak, saya lihat data. Jadi pada Bapak Kuat Ma'ruf ini tidak mudah disugesti. Kepatuhannya tinggi. Kepatuhannya tinggi. Iya, tetapi tidak mudah disugesti. Oke. Dan dari hasil kepura-puraan tidak didapatkan kepura-puraan. Oke. Untuk Ricky bagaimana Bu? Untuk Ricky, untuk Bapak Ricky, ini kecerdasannya baik. Sebentar Bapak. Bapak Ricky secara umum taraf kecerdasannya tergolong di atas rata-rata dibandingkan individu kelompok usianya, dan tampak mampu mengaktualisasikan potensi intelektual yang dimilikinya untuk berespon terhadap lingkungannya secara adaptif. Kapasitas dan fungsi memorinya juga baik, kemampuannya tergolong baik di dalam menangkap informasi, menyimpan dan mengolah serta mengungkapkannya kembali. Jadi daya ingatnya juga baik. Dan atas dasar itu ia memiliki kemampuan berespon secara tepat terhadap tekanan dan lingkungan. Emosinya stabil dan memiliki satu prinsip. Untuk tingkat sugestibilitasnya? Tingkat sugestibilitasnya Dan juga kepatuhan terhadap rendah otoritas? Bapak. Iya, sugestibility-nya rendah. Rendah. Untuk kepatuhan? Untuk kepatuhannya rata-rata sampai tinggi. Rata-rata sampai tinggi. Baik. Sekarang ke hasil pemeriksaan psikologi forensik Ibu, bisa disampaikan Bu hasilnya? Iya. Hasil kami ada beberapa simpulan.
Saya bacakan semua simpulan. Mungkin poin-poin pentingnya saja untuk para terdakwa. Bahwa para pihak yang diperiksa, Bapak Ferdi Sambo, Bapak Richard Eliezer, Bapak Ricky, Ibu Putri, dan Pak Kuat, serta para saksi cukup memiliki kompetensi psikologis dalam memberikan keterangan untuk kepentingan pemeriksaan psikologis. Meskipun dijumpai pada beberapa orang seperti Saudari Susi, itu kecerdasannya memang di bawah sangat rendah, sehingga butuh kesabaran dan daya ingatnya juga tidak terlalu baik ya, untuk Ibu Susi. Nah, kemudian bahwa para tersangka Bapak Ferdi Sambo, Bapak Richard, Bapak Ricky, Bapak Kuat, dan Ibu Putri cukup memiliki kompetensi psikologis untuk mengikuti proses peradilan. Bahwa keterangan dan informasi yang diberikan oleh subjek pemeriksaan yang tadi telah kami jelaskan terkait dengan resum data peristiwa dan tentang gambaran umum serta profil psikologis tersangka secara umum dapat diterima sebagai dasar untuk analisis profil psikologis termasuk dalam kaitannya dengan peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan. Dan kemudian didapatkan profil Ferdi Sambo seperti yang tadi sudah saya sampaikan, juga profil Ibu Putri sudah disampaikan, profil Bapak Richard sudah disampaikan, profil Bapak Ricky dan Bapak Kuat juga sudah disampaikan. Dan kemudian pada simpulan ke-9 ada keterbatasan data untuk menarik simpulan profil psikologis Nofriansyah Yosua karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Meskipun demikian, diperoleh informasi yang konsisten dari para informan dan tersangka mengenai beberapa hal. Jadi beberapa hal inilah yang bisa kami simpulkan. Kecerdasan diduga tergolong rata-rata dan berfungsi dalam batas normal. Tidak dijumpai adanya riwayat tingkah laku Yosua dalam melanggar aturan, terlibat perkelahian dan penyalahgunaan narkotika, nafsa. Di masa kecil sampai di usia remaja ia dikenal sebagai anak dengan karakter yang baik, aktif dalam berbagai kegiatan dan positif di lingkungannya. Lalu di awal kerjanya sebagai polisi dikenal sebagai anggota yang cekatan, memiliki dedikasi, tidak pernah membantah, sigap, patuh, mampu bekerja dengan baik, tidak menonjol, dan layak untuk direkomendasikan sebagai ADC pejabat tinggi kepolisian. Didapatkan pula informasi dari teman-teman dan rekan kerja yang saling bersesuaian dan konsisten bahwa awalnya Yosua dinilai dapat bekerja dan menjalankan peran ADC dengan baik. Dan didapatkan informasi ada perubahan sikap sejak diberi kepercayaan sebagai kepala rumah tangga dalam istilah mereka dan ADC yang ditugaskan mendampingi Ibu Putri, yaitu penampilannya menurut rekan-rekannya, dan juga ini ada beberapa informasi yang bersesuaian konsisten dengan informasi dari Jambi. Penampilannya terkesan lebih mewah dibanding sebelumnya, menunjukkan power dan dominasi terhadap ADC dan perangkat rumah tangga lain, berperilaku yang dinilai ada kalanya tidak selayaknya dilakukan oleh ADC, merasa lebih dipercaya dan diistimewakan oleh Ibu Putri, dan memiliki keberanian untuk menunda serta tidak melaksanakan perintah dari atasan, lebih mudah tersinggung dan menampilkan respons kemarahan. Data-data tersebut yang saling bersesuaian. Ini bisa langsung saja mungkin. Untuk saya spesifik ke Richard Eliezer. Di sini Ibu menjelaskan ada tindakan yang dalam bentuk destructive obedience. Bisa jelaskan, Bu? Iya. Jadi yang dimaksud dengan destructive obedience pada Bapak Richard, pada saat ada satu perintah, di situ ada perbedaan status yang dimiliki oleh Bapak Richard antara Bapak Richard dengan Bapak Sambo, dengan pangkat yang terendah, dengan latar belakang kepribadian yang menurut hasil pemeriksaan ini memang masih memiliki emosi yang kurang stabil. Di situ mengakibatkan dirinya memiliki satu kepatuhan dan ketidakberanian untuk asertif atau melakukan penolakan
meskipun sebetulnya perintahnya adalah sesuatu yang merusak. Oke, artinya ini menghilangkan free will nggak? Kehendak bebas dia untuk memilih mematuhi atau tidak, itu menghilangkan nggak Tidak dalam menghilangkan. Tidak artinya jadi tetap ada bisa free ya. will di situ. Nah, free will-nya itu menjadi terungkap dalam satu bentuk kepatuhan obedience yang destruktif. Sekarang saya ingin bertanya tentang metode yang Ibu lakukan untuk mengakses peristiwa di Magelang, khususnya di lantai 2. Iya. Nah, itu dalam BAP Ibu dan Ibu juga sudah melakukan assessment terhadap itu. Iya. Saya tidak perlu lagi menceritakan peristiwanya ya. Iya. Karena sudah ada. Iya. Itu apa hasil assessment Ibu? Dari Ibu Putri Chandrawati. Metodenya apa yang digunakan, lalu apa hasil pemeriksaannya? Iya. Mungkin tapi jangan terlalu waktunya mungkin singkat Bu. Ya, baik Bapak. Sama dengan yang tadi kami jelaskan. Kami menggunakan metode yang standar pada penerapan psikologi di ranah hukum. Jadi yang pertama kami menggunakan baterai tes. Kami menggunakan wawancara dengan 2 macam wawancara, observasi terstruktur, dan kami mengkaitkan informasi-informasi yang juga relevan, berkesesuaian, dan konsisten dari pihak-pihak yang lain sebagai data kolateral, lalu mengaitkan itu dengan konsep-konsep psikologi untuk memahami perilakunya. Nah, artinya metode yang digunakan untuk peristiwa pembunuhan dengan peristiwa dugaan pemerkosaan ini sama metode. Saya ingin bertanya kepada Ibu terkait dengan metode criteria based content analysis atau CBCA yang saya pahami itu mungkin dalam taraf sangat standar, itu biasa digunakan untuk mengakses korban-korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Itu metode yang biasa digunakan bahkan taraf internasional. Apakah itu metode yang harusnya diterapkan khusus untuk pelecehan seksual atau kekerasan seksual, atau memang ini variatif metodenya? Ya, metodenya variatif, kita bisa memilih tetapi relevan dengan kebutuhan. Nah, CBCA mohon maaf, kalau memang metodenya itu variatif dengan menggunakan metode yang berbeda misalkan, hasilnya bisa saja berbeda? Relatif tidak, jika kita menggunakan alat ukur atau metode alat ukur yang multi. Nah, kami tidak menggunakan hanya salah satu, tidak hanya menggunakan satu, sehingga ada counter melalui metode tes yang lainnya. Oke, tapi Ibu sendiri tidak menggunakan metode CBCA kan? CBCA itu hanya untuk mengetahui masalah konten dari statement-statementnya. Benar atau salah kan? Bukan benar atau salah, tetapi konten ini mengandung makna apa, interpretasi terhadap konten itu, dan kemudian apakah ini kredibel atau tidak kredibel. Oke. Menilai kredibilitas dari suatu pernyataan, dari keterangan yang digunakan. Iya. Baik. Terkait dengan tadi saudara ahli melakukan wawancara dengan berbagai macam pihak untuk menggali peristiwa ini. Bagaimana apabila data yang diperoleh itu sebenarnya sudah terkondisikan? Apakah itu juga akan mempengaruhi hasil kesimpulan dari saudara ahli dalam melakukan assessment? Artinya dalam konteks ini, katakanlah satu bagian kelompok itu sudah terkondisikan harus ngomong A, dan pada saat itu mau nggak mau Ibu akan menggunakan data itu. Pada saat Ibu menggunakan data itu, kesimpulannya pun pasti akan mengarah kepada ke situ dibanding random sampling misalkan. Kalau kayak gini kan udah targeted sampling ya, sudah pasti ini orang-orangnya. Nah, itu bagaimana? Itu bisa terjadi jika hanya menggunakan satu metode. Kami tidak hanya menggunakan satu metode, tetapi multi metode, dan pertemuannya tidak hanya satu kali, dan bertemunya bukan hanya oleh satu orang pemeriksa, tetapi lebih dari satu pemeriksa. Misalkan kami dengan Pak FS itu bertemu bertiga orang. Dengan Bu PC itu juga 3 orang psikolog yang kemudian kita menganalisis dulu sendiri-sendiri masing-masing dengan multi metode itu.
Jadi metodenya kenapa kami gunakan multi dengan baterai test itu untuk mengontrol kemungkinan deviasi-deviasi dan subjektivitas. Sehingga yang kami hasilkan adalah data-data yang memang relevan, konsisten, bersesuaian, dan kredibel. Oke, ini saya masih mau menggali sedikit Ya, tentang baik. perolehan data-data ini. Tadi saya di awal sempat bilang bahwa validitas dari suatu penelitian atau pemeriksaan itu dilihat dari data, cara perolehan data, dan bagaimana cara kita mengolah data itu. Cara mengolah data itu kan pasti digunakan metode. Betul. Metode yang berbeda akan bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda. Ya, Nah, ini makanya saya pengen tahu kenapa Ibu menggunakan metode itu dan bukan CBCA. CBCA-nya dipakai, Pak. Dipakai juga. Dipakai juga untuk. Tapi saya tidak melihat ada tabel-tabel. Karena CBCA itu bukan metode khusus, itu hanya tambahan di dalam proses kami menganalisis. Metodenya itu adalah baterai test. Jadi ada tes kecerdasan, ada tes kepribadian, ada kemudian tes-tes emosi dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai baterai test metode. Sedangkan CBCA ini menjadi salah satu tools yang bukan metode yang bisa untuk mengukur kecerdasan dan sebagainya, tapi di dalam proses analisis. Begitu. Jadi setelah data didapatkan, kita melihat konten dari statement-statementnya, itu yang kemudian kita mencoba analisis dan kita sesuaikan dengan teori-teori yang ada, sehingga di situ kita bisa tarik simpulannya. Jadi CBCA itu hanya merupakan satu bagian yang kita lakukan prosesnya, demikian, tetapi bukan metode secara khusus. Oke. Izin yang mulia, apa bisa kita dapat tambahan waktu karena satu ahli saja mungkin penggaliannya lebih. Kita lihat nanti, baik yang mulia. Atau mungkin ke ahli yang lain dulu, nanti kita bisa kembali ke ahli psikologi yang lain. Baik. Ibu pegang dulu mic Ibu ya. Saya masih ingin melanjutkan sedikit. Baik, Bapak. Psikolog forensik Bu ya. Ini supaya kita tidak tumpang tindih dan terlalu melebar terlalu jauh bersinggungan dengan bidang keahlian yang lain. Nah, mungkin kami ingin membatasi dulu. Maksud saya sejauh mana psikologi forensik dapat membantu dalam hukum pidana. Nah, maksud saya begini, apakah kesimpulan-kesimpulan yang Ibu lakukan tadi dari hasil pemeriksaan psikologis, ya, itu dapat hanya menunjukkan perilaku atau dapat memverifikasi terjadinya suatu perbuatan pada suatu peristiwa pidana? Ya, fungsi dari psikologi forensik itu adalah memberikan fungsi understanding. Jadi bisa dipahami satu jadi iya Pak, fungsi yang pertama adalah fungsi understanding, untuk memberikan satu pemahaman mengenai satu perkara pada perilaku-perilaku para pihak yang ada di dalam perkara tersebut. Dan fungsi yang kedua adalah fungsi prediksi. Ya, jadi dari perilaku dan karakteristik kepribadiannya itu kita Baik saudara, Anda saat ini sedang menyaksikan, ini adalah jalannya persidangan dalam kasus
Ini ada luapan banjir dari Kali Waisesah dan Batanghari. Diduga karena curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan dua sungai tersebut meluap hingga ke lingkungan warga ya, ke perumahan warga. Ini ada sekitar 40 rumah yang terendam banjir pada hari ini, Tribuners. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Polres Mesuji musnahkan 2 kg sabu dan 1000 pil ekstasi seharga 2,5 miliar rupiah. Jajaran Polres Mesuji Polda Lampung memusnahkan 2 kg sabu dan 1000 pil ekstasi saat menggelar konferensi pers di Mapolres Mesuji pada Kamis 22 Desember 2022 pagi. Pemusnahan barang haram turut dihadiri oleh Kasubdit Penmas Biduhmas Polda Lampung, AKBP Rahmat Hidayat beserta jajarannya. Lalu Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo, Wakapolres Mesuji Kompol Juli Sundara, dan Kasat Narkoba Polres Mesuji Ibtu David Herlis. Kemudian turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Syamsuddin, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mesuji Azi Tiawardana, BNN, BPOM, Kepala Desa, serta Ormas. Kapolres mengatakan pemusnahan barang bukti dilakukan setelah pihaknya berhasil mengamankan narkoba berupa sabu dan pil ekstasi beberapa waktu lalu. Menurutnya, untuk yang dimusnahkan hanya menyisakan 2 gram sabu dan 2 pil ekstasi untuk diuji di laboratorium. Yudo menjelaskan dari 2 kg sabu yang berhasil dimusnahkan jika dirupiahkan mencapai 2 miliar rupiah. Lalu 1000 pil ekstasi yang dimusnahkan jika dirupiahkan jumlahnya akan mencapai 500 juta rupiah. Kapolres menuturkan untuk tersangka dengan barang bukti pil ekstasi telah diamankan oleh jajaran Polres Mesuji. Sedangkan untuk barang bukti 2 kg sabu yang ditemukan di eksit tol Simpang Pematang, jajaran Polres Mesuji belum berhasil menangkap para tersangka. Namun, menurut Yudo, pihaknya telah memegang identitas pelaku dan segera akan ditangkap. Kapolres juga menjelaskan dari hasil penyelidikan, diduga barang haram tersebut akan dikirimkan ke Surabaya. Namun, karena yang diduga tersangka tahu keberadaan para anggota kepolisian, akhirnya sabu tersebut dibuang. Untuk pemusnahannya sendiri menggunakan mesin blender sebanyak 4 unit. Satu persatu barang bukti dimasukkan ke dalam mesin blender dengan dicampurkan air dan juga wipol. Tapi oi. Selamat pagi rekan-rekan media. Selamat pagi. Semangat. Selamat pagi. Hari ini kami dari Polres Mesuji akan merilis beberapa temuan narkoba jenis sabu maupun ekstasi. Perlu disampaikan, yang pertama, ekstasi ini sebanyak 1000 butir yang kami sisihkan untuk proses di persidangan nanti sebanyak 2 butir. Dan untuk sabu ini 2 kilo yang kami sisihkan sebagai barang bukti kurang lebih 2 gram. Jadi ini masih utuh, dan ini masih utuh, nanti kita hitung bersama sebelum dilakukan pemusnahan. Selanjutnya, berita selanjutnya, puluhan mahasiswa demo rapat senat pemilihan rektor Universitas Lampung periode 2023-2027.
Puluhan mahasiswa Universitas Lampung berdemonstrasi saat rapat senat pemilihan rektor Unila. Demonstrasi dilakukan di halaman gedung Rektorat Unila pada Kamis 22 Desember 2022. Para mahasiswa menginginkan proses pemilihan rektor dilakukan dengan tepat dan bersih. Mahasiswa menginginkan proses Pilrek menghadirkan rektor baru yang amanah dalam jabatannya. Beragam atribut demonstrasi dibawa oleh mahasiswa untuk menunjukkan harapannya, seperti Pilrek harus bersih, kawal Pilrek sampai tuntas, bebaskan Unila dari calon rektor terindikasi KKN dan sebagainya. Koordinator aksi Iwan meminta Pilrek Unila yang digelar harus bersih dan ia meminta panitia transparan. Dan saat ini telah terpilih 3 orang yang dinobatkan menjadi calon rektor Unila dari sebelumnya. Terdapat 8 orang bakal calon rektor. Terpilihnya 3 nama itu adalah hasil penetapan calon rektor dalam rapat senat yang dihadiri oleh pejabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ketiga calon rektor tersebut adalah Profesor Asep Sukohar yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung dengan mendapatkan 10 suara. Lalu Profesor Yusmelia Afriani merupakan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unila dengan mendapat 7 suara. Kemudian Profesor Suharso yang menjabat sebagai Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Unila dengan mendapat 20 suara dari 47 anggota Senat Unila. Sedangkan bakal calon rektor yang tidak lanjut adalah Dr. Ai Ahadiat, Profesor Hamzah, Dr. Marcelina, Profesor Muhardi, dan Dr. Nairobi. Ketua Panitia Pilrek Unila Abdurrahman menjelaskan, ketiga calon rektor nantinya akan kembali dilakukan pemilihan. Proses sosialisasi diagendakan pada 22 hingga 27 Desember mendatang dan proses pemilihan akan dilakukan pada 28 Desember 2022 hingga 6 Januari 2023. Proses pemilihan ini dilakukan oleh Senat Universitas Lampung bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berita selanjutnya, Polresta Bandar Lampung tangkap 7 pelaku curanmor yang beraksi di 91 TKP. Polresta Bandar Lampung menangkap 70 tersangka pelaku curanmor menangkap 7 tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan 91 tempat kejadian perkara selama Desember 2022. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto yang mengatakan 7 pelaku tersebut adalah AF berusia 17 tahun, AA berusia 21 tahun, IIB berusia 28 tahun, AK berusia 27 tahun, serta RA berusia 19 tahun, HR berusia 58 tahun, dan LA berusia 30 tahun. Dari penangkapan 7 pelaku menurutnya, polisi menemukan barang bukti 5 unit motor dan puluhan plat nomor polisi, serta ondir hasil curian. Polisi sendiri akan terus mengejar pelaku curanmor lainnya dan terus melakukan pengembangan untuk menangkap para pelaku. Menurut Kombes Pol Ino, pihaknya mengidentifikasi dari saksi-saksi dan bukti-bukti rekaman CCTV untuk mengungkap pelaku lainnya. Dan dari 91 TKP, tersangka AV dan AA telah melakukan aksinya sebanyak 50 kali. Kemudian tersangka IIB sebanyak 30 TKP, tersangka LA sebanyak 3 TKP, tersangka JI sebanyak 7 TKP, dan tersangka HR 1 TKP. Polisi juga akan terus mengembangkan kemana barang-barang hasil kejahatan ini mereka jual. Tak hanya itu saja, Kapolresta juga mengaku pihaknya telah mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, kunci letter T, tas pinggang, hingga plat nomor polisi. Ia mengatakan pelaku diringkus mayoritas saat sedang melakukan transaksi cash on delivery. Harga motor curian dijual oleh pelaku bervariasi mulai dari 500 ribuan hingga jutaan rupiah melalui media sosial Facebook.
Selain itu, satu pelaku RA saat dites narkoba dinyatakan positif dan kemudian diserahkan ke Satres Narkoba. Bermotor yang berhasil kami ungkap di bulan Desember ini. Ada total tersangka 7 orang yang sudah kami tangkap dan kami tahan. Saat ini sedang kami lakukan penyidikan terhadap ketujuh tersangka ini yang berinisial AP 17 tahun, kemudian AA 21 tahun, IIB 28 tahun, AK 27 tahun, RA 19 tahun, CI 28 tahun, dan AR 58 tahun. Dari ketujuh orang ini, satu sebagai penada, yaitu AA 21 tahun, kemudian satu sebagai kita katakan jokinya atau orang yang mengamati dan menyampaikan bahwasanya kendaraan di suatu tempat itu bisa dilakukan pencurian. Berita selanjutnya, Waisesa meluap, 36 rumah warga di Kota Bumi, Lampung Utara terendam banjir. Sebanyak 36 rumah di LK3 Kelurahan Kota Alam, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara kebanjiran dengan ketinggian sekitar 75 cm hingga 1 meter pada Rabu 21 Desember 2022. 36 rumah terendam karena luapan sungai Waisesa. Nurasikin, Ketua RT setempat, mengatakan sejak Minggu 18 Desember 2022 di daerahnya hujan dengan intensitas sedang dan lebat. Akibatnya, Sungai Waisesa mengalami kenaikan debit air. Bahkan hingga Selasa 20 Desember 2022, hujan masih turun dengan intensitas sedang hingga lebat yang menyebabkan debit air Sungai Waisesa naik. Puncaknya, debit air hingga ke pemukiman warga pada Rabu 21 Desember 2022 malam. Warga yang melihat air sudah naik ke rumah langsung mengevakuasi barang berharga. Menurut Nurasikin, luapan air sampai saat ini masih tinggi dan memprediksi rumah warga yang terdampak banjir akan bertambah. Tim reaksi cepat BPBD Lampura dan anggota Polres Lampura sendiri sudah standby di lokasi untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Data sementara, rumah warga terdampak banjir mencapai 36 rumah. Berdasarkan pantauan dari Tribun Lampung, luapan aliran Sungai Waisesa bukan hanya merendam rumah warga di Rawakarya, Kelurahan Kota Alam saja, tapi juga sejumlah rumah warga di Muara Jaya, Kelurahan Kota Bumi Udik. Lurah Kota Alam, Felix Sulanda, mengatakan sampai saat ini 36 rumah warga di Rawakarya terendam banjir dengan ketinggian air berkisar 1 meter. Sementara Ali, Komandan Regu TRC BPBD Lampung Utara, mengimbau warga untuk tetap waspada dan siaga menghadapi potensi curah hujan yang masih tinggi. Hari Rabu ini? Hari Rabu, dari hari Senin. Berarti puncaknya kapan Bang? Tadi malam ya? Puncaknya dari kemarin. Sekitar berapa rumah yang terendam banjir Bang? Sekitar kurang lebih 35 rumah. 35 rumah. Bang, ini di dekat bantaran. Berita selanjutnya, Dispar Pesawaran imbau tempat wisata miliki posko kesehatan COVID-19 selama Nataru. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran mengimbau tempat wisata memiliki posko kesehatan selama libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, Ketut Partayasa, menyebutkan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh tempat wisata di Bumi dan Jejama. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran tentang pemberitahuan dan imbauan Natal dan Tahun Baru tertanggal 16 Desember 2022. Ketut menilai saat ini kondisi di Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Pesawaran, masih dalam suasana COVID-19 level 1.
Menurut Ketut, dalam rapat koordinasi lintas sektoral jelang Nataru di Polres Pesawaran pada Rabu 21 Desember 2022, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran. Ia menyebut langkah itu sebagai pencegahan munculnya klaster baru di sejumlah lokasi wisata. Di Kabupaten Pesawaran sendiri, Ketut menjelaskan terdapat banyak lokasi wisata, baik pantai maupun desa yang diprediksi akan melonjak kunjungan wisatawannya. Untuk itulah ia mengatakan bagi pelaku wisata yang tetap membuka objek wisata wajib menerapkan protokol kesehatan. Beberapa langkah yang diambil dengan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi, pembatasan pengunjung, menyediakan posko kesehatan, serta menyediakan ruang informasi terhadap layanan kesehatan terdekat. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Aufa Abendanon mengatakan, pihaknya menyediakan 8 pos pantau di beberapa kecamatan di Pesawaran. Danon menjelaskan 8 pos pantau ditempatkan sebagai pelayanan darurat medis. Ia menjelaskan 8 pos pantau ada di Tugu Pengantin Gedong Tataan, Tugu Coklat Gedong Tataan, Exit Tol Batang Hari Ogan Tegineneng, Exit Tol Masker Tegineneng, wilayah pantai di Kecamatan Padang Cermin, Patung Kuda, dan dermaga Ketapang Teluk Pandan. Di tiap pos pantau akan disediakan 1 unit ambulans dan 2 tenaga medis. Danon juga menerangkan nantinya selain dari Diskes akan bergabung dari Dinas Perhubungan, TNI Polri, Satpol PP, dan dinas lainnya. Ia juga menyebutkan warga yang akan masuk ke tempat wisata akan dilakukan screening pengecekan suhu tubuh. Berita selanjutnya, Les Famous Lampung City Mall beri diskon hingga 50% untuk sepatu dan sandal. Les Famous Lampung City Mall memiliki promo spesial hingga 31 Desember 2022. Kepala Toko Les Famous Lampung City Mall, Hanafis, mengatakan, promonya adalah diskon 10 hingga 50% untuk sepatu dan sandal. Menurutnya pada Kamis 22 Desember 2022, sepatu di sini ada sepatu sandal, flat, dan juga heels. Diskon berkisar antara 10 hingga 50%, juga diberikan untuk tas yang terdiri dari tas bahu, selempang, pesta, dan juga ransel. Berikutnya ada diskon 20 hingga 30% untuk aneka dompet ukuran panjang dan ukuran kecil. Dompet-dompet ini ada yang untuk menyimpan uang sekaligus kartu dan ada yang hanya untuk menyimpan uang. Ada juga diskon 10 hingga 20% untuk clutch yang cocok dipakai untuk pesta atau acara formal. Dengan adanya diskon-diskon ini, harga yang semula sudah terjangkau menjadi semakin terjangkau. Agar tidak ketinggalan diskon-diskon ini, bisa langsung datang ke Les Famous Lampung City Mall. Adapun lokasinya berada di lantai ground Lampung City Mall, Bandar Lampung. Les Famous Lampung City Mall buka setiap hari mulai 10 pagi hingga 10 malam. Atau bagi yang belum sempat untuk melihat secara langsung, bisa lihat di Instagram @lesfams_lampung_city_mall. Les Famous Lampung City Mall adalah toko yang menjual tas, sepatu, sandal, dompet, dan clutch wanita. Semua yang dijual adalah produk berkualitas, awet, memiliki warna menarik, dan tentunya memiliki model kekinian. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.